Terangkan usil gafwa wa'mur bil urf wa'adid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Orang seperti Oten di bawah, ayo silakan naik. Tadi yang katakan typing di bawah, nyebut-nyebut nama Bang Juma. Kalau berani sebut Bang Juma itu di atas, jangan di bawah. Terus apa yang tidak tertarik kalian silakan. Apa yang kira-kira narasi Bang Juma membuat kalian tidak terima, silakan kalian naik. Oten-oten. Tuh, ini tema kita ini. Tema Tuhan siapa yang batu, mengatakan kami menyembah batu. Silakan naik, jangan berani modal congor, hadapin langsung Bang Jumanya di atas. Ayo silakan. Naik. Kalian ini dapat sekolah gratis, kalian dapat pencerahan gratis, ilmu gratis. Kira-kira kalian tidak terima, bantah Bible-nya. Ya, Geli silakan naik. Akunnya pada privat semua. Geli silakan naik. Kamu mengatakan Bang Juma iblis. Ayo kalau berani katakan langsung ke orangnya gitu loh. Itu gentleman banget. Katakan langsung gitu. Naik, bicara gitu. Ayo. Bang Juma, apa hukumnya tidur sampai buka puasa? Heriudu. itu pemalas itu. Itu kok sengaja namanya. Apa hukumnya buka tidur? Sengaja kok tiduran. Sampai segitunya. Sengaja dia tiduran ya. Ayolah naik Ayo. Kalau jantan dia naik, nah berarti dia nggak jantan. Dia betina. Nah ini Bang Juma kan tadi oten-oten di bawah banyak sekali mengatakan bahwa kalian itu nggak puasa, kalian dapat pahala. Nah Bang Juma, apakah kita dalam berdiskusi seperti ini, apa kita mendapatkan pahala atau tidak Bang? Silakan Bang. Iya, kan kita mengajak kepada yang ma'ruf. Perintahnya mengajak kepada yang ma'ruf. Jadi kita mengajak mereka kemudian kepada kebaikan. Ini perintah. Jadilah pemaaf dan ajaklah, perintahkanlah orang untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu diantaranya adalah meninggalkan penyembahan terhadap Yudas. Salah satu kebaikan itu mengajak mereka untuk menggunakan akal agar mereka tidak menyembah manusia. Itu salah satu. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah mengajak mereka untuk melakukan yang ma'ruf, meninggalkan kebatilan. Karena menyembah manusia itu batil. Berarti dapat pahala ya Bang ya? Iya. Kita dapat pahala karena kita mengajak mereka kemudian meninggalkan ajaran setan gitu. Kan yang mengajarkan menyembah manusia kan cuma setan. Ada enggak Tuhan kemudian mengajarkan menyembah manusia? Kan tidak ada. Yang mengajarkan menyembah manusia itu hanya setan. Jadi menyembah manusia itu ya mengikuti ajaran setan. Karena tidak ada nabi yang mengajarkan menyembah manusia. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yazurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak mereka mendapatkan manfaat dari sembahannya dan tidak pula mendatangkan bencana dari sembahannya. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Jadi setan itu butuh bantuan. Yang membantu setan kemudian untuk melakukan pembangkangan terhadap pencipta langit dan bumi ya orang-orang yang menyembah manusia. Ya, Bang. Selamat siang, Hieronymus, Bang. Ini tadi bertyping abang yang dikatakan setan, Bang. Ya, selamat siang.
Silakan Bang. Gimana? Kalau di agama Malah saya, makan. ya nggak apa-apa. Kalau di agama Islam itu agamanya Yesus, itu kalau ada orang menyembah sesamanya manusia itu ajaran setan itu. Karena hanya setan yang mencontohkan menyembah kepada manusia. Markus 5, setan menemukan Yesus, setannya kemudian lari dan menyembah Yesus. Setelah setan itu berhasil diusir, orang yang tadinya kerasukan setan berhenti kemudian menyembah Yesus. Jadi orang yang masih menyembah Yesus hari ini adalah menurut Markus 5 adalah orang yang tidak waras gitu. Dia apa dia? Ya. Dan tanda-tanda kemudian Muslim semua. tanda-tanda kemudian pengikut setan itu, para nabi mengajarkan puasa tapi mereka tidak berpuasa gitu loh. Sedangkan Yesus berpuasa, pengikutnya juga berpuasa. Bahkan Yesus itu hebatnya puasanya 40 hari 40 malam gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak berpuasa, mengaku pengikut Yesus, pasti itu adalah jelmaan setan. Jelmaan setan aku sebagai pengikut gitu. Makanya murid Yesus dimintai oleh Yesus agar waspada kepada penyamar. Pura-pura jadi pengikut, tapi ternyata mereka adalah dadangkot iblis. Itu teman-teman sekalian. Yang kita herankan di sini adalah ketika para nabi itu memproklamirkan tanda-tanda pengikutnya. Kalau di Islam, fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Maka pengikut Rasulullah akan mengikuti apa yang menjadi mandat, nasihat, instruksi, perintah, wejangan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebaliknya kalau teman-teman kita Kristen ini mengaku dengan mulutnya ngikut Yesus, tapi agamanya sedikit pun tak ada tanda-tanda bahwa itu adalah ajaran Yesus. Nah, inilah yang kemudian tidak dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa? Karena mereka ketika beragama, mereka menanggalkan akal. Mereka menanggalkan akal. Tapi kalau kemudian membahas agama orang, baru gunakan akal. Kalau bahas agama sendiri, tidak pakai akal. Jadi Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sedangkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Contoh, ibadah hari Minggu itu kan perintah manusia. Natalan, perintah manusia. Makan babi, perintah manusia. Tidak bersunat, perintah manusia. Nyembah Yesus, perintah manusia. Semua yang dilakukan perintah manusia. Tak ada firman Tuhan yang mengajarkan yang mereka lakukan gitu. Oke, sedikit sebentar Bang, aku sapa dulu ini. Swedia, selamat siang, agama apa? Swedia, suaranya mana? Swedia. Swedia. Hotel. Oke. Kristen. Oh, ya. Denomnya apa? Katolik apa Protestan, Swedia? Swedia. Ya, ya, untuk ya Bunda. Bila Apa? aku Iya, ya. Hadir. Gak jelas. Suaranya gak jelas. aku ingat dirimu Hadir. di saat Hadir. bersama.
Swedia. Hidup Sekarang sengsara, Hadir. makan sebakul. Hadir. kan puasa bang. Kita berdua. Kan puasa bang. Ya kok makan sebakul puasa? Oh iya, kedengaran suara saya. Ya kedengeran orang abang. Swedia silakan, itu pernyataan Bang Juma silakan. Padahal itu tes vokal. Bagus bang, bagus. Tapi abang cocok, bagus. Suara abang sangat bagus. Tapi kalau Tapi bisa lebih cocok abang diam. mendaftarkan, enggak, serius. Suara abang bagus, tapi lebih cocok lagi abang daftarkan abang pelatih pemain bola aja. Swedia silakan tanggapin, ya. Iya. Ayo. Tadi aku Apa yang- kurang menyimak ya, mungkin apa namanya yang tadi Bang Zuma bilang itu orang Kristen itu bukan ya itu menyembah Yesus, ya emang Yesus itu kan Tuhan dan juru selamat buat orang Kristen, Bang Zuma, seperti itu. Jadi ya apa namanya kita itu bukan menyembah manusia seperti itu. Emang 2000 tahun yang lalu itu Yesus itu menjadi manusia itu poinnya itu dia Tuhan menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan, seperti itu. Itu sih kalau dari saya sendiri. Tuhan pencipta langit dan Menjadi bumi manusia. menjadi manusia. Berarti pencipta berhenti menjadi Tuhan. Artinya ada masa di mana Tuhan pensiun dan menjadi bukan Tuhan. Ini doktrin atau rasio yang bekerja, Bang Swedia? Doktrin. Doktrin. Tapi dia jujur bang, akui doktrin. Oh iya, harus Tapi karena kan, kalau di Bang Zuma, Ah, kalau iya, dari apa namanya, kalau sendiri juga kan bisa kan jadi manusia kan? Oh, nggak itu. bisa. Jadi mungkin bisa jadi apa aja. nggak bisa Tuhan bisa menjadi apa aja, itu nggak ada dalilnya. Tuhan bisa menjadi apa aja itu nggak ada. Yang namanya Tuhan itu Maha Ahad. Apa itu ketika Yesus menyeru Markus 12:29 Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad Kul huwallahu ahad. Jadi selama-lamanya dia maha satu, maha tunggal. Artinya tidak ada makhluk yang serupa dengan dia. Kalau dia kemudian jadi manusia berarti serupa dengan manusia. Dia gugur dari ahad. Tidak lagi dia ahad. Tidak lagi dia ahad dalam bahasa Ibrani, tidak lagi dia ahad dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena sudah ada yang menyamai. Sedangkan konsep Tuhan itu tak ada yang serupa dengan aku. Yeremia 10 nomor 6. Akulah yang maha tinggi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan aku. Artinya Tuhan itu tidak akan pernah mungkin serupa dengan ciptaan. Nah, kecuali doktrin. Kalau doktrin mah apapun bisa terjadi. Namanya doktrin. Doktrin itu apa? Pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk membenarkan apa yang menjadi modus dari pemaksaan itu. Itu doktrin tuh. Berbeda dengan kebenaran mutlak, yaitu akal. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus ini mengajak murid-muridnya beragama doktrin atau beragama akal. Karena Yesus, ya silakan. Beragama akal, Bang Zuma. Tapi kalau cara garis besar sih Kristen itu mempercayai adanya Tritunggal. Nah, Seperti itu kan doktrin, Bang, bukan akal, kan? Itu kan doktrin, itu bukan akal itu. Sedangkan kedudukan akal ini adalah poin tertinggi. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambar yang Tuhan setting? Karena Tuhan menginginkan Adam ini berlaku seperti pemimpin. Kalau dia sebagai pemimpin, apa senjatanya untuk memimpin dunia? Akal, Bung. Bagaimana kita bisa menaklukkan alam jagat raya ini kalau bukan karena akal? Disuruh kita ini menjadi pemimpin, artinya kita disuruh untuk menggunakan akal dalam segala aspek. Nah, yang aneh kemudian ketika doktrin itu menyeruak ke dalam pemikiran manusia.
Contoh nih, contoh. Ketika kita ke pasar memilih apa yang akan kita beli yang menurut kita adalah baik untuk kita dan orang lain, maka yang menjadi filter adalah akal. Ketika kita ingin sekolah, apa yang menjadi filter kemudian untuk memilih mana sekolah yang akan kita pilih? Akal. Ketika kita ingin makan, yang mana yang hendak kita masukkan ke dalam tubuh kita ini yang menurut kita itu baik, maka yang menjadi polanya adalah akal. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa giliran bertuhan, giliran beragama, akal dikebiri? Ketika kita memilih sesuatu kebaikan, maka yang kita gunakan sebagai alat ukur akal. Tapi kenapa giliran kita memilih agama, akal kita matikan? Sedangkan agama ini sifatnya adalah hal yang fundamental demi kemaslahatan dan keselamatan kita di hari kebangkitan. Salah memilih agama, tak ada keselamatan. Maka semenjak kita masih hidup, gunakan akal. Kasihilah Tuhan dengan akal budimu. Itu perintah Yesus. Tuhan cuma satu, maka Tuhan yang satu ini harus kita cari dengan akal, bukan akal-akalan. Seperti itu adanya. Berarti tadi Bang Zuma tadi bilang kasihilah, berarti Zuman mempercayai dong kalau Yesus itu berarti Tuhan ya? Bagaimana? Gimana? Tadi Bang Zuma bilang kasihilah sesamamu, perintah itu kan perintah Tuhan. Ya berarti Bang Zuma mempercayai kalau Yesus itu berarti Tuhan dong. Yesus tidak Tuhan karena Yesus manusia. Bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan sapi itu ayam, sementara sapi itu nyata adalah ayam? Sapi bisa Anda katakan sebagai ayam kalau Anda doktrin, kalau Anda tidak gunakan akal. Yesus manusia, Bung. Mau bolak-balik seperti apapun, Yesus mau di blender jadi apapun, mau dilumuri dengan apapun, mau dibalut dengan apapun, Yesus manusia. Oleh karena itu Yesus bukan Tuhan. Yesus bisa Tuhan bagi orang-orang yang tidak gunakan akal. Bisa Yesus itu Tuhan bagi mereka yang tidak berakal. Tapi Yesus tidak bisa jadi Tuhan bagi orang yang berakal. Karena kenapa? Tuhan tidak mungkin manusia. Seperti itu, Bang. Tapi begini Bang Zuma, kalau seandainya Tuhan Yesus itu nggak turun ke bumi, itu tidak ada yang namanya pengampunan dosa, Bang Zuma. Seperti itu. Nah, baik. Ini doktrin yang muncul dari barat. Penyembah dewa Baal, penyembah dewa Molok. Mereka beranggapan ketika ada musibah, ada bencana di atas muka bumi, baik secara menyeluruh atau terhadap personil atau oknum, maka mereka merasa dewa mereka marah. Dewa mereka meronta-ronta. Dewa mereka minta tumbal. Dewa mereka minta sesajen. Dewa mereka minta korban. Itu adalah konsep ajaran Helenisme, konsep ajaran politeisme, konsep ajaran penyembah roh-roh. Nah sekarang adakah nabi yang mengajarkan mempersembahkan kurban berupa manusia? Ada? Tak ada. Lalu yang mempersembahkan korban manusia untuk mendamaikan dosa manusia itu siapa? Dewa Molok. Satu, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan mempersembahkan kurban hewan. Di mana dalilnya? Imamat 1 nomor 2. Perintahkan kepada Bani Israel ketika mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mempersembahkan hewan. 1. Lalu kemudian Yesus pun mempersembahkan apa? Mempersembahkan hewan. Di mana dalilnya dia perintahkan mempersembahkan hewan? Matius 8 nomor 4. Pergilah kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Hewan kan? Yesus mengajarkan hewan. Bagaimana dengan Paulus ketika Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen? Baca Kisah KPR 21 antara nomor 25 sampai 30.
Paulus bertaubat dan apa yang dilakukan? Mempersembahkan hewan kurban. Jadi Nabi Abraham korbannya hewan, Nabi Musa korbannya hewan, Yesus korbannya hewan, Paulus juga korbannya hewan. Hanya Kristen kemudian yang diprank korbannya manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, kurbannya juga hewan. Ini Kristen lain dia ini, korbannya manusia. Mirip ajaran Dewa Molok, mirip ajaran pagan. Nah, kenapa itu diimani oleh saudara-saudara Kristen di zaman modern seperti ini? Karena orang Kristen menjadi Kristen bukan karena akal, tapi karena dogma. Karena hanya orang yang menggunakan akal lah yang sampai kepada kebenaran. Coba Anda lihat, Anda coba lihat nih. Ada sebuah botol yang berisi air putih tanpa merek. Tanpa merek botolnya. Anda dikasih botol tersebut, disuruh minum. Saudara Swedia minum. Ini adalah air segar, ini adalah air yang bisa membuat Anda sehat dan seterusnya. Tapi tak ada mereknya. Anda yang tidak menggunakan akal, hanya doktrin, seketika buka botol, gluk 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 gluk. Ternyata isinya adalah racun. Modal nekat, modal dogma, mati. Tapi kalau orang berakal, begitu ada yang menyampaikan, silakan diminum, ini adalah air, itu diperiksa dulu, diuji dulu airnya, ditanya dari mana, sumbernya apa, terbuat dari mana aja, itu diperiksa. Setelah benar-benar itu adalah air bersih, baru diminum. Itu untuk orang yang berakal. Saudara lahir jadi orang Kristen, belajar jalan, belajar bicara, ditentenglah sama ibu ke gereja. Anakku, mari kita ke gereja menyembah Yesus. Besar, sampai hari ini masih nyembah Yesus, tidak pernah bertanya, apakah benar Yesus ini manusia atau Tuhan? Karena tidak menggunakan akal. Sementara menjadi pemimpin di atas muka bumi, mandat dari Tuhan kepada Adam alaihissalam adalah akal, pengetahuan. Tidak ada pencapaian yang didapat dan ditemukan dan diraih oleh manusia di atas muka bumi ini tanpa akal. Anehnya, ada sekelompok manusia beragama tanpa akal. Nah, ini naif. Silakan. Iya, gini Bang Zuma, kalau dari saya pribadi sih, emang sih sudah lahir dari Kristen ya kan, sudah percaya Yesus sebagai juru selamat. Sebenarnya kan Yesus juga kan dari dulu juga emang udah ada Bang Zuma seperti itu, yang ada tertulis aku dan Bapa adalah satu, seperti itu. Jadi ya sebelum Tuhan Yesus lahir datang ke bumi ya dia sudah ada seperti itu sih Bang Zuma. Iya, baik. Itu kita hargai, Bung. Itu kita hargai. Tapi sekiranya kemudian saya nih datang kepada saudara dan saya mengatakan saya dan Tedore adalah satu. Apakah akal saudara kemudian mati sampai melihat Tedore sama melihat Bang Zuma? Memukul Tedore sama halnya memukul Zuma? Atau aku dan HP ku adalah satu. Apa yang aku ucapkan di Makassar itu yang terucap di tempat saudara Swedia. Sehingga Anda melihat HP sama melihat dengan Bang Zuma. Anda mendengarkan HP sama dengan mendengarkan Bang Zuma. Anda kemudian merendam HP sama dengan merendam Bang Zuma. Apakah seperti itu polanya? Tidak. Pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah satu, itu pengakuan seorang utusan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Yohanes 3 nomor 3, aku kerjakan bukan dari diri, adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa
Tuhanku untuk aku kerjakan. Makanya di dalam pengakuan Yesus sendiri bahwa apa yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 31 apa yang Yesus katakan? Dunia harus tahu. Jadi bukan cuma Bani Israel, dunia, umat Islam, orang Kristen harus tahu. Apa kata Yesus? Aku Yesus melakukan pekerjaan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Andai saja Yesus diperintahkan kemudian untuk menyelamatkan Bani Israel, tapi dia ogah-ogahan, dia malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan, maka dia tidak berhak mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Justru karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus haram hukumnya disembah. Kenapa? Karena dia nabi, dia rasul, dia Mesias, dia Kristus. Ucapannya adalah ucapan Tuhan, perbuatannya adalah perbuatan Tuhan. Maka dia tidak boleh disembah. Kenapa? Karena dia adalah utusan Tuhan. Justru dengan adanya Yesus bagi orang berakal membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kenapa demikian? Lihat, Yesus manusia biasa, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan sekedar untuk melawan rasa ngantuk aja Yesus tak mampu. Tapi kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus bisa membuat badai menjadi tenang? Kenapa Yesus bisa membuat air menjadi anggur? Kenapa Yesus membuat orang buta bisa melihat? Orang lumpuh kemudian bisa berjalan. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena itulah kemudian Yesus harus ditinggikan sebagai nabi. Yesus harus ditinggikan sebagai rasul. Jangan direndahkan menjadi Tuhan. Jangan. Makanya di dalam kitab saudara sendiri, Bung, 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus itu adalah Mesias? Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Apakah Kristen menyangkal Yesus itu Mesias? Mulutnya tidak. Tapi bagaimana dengan perbuatannya? Menyangkal. Karena kedudukan tertinggi bagi Mesias hanyalah Nabi Tuhan, hanyalah Rasul Tuhan. Sedangkan Tuhan serendah-rendahnya, kalau memang Tuhan itu punya rendah, Tuhan tidak bisa menjadi Mesias. Karena gelar Mesias itu hanya gelar makhluk. Sedangkan Tuhan mustahil mendapatkan gelar makhluk. Makanya Tuhan itu maha, hidup, maha hidup, kuasa, maha kuasa. Apalagi? Adil, maha adil. Apalagi? Suci, maha suci. Tidak bisa Mesias Tuhan itu. Level Mesias itu hanya manusia. Makanya dikatakan Saul Mesias, Daud Mesias, Harun Mesias, Musa Mesias, Kores Mesias. Tapi ketika Mesias-Mesias ini masuk ke Indonesia, diterjemahkan orang diurapi, orang diurapi, orang diurapi. Padahal Yesus Mesias artinya Yesus orang diurapi. Yesus Kristus artinya Yesus orang yang diurapi. Nah ini harus dipahami. Aku dan Bapa adalah satu. Dengan demikian, yuk mari kita beriman kepada Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju kepada pencipta langit dan bumi, sebagai Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Jangan dituhankan. Ini poin terakhir di sesi ini. Saudara buka Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Apa kata Yesus? Kalian menghakimi manusia menurut ukuran kalian manusia. Aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu tentulah benar. Sebab aku tidak seorang diri. Penghakimanku pasti benar. Karena aku tidak seorang diri. Kalau Yesus sudah mengatakan aku tidak seorang diri, berarti Yesus ada berapa? Bersama dengan siapa? Tidak seorang diri berarti dua minimal.
Nah, Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku dan Bapa seorang diri atau dua? Dua. Lalu Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis dua saksi adalah sah? Dalil berikutnya mengatakan, akulah yang menjadi saksi dan Bapakku yang bersaksi dengan aku. Berarti aku dan Bapak berapa? Satu atau dua? Dua. Gitu Bang, silakan. Iya, gini Bang Zuma, mungkin ada sedikit kekeliruan kali ya. Silakan. Seperti kalau apa namanya, kalau Bang Zuma bilang kan aku dan Bapak adalah dua, ya kan, seperti itu. Tapi kenapa kan oleh Allah untuk turun ke bumi seperti itu? Dia bisa menyembuhkan orang mati, ya kan, yang tadi Bang Zuma bilang. Dia bisa meredakan ombak seperti itu. Bahkan waktu dia di kayu salib, terus dia bisa bangkit dengan sendirinya seperti itu. Dan juga itu juga tangannya kan sampai kelihatan bolong untuk menunjukkan kepercayaannya. Dan dia itu sudah, setelah itu dia langsung naik terangkat ke surga seperti itu. Kalau dia memang nabi, kenapa dia bisa bangkitkan orang mati seperti itu, bisa menyembuhkan orang buta seperti itu? Mungkin dari Bang Zuma bisa ada sedikit edukasi atau jawaban seperti itu terkait itu sih. Baik saudaraku. Kita lihat di dalam Yeremia 29 kalau nggak salah ya. Di dalam sorry. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Jangan terlalu jauh kita ke Perjanjian Lama. Kisah Para Rasul aja, Bang. Para Rasul berapa, Bang? Kisah Para Rasul 7. Di situ diterangkan kemudian Tuhan mengatakan 30 sampai 32. Oke. Atau sampai 34. Saya bacakan ya. Boleh ya? Boleh. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya, di situ ia memperanakkan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan nenek moyangmu, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Elohim kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Jadi Tuhan kemudian melalui malaikat turun untuk mengutus Nabi Musa ke tanah Mesir. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Apakah Nabi Musa yang kemudian membebaskan Bani Israel dari Mesir? Bukan. Tuhan, tapi melalui Nabi Musa. Apakah Nabi Musa kemudian yang membelah lautan? Bukan. Tuhan, tapi melalui Nabi Musa. Nah, sekarang mari kita lihat pengakuan apa yang tertuang di dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba saudara saya lihat. Apa yang ditulis di situ? Mungkin kita gantian. Mungkin saudara bisa bacakan supaya adil. Saudara yang baca KPR 2 nomor 22. Bisa, Bung? Kisah Para Rasul 2 ayat 2. 22. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarlah orang Israel. Lanjut. Ya udah, boleh bacain aja aku. Baca biar kamu paham.
saudara. Baca biar kamu lebih paham. Bentar ya. Aku soalnya lagi di tempat kerja sih, jadi kalau Oke, mau oke. Baik, baik, saya baca ya. Ya, Saya baca ya. Hai orang-orang Israel. Kalau tadi di Kisah Para Rasul 7 itu sama. Nabi Musa diutus sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Nah, ini sama. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Melalui perantaraan Yesus. Itu menurut Kisah Para Rasul. Bagaimana menurut Yesus? Kita lihat kesaksian Yesus tentang dirinya, tentang mujizatnya, tentang kehebatan dirinya, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Apa kata Yesus? Baca di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata beliau? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, seluruh pekerjaannya aku diperintahkan, pekerjaan itu yang sedang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Membuktikan dia membuat orang lumpuh berjalan, orang semua bukan bersaksi kalau Yesus itu Tuhan, tapi ini semua bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 19 nomor 20, akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Tuhan akan mengirim manusia, seseorang manusia sebagai juru selamat kepada Bani Israel yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari tekanan Fir'aun. Jadi Bani Israel punya juru selamat pada saat mereka diperbudak di tengah-tengah Bani Israel, Bani Mesir, Bani Fir'aun, umatnya Fir'aun, namanya Nabi Musa. Juga Bani Israel punya juru selamat pada zaman abad pertama bernama Yesus. Makanya di Al-Quran, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi mukjizat bagi kami, ya, bagi umat Islam terhadap Yesus, itu tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan. Yesus membangkitkan orang mati, apakah karena dia Tuhan? Tidak. Itu karena dia Nabi Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Halo? Faktanya kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu Bapakku yang melakukan melalui perantaraan aku. Karena Bapakku itu bukan makhluk, dia tidak bisa masuk ke dimensi makhluk, maka dia mengutus aku sebagai utusannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya seperti yang kalian tahu. Ini yang tertulis di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 5 nomor 30. Nah, kembali lagi ke akal kita. Akal lagi nih yang bekerja nih. Kenapa umat Islam lebih beriman kepada pekerjaan-pekerjaan oknum yang datang kepada Bani Israel yang disebut Isa dan disebut Yesus oleh saudara Kristen? Karena Islam menelaah, menerima ajaran tersebut baik dari Al-Quran maupun dari Bible dengan akal. Sedangkan Kristen dengan doktrin nenek moyang mereka. Menyembah. Sedangkan Maria sebagai ibunya, Yusuf sebagai bapaknya, Yakobus sebagai saudaranya, Elizabeth sebagai tantenya, Zakaria sebagai pamannya, Yahya Yohanes Pembaptis sebagai saudaranya, sepupu sekalinya, tidak menyembah Yesus. Kenapa orang yang 2000 tahun kemudian justru menyembahnya? Kenapa?
Karena penyembahan terhadap Yesus tidak menggunakan filter akal. Silakan, Bung. Iya, tapi gini Bang, kalau seandainya Bang Zuma bilang Yesus itu masih tetap nabi, ya kan? Tapi kenapa Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran, barang siapa yang percaya kepadaku, ya tidak, aku lupa ayat itu, yang jalan kebenaran. Iya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, kenapa Yesus bilang seperti itu? Baik. Kita lihat nih, biarkan Yesus yang menjawabnya. Yesus mengatakan begini di dalam Matius 21. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjaan hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Tuh, apa sebabnya pemungut cukai, perempuan sundal lebih dulu masuk ke dalam surga daripada pengikut-pengikut Yesus? Apa sebabnya? Kata Yesus, sebab kenapa mereka lebih dulu masuk surga daripada kalian? Pemungut cukai dan pelacur ini lebih dulu daripada kalian. Sebab Yohanes datang kepada mereka untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Mereka percaya. Sedangkan Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian. Kalian tidak percaya. Meskipun kalian melihatnya, kalian tidak percaya. Tapi pemungut cukai, pelacur-pelacur sundal tadi kepada Yohanes dan mereka kalian. Apa maksud Yesus ini? Ternyata bukan cuma Yesus yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Pemungut cukai dan juga pelacur yang percaya kepada Yohanes pun sampai kepada Bapa. Ini pengakuan Yesus, bukan pengakuan saya. Pemungut cukai dan pelacur lebih dulu masuk surga daripada kalian. Sebab kenapa? Yohanes datang kepada mereka mengajarkan jalan keselamatan dan mereka percaya. Berarti orang-orang yang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun mereka pelacur, meskipun mereka itu adalah rentenir. Itu kata Yesus. Jadi ketika dia mengatakan akulah jalan. Nah, kenapa Yesus mengatakan dirinya jalan? Karena Yesus itu memberikan jalan. Apa jalan itu? Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang jalan yang diajarkan oleh Yesus adalah Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus, ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Artinya jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah tauhid, puasa, sholat, bersedekah, berinfak, beramal jariah, dan seterusnya. Itu jalan. Lalu kemudian akulah kebenaran. Nah, apa yang dimaksud oleh Yesus kebenaran ini? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau aku mengatakan A, ikuti A. Kalau aku mengatakan B, ikuti B. Kalau aku mengatakan C, ikuti C. Kenapa? Karena itu adalah kebenaran. Aku
tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku. Jadi yang mendengarkan ucapan Yesus, mengikuti pola keberagamaan Yesus, pasti berada dalam kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, apa maksud hidup ini? Hidup di sini adalah mereka yang mengimplementasikan, mendedikasikan hidupnya, menjadikan pola hidup Yesus sebagai contoh patron dalam beragama, lalu kemudian melakukan perintah-perintah Yesus dan menjauhi larangan-larangan Yesus, maka dia akan memperoleh hidup. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti hidup itu bisa kita raih apabila kita menyembah kepada Tuhannya Yesus dan mengikuti pola kehidupan Yesus dan menjadikan Yesus itu sebagai Rasul. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Makanya dikatakan bukan Yesus yang menjadi tujuan. Akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Yesus menyambungnya. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Allah tanpa melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan yang harus dilalui. Jangan melalui Paulus, jangan melalui Lukas, jangan melalui pendeta, jangan melalui pastor, jangan melalui Romawi, jangan melalui Vatikan, tapi melalui Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Itu yang harus kita lalui. Karena Yesus adalah jalan, maka rambu-rambu yang Yesus kasih harus kita ikuti untuk sampai kepada Bapa. Ingat, jalan bukanlah tujuan. Kita ingin ke kantor, pasti melalui jalan. Tidak ada yang sampai ke kantor tanpa melalui jalan. Pasti, itu pasti. Celakanya saudara-saudara Kristen, mereka menganggap jalan itu adalah kantor. Tidak bisa membedakan antara jalan, antara kantor. Mereka ingin ke Monas, jalan menuju ke Monas, jalan Tamrin misalnya. Dia menganggap jalan Tamrin itu adalah Monas itu sendiri. Itu keliru besar. Jalan menuju Monas bukanlah Monas. Monas bukanlah jalan, tapi Monas adalah tugu. Barang siapa yang ingin sampai ke Monas, maka dia harus menelusuri jalan yang sudah ada. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui jalan tersebut. Jadi jalan dan Monas adalah beda. Jalan adalah arah, tujuan, rambu-rambu, cara untuk sampai kepada Monas. Kristen, jalan adalah Monas. Monas adalah jalan. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara Kristen tidak menggunakan akal, tetapi menggunakan dogma. Kalau Anda ingin ke sekolah, tetapi Anda menganggap bahwa jalan menuju sekolah itu adalah sekolah, percaya sama saya, Anda tidak akan lolos. Kenapa? Karena Anda hanya berada di jalan raya. Karena Anda menganggap jalan ini adalah sekolah Anda. Anda ke sekolah, Mama, aku berangkat ke sekolah, silakan nak. Baru berjalan 2 meter, 3 meter, 4 meter, 1 kilo. Anda berhenti di situ, buka buku, belajar di bawah pohon. Begitu lihat jam tangan, oh ini sudah jam 1, pulang lagi ke rumah. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Begitu Anda lakukan seterusnya, begitu seterusnya. Begitu penerimaan rapor. Jangankan diberikan rapor, dianggap sebagai datang orang tua Anda. Kenapa? Kenapa anak saya tidak naik kelas? Loh, emang anak ibu selama ini sekolah di mana? Loh, setiap hari dia pergi sekolah. Begitu ditanya, kamu kenapa? Tiap hari saya ke sekolah, Ma. Di mana kamu sekolah? Di jalan. Karena mereka anak ini menganggap jalan ini adalah sekolah. Beginilah yang terjadi terhadap saudara-saudara Kristen. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ciri-ciri pengajaran nabi palsu itu menganggap jalanan itu adalah rumah sekolah. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak muridnya. Silakan, silakan Bang. Oke, baik. Gini, Bang Zuma,
Kalau tadi Bang Zuma bilang kan yang kayak pemungut cukai itu kan mungkin ada ya kayak Sakeus yang mungkin Bang Zuma dengar gitu. Terus Lewi itu kan pemungut cukai kan yang dibenci sama orang Yahudi ya, seperti itu. Tapi di Markus 2 ayat 15 nih apa namanya dikatakan bahwa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang yang berdosa. Yesus datang kepada mereka yang berdosa untuk mengubah hidup mereka sehingga mereka bertobat, berbalik dari cara hidup yang jahat dan mengikut Yesus. Bahkan hidup mereka dapat membuat orang lain juga percaya kepada Yesus. Nah, berarti dampak dari dampak Yesus itu berarti sangat bagus dong, berarti Bang, itu untuk orang-orang di sekitarnya seperti itu sampai dia bertobat dan dia menyebarkan kebaikan Tuhan seperti itu. Iya. Jadi Yesus ini memang adalah nabi, dia rasul, dia datang mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Memang betul. Andai saja Bang Zuma hidup pada zaman Yesus, saya menjadi pengikutnya, meskipun saya ini bukan Bani Israel, tapi saya akan mengagumi beliau sebagai sosok penolong yang datang kepada Bani Israel. Dan kalau saya hidup di tengah-tengah Bani Israel, saya pasti akan menjadi pengikutnya. Karena orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel itu bisa kemudian tunduk dan berserah diri kepada hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Berbeda dengan orang yang di luar, yang hidup di luar Bani Israel, namanya Goyim. Tapi Tuhan berfirman kepada Nabi Abraham alaihissalam bahwasanya orang-orang asing yang ada di tengah-tengahmu itu harus tunduk kepada perintah yang datang kepadamu, kepada Bani Yakub, kepada Bani Israel. Nah, Yesus mengajarkan kebenaran, Yesus mengajarkan keselamatan, memang betul. Memang betul. Karena itulah kemudian Yesus ini kami imani sebagai nabi, sebagai rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan jalan keselamatan menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya saja ajarannya dibaikot, ajarannya dibuatkan makar, ajarannya dipelintir, ajarannya kemudian dibengkokkan. Lahirlah agama Kristen. Itu Saudara Swedia, silakan. Swedia mengangkat Rasul jadi Tuhan ya. Itu ya Bang Zuma. Gimana Bang? Mengangkat para Rasul itu menjadi setara dengan Tuhan ya. Iya, itulah makanya dikatakan dalam Matius 7 itu, buah dari pengajaran nabi palsu, 1, menyembah Yesus, 2, bermukjizat menggunakan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Pada hari itulah kata Yesus, aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu ciri-cirinya. Andai saja di situ dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Tidaklah mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidaklah mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik akan ditebang. Pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Andai saja dikatakan dari buahnya, berasal dari tanah Arab, menganggap Yesus itu sebagai rasul, memanggil Yesus dengan panggilan nabi, kemudian mereka sholat, mereka berpuasa, mereka kemudian mendudukkan Nabi Muhammad sebagai rasul, menggantikan rasul lain kedudukanku sebagai rasul, lalu kemudian mengkitabkan kitab Al-Quran dan seterusnya. Pada hari itulah aku akan mengatakan kepada mereka, kalian semua adalah pembuat kejahatan, maka saya akan meninggalkan ajaran saya. Karena jelas di situ dikatakan tanda-tanda nabi palsu, murid-muridnya, pengikutnya seperti itu. Nah, yang tertulis sekarang ini adalah tanda-tanda nabi palsu, muridnya pertama memanggil, 2 bermujizat, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Nah, siapa agama ini yang melakoni ini?
Kristen. Buah ini bisa kita lihat di mana nih? Di pohon yang mana pohonnya bernama pohon Kristen. Buahnya bernama Kristiani. Orang-orang Kristen itulah buah dari pengajaran nabi palsu. Itu data Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan. Oke, baik. Itu menurut Bang Zuma kan itu ya. Tapi Iya. gini Bang, kalau yang aku ketahui ya, aku benar-benar sih kalau seandainya itu mah, kalau bagi orang Kristen mah itu Yesus itu bukan nabi Bang, seperti itu. Banyak yang apa namanya itu mungkin kalau kata Bang Zuma bilang kata doktrin lah atau apa seperti itu. Tapi kalau di dalilnya itu di 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23 ya, itu ada Yesus adalah Tuhan yang menyatakan bahwa dia setara dengan Allah, seperti itu. Garis besarnya ya aku cari ya dari apa namanya, aku buka di komputer sih, buka di Google Bang, seperti itu. Tapi kalaupun Yesus dibilang nabi seperti itu, kenapa waktu Bunda Maria dia apa namanya sedang mengandung itu tanpa ada hubungan seks seperti itu, sama sepertinya kayak si Nabi Isa putra Maryam seperti itu, dia juga sama mengandung tanpa ada sosok suami seperti itu. Kalaupun apa namanya, kalaupun dia apa namanya nabi ya, kenapa ada malaikat yang memberitahukan kepada Maria seperti itu. Itu sih Bang. Iya, baik. Jadi kalau kita lihat, kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah bukan nabi, ini bahaya ini. Kalau Yesus itu bukan nabi, lalu apa dia? Tuhan tidak mungkin. Kenapa Yesus itu Tuhan tidak mungkin? Karena faktanya Yesus itu manusia, dan manusia ini bukan Tuhan. Nah ini bahayanya nih, kalau dikatakan Yesus itu bukan nabi. Padahal Yesus sendiri jelas adalah manusia, bukan Tuhan dia. Kedudukan tertinggi yang ada pada diri manusia itu nabi. Tidak pernah menjadi dewa, tidak pernah menjadi Tuhan. Nah kita lihat, saya kasih data ya. Roma 5:17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan kuasa oleh karena satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Matius 8 nomor 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, manusia apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Manusia. Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa manusia ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya dia menyatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ibrani 6 nomor 13. Sebab ketika Elohim memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada manusia yang lebih tinggi daripadanya. Bahkan Abraham lebih tinggi daripada Yesus. Nah sekarang kita lihat, Yesus ini posisi mana dia duduk, posisi mana dia baring, posisi mana kemudian dia bukan manusia. Kenapa? Karena Yesus ini tetap sebagai manusia. Ketika dia di dunia, dia manusia. Ketika dia di langit, dia manusia. Kita lihat, Yesus datang sebagai manusia. Tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Manusia dia. Lalu kemudian naik meninggalkan dunia. Yohanes 3 nomor 13. Naik sebagai manusia. Setelah dia naik, duduk di langit di samping Tuhan. Markus 14 nomor 62. Duduk sebagai manusia. Lalu turun lagi ke bumi di dalam Matius 16 nomor 27, turun sebagai manusia. Setelah itu kiamat terjadi, akhir zaman terjadi. Di dalam Yohanes 5 nomor 27,
Yesus menghakimi sebagai manusia. Lalu Ibrani 13:8, Yesus tetap manusia dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 15:8, Yesus menaklukkan dirinya sendiri sebagai manusia. Lalu kapan Yesus ini menjadi Tuhan? Kapan? Di mana-mana dia manusia, di bumi kedatangannya manusia, terangkat manusia, turun lagi manusia, naik lagi kembali manusia, menghakimi di akhir zaman sebagai manusia. Di surga pun dia menaklukkan dirinya sebagai manusia. Lalu kapan dia berubah menjadi Tuhan? Kapan? Di mana anak Maria ini bisa menjadi Tuhan? Kalau Yesus berarti Maria Tuhan. Halo. Kalau Yesus Tuhan, berarti Yohanes Pembaptis punya sepupu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, berarti Yusuf punya anak tiri namanya Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, berarti Elizabeth punya ponaan Tuhan. Kalau Tuhan punya silsilah, Juma. ini apa namanya kalau Tuhan punya silsilah? Tuhan bersilsilah itu di mana itu? Itu hanya diajarkan di ajaran Sabar. paganisme, Trimurti, ajaran Helenisme, ajaran politeisme. Tuhan bersilsilah, betul. Tapi kalau di agama langit, agama Yahudi, mana ada Tuhan bersilsilah? Dikatakan dalam Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11:9, Tuhan bukan manusia. Boleh bertanya nggak Juma? Juma boleh bertanya nggak? Sabar, Tis. Tolong. Sabar. Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan manusia, berarti Tuhan punya nonot, Tuhan punya anus, punya titit, ya, punya lambung, punya usus, punya mata, punya ginjal, punya zakar. Ini ajaran apa ini yang mengajarkan gini? Tuhannya kayak gini modelnya nih. Ajaran paganisme. Makanya orang Yahudi tidak pernah memandang kalian orang Kristen itu sebagai saudara seiman. Padahal Kristen mengaku dari sana, tapi tidak diakui. Karena kenapa? Kalian dianggap bidat, kalian dianggap Abu Dazrah. Ngomong apa sih Juma? Sabar, ya Allah. Ajaran kehewanan. Itu menurut pandangan Yahudi sampai hari ini. Demikian. Oke. Sabar kau. Nanti dikasih ngomong kok. Silakan tanggapin Pierre. Ngomong apa sih Juma? Saya ngomong Yesus itu bukan Tuhan. Gimana Anda mau berdiskusi? Anda mendengarkan aja susah. Jelas-jelas saya menyatakan di sini ada 900 orang, semua mendengar. Hanya Anda yang tidak mendengarkan. Bahkan saudara Swedia Kristen pun mendengarkan. Anda naik ke sini tidak bawa kuping, mau ngapain? Tuli itu ke rumah sakit tunarungu. Jumat. Tuna apa kalau tuli? Jumat begini Jumat. Tunawisma. Main Bennett, ye, Iya, kalau Teh. tuli tunga apa Kak ya? Tuli. tunarungu, bener Bang Juma di Tunarungu. awal. Iya, yang itu kalau tunarungu. nggak gagu tuna bicara ya. Kalau tunawisma gak punya rumah. Berarti nggak bisa Mana bicara. sakit, Pak. Mbak? Bawa mana Jumat, Mak? Si Bentar. Jumat. Ya kok report tapi kok Bennett. Komen Bennett. Enggak, saya enggak report, Mbak. Saya enggak report Juma itu, Pak. Enggak. Bener ya, gak report ya. Benar. Jangan mereport lah. Ya belum Allah, saya enggak apa-apa. report, Mbak. Demi Allah saya enggak report. Ya, percaya. Ya udah lah Mbak, saya naik ke sini mau ngomong sama Juma itu Mbak, tapi Jumanya Iya sabar itu Bang Ya, Juma di bawah, sabar. Kok kenapa sih nggak sabaran banget? Sabar, Bang Pierre udah panas bundo sama Bang Zuma. sabar. Nah ini ya Bang Juma, nggak sabaran nih orang. Silakan. Kan tuna baru gak bisa ngerti penjelasan saya gitu. Kan tuna Kenapa? ini Silakan. mau disambel. Iya gimana Bang? Begini Bang Juma. Iya gimana? Tadi Jumat lagi. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus bukan Tuhan kan? Oh pasti Betul ya, karena Bang dia Jumat ya? manusia.
Iya betul. Iya, saya kasih ayat ya Bang Juma ya, dengarkan Bang. Silakan, silakan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku Yes. guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah Tuhan. Itu kata Yesus kepada mereka. Dengar itu, Yesus Juma. pada saat itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani, Aramaik atau bahasa Yunani. Yesus Kristus ya berbahasa Semangat kali deh Yohanes ya, 13 berbahasa 13. Aram. Berbahasa Aram. Kalau bahasa Aram ini Yesus Bahasa ucapkan Aram, apa di bukan situ? Aram. Bahasa Aram. Iya Aram, bukan saya Aram. tahu. Beliau menggunakan bahasa Aramaik. Berarti dia menggunakan kata apa di situ? Kata apa? Maran. Mama. Mama. Dia menggunakan Mama kata maran. Ya, dia mengatakan Mama pula. apa? Ani Mamanya rabam Juma. wamaran. Yesus mengatakan apa? Ani rabam wamaran. Apa artinya? Artinya Aku apa, Juma? adalah guru dan sayyid, tuan guru. Jadi Yesus itu tuan guru. Saya kasih ayat lagi Juma saya kasih ayat lagi. Boleh. Gugur ya, Bung. Filipi enggak Gugur, gugur tunggu, itu Juma. Itu mengakui Yesus Tuhan Juma. Bukan, Yang gugur bukan. itu pernyataan kau bilang Kalau Yesus bukan Yesus Tuhan. mengatakan ani rabam wa alaha itu baru atau aku Juma, begini, adalah Juma. Tunggu, Saya kasih ayat lagi Juma. Saya kasih Tunggu ayat dulu, lagi. Ayat. sabar Bang, sabar. Astagfirullah. Pakai akal, diskusi itu pakai akal, bukan cuma congor. Kalau di gereja bisa, kalau di sini nggak bisa. Kita nggak mengandalkan congor di sini, yang kita pakai otak. Di Indonesia ini, pertama kata Tuhan, yang kedua kata Tuhan. Orang waras ketika berbicara mengenai Tuhan, sudah pasti dia adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan ini bisa Tuhan takur, Tuhan sawah, Tuhan tanah, Tuhan pemalas, Tuhan rakus dan seterusnya. Karena Tuhan itu identik dengan manusia, makhluk. Sedangkan Tuhan identik dengan pencipta langit dan bumi. Nah, Yesus disebut apa di situ? Yesus disebut Maran, berarti Yesus disebut Tuhan, bukan Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga digelari Maran, Sayyid, Tuhan. Bukan Rob, bukan Alaha, bukan Theos, tapi Baik, Kurios. Bang Juma. Nah, itu Baik, orang Bang belajar Juma. tuh. Jadi Izinkan gugur saya ya. ngomong, Bang Juma. Yohanes 13 nomor 13 Nggak gugur, dikarungin nggak gugur itu, Juma. gugur. Nggak gugur. Ya, kalau doktrin dan tidak berakal tidak gugur, tapi bagi orang yang berakal gugur. Oke, ada lagi? Bang Jumat, ada lagi Bang Jumat, ada lagi Jumat ya. Ya. Ada Bang. Silakan. Ya. Jadi begini Bang. Saya kasih ayat lagi ya untuk Ya. memperkuat ya bahwa Yesus itu silakan. adalah Tuhan juru selamat Bang Zuma dan saya. Ya, silakan. Filipi Tertulis. 2 ayat 10 sampai 11 ya. Di situ Oke. dikatakan Yesus ya, segala lidah akan mengakui Yesus Kristus Tuhan ya. Itu ayat yang sangat kuat sekali ya. Filipi Bang 2, Dia adalah Tuhan kita semua Bang Zuma. Filipi 2, Filipi 2 ayat 10 Bang Zuma. Oke. Ya, coba Supaya Bang Zuma baca ya supaya lebih kuat. mundur imannya satu Bang Zuma. data boleh? Mundur satu data boleh? Boleh, Di nomor boleh, 9-nya boleh? Boleh Bang Zuma, boleh. Oke. Di data 9-nya dikatakan begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Tuhan Elohim meninggikan manusia bernama Yesus. Jadi dia bukan Allah itu sendiri. Makanya di data nomor 11-nya, di data nomor 10-nya dan data 11-nya dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi Betul, dan yang ada di bawah bumi dan segala Iya, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Kita lihat Tuhan dalam Bang Zuma bahasa sama Tuhan aslinya. kita semua. Haleluya. Kita Bang lihat Zuma. di dalam bahasa aslinya apakah betul itu adalah Tuhan atau itu adalah Tuhan. Kita lihat. Bagi orang yang Iya, berakal Tuhan dia, sehat, Tuhan dia, Bang Zuma. Tuhan. ya, bagi orang yang tidak menggunakan akal dia Tuhan, tapi bagi yang sehat akal Haleluya, tidak Bang mungkin. Zuma ya. Nah, Haleluya. ternyata saudara-saudara di situ bahasa aslinya adalah kurios. Bahasa aslinya Yesus Kristus adalah Tuhan juru selamat umat Oke, manusia. dah dua data gugur ya, halilintar. Nah, sekarang apa lagi? Bang Zuma itu Ada lagi data yang bisa
Ada lagi Bentar, data Bang yang Swedia. dipakai gereja untuk menipu kalian, yang bisa Anda jadikan acuan untuk menuhankan Yesus. Ada lagi? Ayo Silakan, keluarin data tunjukkan. pustakanya. Ya, Ada silakan. Juma, tenang aja Juma, Dua tenang. senjata gereja gugur. Silakan. Ada lagi? Ya, jangan kepanasan Juma, tenang. Iya. Oh, enggak dong. Mana data Yang nyembah pustakanya? manusia Bang Swedia bukan saya. Anda kok jadi saya yang panas? Saya malah istighfar. Ada juga orang ini di zaman modern masih mau memperbodoh dirinya. Silakan. Apalagi datanya, Bang? Yang bodoh Ayo. itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu yang bodoh. Iya, silakan aja. Silakan. Begini Bang Bang, Pierre, Apa aku lagi? kasih tahu Bang Pierre, Yohanes 10:30 bilang, jangan dulu lompat-lompat Mbak, Jangan dulu. Ini saya- Biarkan dia menggunakan senjata Ini saya gereja fokus nih, untuk fokus, membodohi ya. orang. fokus Biarin sama dulu Kak dia mengeluarkan Juma data dulu, pustakanya. Apalagi dua sudah bonyok Ini, Bang tadi. Zuma. Ya, ketiga apa? Di dalam ya, Hmm. yang tadi Bang ya, yang tadi saya bacakan itu Bang ya, di dalam Apa itu? Yohanes 13 itu belum gugur Bang. Itu masih Gugur. ada. Di situ Belum, dikatakan maran rabam wa maran akulah guru dan tuan. Gugur, Bang. Apa lagi? Belum gugur Bang. Gugur di situ. Gugur di sana. Nggak ada kata Theos di Iya, sana, kan nggak ada. yang bilang Nggak gugur ada kan kata Bang Allah. Zuma Sepihak kan. Nah, salah Enggak. itu Bang. Begini Bang. Oke, silakan. Saya tidak bisa Di memaksakan dalam orang yang tidak Yohanes, ya, berakal Yohanes untuk berakal. 13 itu dikatakan ya, Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus berkata kepada mereka ya, Hmm. kamu menyebut aku atau kalian menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang benar aku Tuhan dan guru. Guru bagi murid-muridnya, Tuhan bagi semua orang. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Jadi kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti tidak selamat masuk surga. Kenapa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke Bapa kalau tidak melalui aku. Aku ini Yesus. Haleluya. Disitulah dasarnya kenapa orang yang tidak percaya Yesus Tuhan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Yohanes 14 ayat 6 ya, Yesus sendiri yang mengatakan, tanpa melalui Yesus tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke Bapa. Bapa itu berada di surga. Tidak bisa orang pergi ke surga kalau tidak melalui Yesus. Pierre, Yesus berarti Kristus telinga adalah juru Pierre, selamat kita berarti semua. Pierre, Astagfirullahaladzim. Pierre, berarti telingamu tuli. Tadi udah dijelasin oleh guru kami sepanjang lebar. Kok telingamu ya, tuli? penjelasannya nggak masuk ya. Oke. Penjelasan juga Oke, nggak baik. masuk. Giliran saya bicara, Di giliran luar saya. akal ya. Iya, oke. Oke, Memakai giliran akal saya. sehat atau logika kemanusiaan ya. Giliran Yesus saya, Kristus, giliran saya. juru selamat umat manusia, jelas dia menebus dosa umat manusia melalui penyaliban. Haleluya Bang Zuma. Oke, giliran saya bicara ya. Giliran saya. Yesus adalah jalan. Tidak ada yang Jadi sampai kalau Bang Zuma di sini selalu memutar-mutar terus menerus ya. Nggak ada gunanya Bang Zuma. Woi, diam Karena dulu. Yesus tetap Tuhan. ya silakan aja. Kita nggak paksa Anda untuk tidak menuhankan Yesus. Silakan aja Anda Yesus Tuhan kan. Kita diskusi aja di sini kan. Pelan-pelan aja kita. Anda mengatakan Yohanes 3, Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Akulah jalan. Nggak ada Yohanes 4 Bang Zuma. Tadi saya bilang Yohanes Yohanes 13. 16. Nggak ada 4 dan 3. Yohanes 16 nomor 4 katanya tadi. Aku ya Bang ya. Akulah jalan. Gini Bang Zuma. Boleh saya Yesus jalan atau apa lanjutkan nih? ya Bang Zuma? Bung. Boleh ya? Tunggu dulu. Saya tanya dulu. Yesus mengaku lanjutkan dulu, akulah Bang. jalan. Enggak, sabar dulu. Kamu mengatakan Oke, akulah oke. jalan. Yesus itu jalan. Oke? Iya betul Bang Nah, Zuma. Di dalam Yohanes 14 itu ya Guru Bang Zuma ya. Iya, Dia adalah jalan nomor ya. 6. Oke, betul. Jalan Dia kemana? adalah jalan. Jalan ke surga Gurunda. Oke, Guru sekarang Zuma. apa? Oke, jalan menuju Monas. Apakah Monas?
Nggak ada itu Gurunda. Yang saya jelaskan Gurunda ya kepada kami ya. Jalan menuju ke surga ya. Melalui penebus ya dosa umat manusia. Siapa dia? Yesus Kristus, Tuhan Akulah kita semua jalan. umat manusia. Tadi Anda dengan gagahnya mengatakan akulah jalan. Nah, jalan menuju ke Betul, surga. betul. Jalan menuju ke Nggak surga, salah. apakah surga? Nggak salah dia adalah jalan kebenaran. Nggak salah Oke. itu benar. Apakah jalan ke surga adalah surga? Kenapa nggak salah? Karena ada ayatnya Yohanes. Yang ditanya apa? Akulah Bukan saya jalan. modal congor di sini. Akulah Ini kan saya jalan. ada datanya ini. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oke. Melalui aku. Sekarang Aku saya ini siapa tanya. dulu Bang Zuma. Bang Zuma, aku ini siapa? Aku ini Yesus. Aku jalan. Iya, Yesus. Yesus itu jalan. Yesus Oke, jalan, oke. jalan kebenaran Nah, sekarang dan saya kehidupan. tanya. Dia jalan. Iya, sekarang saya tanya. Bagaimana orang yang Apakah tidak percaya Yesus Tuhan bisa selamat, bisa pergi ke jalan yang Oke. benar? Baik, Yesus sendiri sekarang adalah jalan kebenaran itu, Bang Zuma. Iya, oke, silakan. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jawab. Jalan dan tujuan ya, jalan itu adalah Yesus, tujuan itu ke surga, mendapatkan keselamatan, penebusan dosa. Pertanyaan oleh Yesus. saya, Ini apakah jalan dan tujuan yang dimaksud. apakah jalan dan tujuan itu sama? Jawab dulu dong. Ayo. Itu berkaitan. Iya, Ya, berkaitan. Jalan Ap- adalah Yesus Tuhan kita. saya ulang. Saya ulang. Ya, setelah- Apakah jalan dan Setelah kita tujuan meninggal, itu kemana sama? kita? Tentu saja kita ingin selamat, Bang Zuma. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jawab dulu dong. Jangan emosi lah Bang Zuma. Kok saya di mute-mute ini? Aduh. Saya tanya, jawab dengan jawaban yang sesuai pertanyaan. Yang pertanyaan saya, apakah jalan dan tujuan itu sama? Pertanyaan Bang Zuma menanyakan apakah jalan dan tujuan itu sama. Saya Yang sudah lain, yang menjawab lain. jalan itu adalah Yesus, tujuan Iya, itu saya keselamatan. tahu Yesus sudah itu jawab jalan, kok saya dibilang tahu berubah. Yesus itu jalan. Saya sudah tahu. jawab, kenapa dibilang Saya tidak jawab? ngerti Yesus itu nabi dan rasul, utusan Tuhan menuju kepada Tuhan. Ngerti saya. Pertanyaan saya nih, Juga ngerti, yang Bang Zuma. Saya juga pertanyaan yang remeh-temeh ini tolong dijawab. Pertanyaan yang sangat mudah ini tolong dijawab. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Begini Bang Zuma, diam dulu Anda ya. Jalan ya. Jalan. Ya. Sebelum dijawab, Kok ketawa sih? sebelum dijawab boleh nggak bang? Saya ngucapin assalamualaikum dulu bang, biar abang tenang gitu loh. Boleh nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pertanyaan saya, apakah jalan dan tujuan itu sama? A sama, B tidak sama. Yang mana? Begini, nggak pakai Beginilah rasanya berdiskusi tak pakai akal. Ditanya apa jawabannya apa, karena tidak berakal. Ya. Tidak berakal sama dengan bempeng. Cuma bisa bersuara, tapi otaknya tidak berfungsi. Saya tidak butuh, hanya butuh A atau B. Yang saya tanya, saya tidak butuh penjelasan Anda. Anda itu bukan kelas saya. Tadi Anda bertanya Anda kepada bagi saya saya itu harus jawab, ayam Bunda. saya lebih pintar dari Anda. Maaf, saya cuma ingin tahu Saya dari jawab. isi Anda kepala bertanya Anda. kepada saya akan Apakah jawab. jalan dan tujuan itu sama? A sama, B tidak Nggak sama. Nggak usah pakai A, B, nggak usah Karena itu adalah tamparan keras buatmu, karena kamu nggak pakai akal. Ya, AB itu nggak berguna. Saya jelaskan. Nah, aja. itulah Begini, bukti Guru. kamu tidak berakal. Bagaimana mau berdiskusi dengan Bang Zuma kalau orang tidak berakal? Gimana ceritanya Anda mau Tidak berdiskusi berguna dengan saya itu, kalau Anda Bang tidak Zuma. berakal? Begini, Bang Zuma. Bagaimana caranya berdiskusi Jadi, dengan Bang Zuma sebentar dulu, kok sementara Anda ini Anda nggak tidak bisa diam sih, Bang Zuma? berakal? Diam dulu dong, saya jelaskan ya. Pertanyaan saya, dengarkanlah. saya tidak butuh penjelasan Anda. Anda tidak punya hak di Loh, sini gimana untuk ini Anda bertanya ke saya menjelaskan. kok saya nggak bisa jelaskan? Lah, saya tidak minta penjelasan.
Saya tidak minta penjelasan. Diskusi apaan ini? Diskusi Saya tidak apaan? minta Anda itu berdiskusi dengan saya. Saya tidak minta. Bagaimana Anda bisa berdiskusi dengan orang yang berakal sementara Anda tidak menggunakan sesuai akal? diskusi. Tidak bisa. Anda nggak layak berdiskusi dengan saya. Anda nggak berakal, saya Nggak layak, berakal. ya sudahlah. Anda sombong berarti. Oh memang. Sama orang bahlul kayak ente, menganggap Pahala. ente manusia itu adalah suatu kesalahan bagi saya. Saya menganggap Anda itu lebih rendah dari seekor Daripada- cumi dan kura-kura. Ngerti? Sudah. Juma. Manusia tak layak dianggap manusia sok bisa menjelaskan. bertobatlah, Pertanyaan Juma, saya nih sederhana loh, pertanyaan saya. bertobatlah. Pertanyaan saya loh. Apakah Yesus ini jalan? Ya. Bertobat juga sebelum Siapa yang terlambat. tujuan? Allah. Nah, Yesus mengaku apa dalam Yohanes 14 itu? Akulah Apa jalan. tadi saya bilang Juma, Akulah apa tadi jalan. saya bilang? Tidak ada yang sampai kepada Allah. Tidak. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, Gimana ini? apakah Gimana? Yesus ini jalan? Ya. Gimana ini Apakah diskusi Allah kayak ini gini? tujuan? Iya. Pertanyaan saya, apakah Saya kira jalan Juma dan ini tujuan paling itu hebat, sama? Ternyata gini cara diskusinya. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jawab. Udahlah Coba saya turun jawab. lah, saya turun. Nah, nggak bisa kau jawab kan, nggak bisa. Baik, saya akan menjelaskan. Aku akan menerangkan. Gimana ceritanya, ya Allah yang Karim. Inilah susahnya kalau ada agama yang dipegang tanpa menggunakan akal. Susahnya di kau Juma, Jadi susahnya di kau, lelucon. Juma. Kau nggak bisa diam. Jadi Tadi saya jadi mau menjelaskan. jadi buila apa Kau nggak diam, bualan. Juma. Bulian. Jadi bulian. Anda dibully di sini. Terserah, Yesus adalah jalan, silakan katanya. bully, silakan bully. Nah, sekarang Nggak apa-apa. sekarang apakah Yesus itu jalan? Begini, makanya dengarkan dulu Kan saya begini kan jelaskan. pertanyaannya. Larinya ke begini. Begini nasib orang tak jawaban. berakal. Penjelasan saya ini jawaban. Roret. Menjelaskan Loh, tapi kok- tak ada ilmu, akhirnya jadi bulian. Ditanya apa jawabnya? Kemana-mana. Dijawab Dengarkan, ya. apa? Dengarkan. Ternyata hanya Jalan. kemana-mana. Itu Bang Zuma jalan ya. Ditanya Jalan dan apa? tujuan ya. Pertanyaan Bang Zuma itu apakah Iya, apakah jalan Yesus itu jalan sama dengan tujuan? tujuan? Saya Sama enggak? jelaskan Bang Zuma, saya jelaskan pertanyaan itu, saya jelaskan pertanyaan itu ya. Sama atau Dengarkan, ya. tidak antara jalan dan Makanya tujuan? dengarkan dulu penjelasan saya ini jawaban. Enggak, loh, saya jawaban. minta dulu Anda jawab, baru Anda Ini jelaskan. jawaban, Juma. Tidak. Kalau Anda mengatakan sama, baru jelaskan. Kalau Anda mengatakan tidak sama, Bisa baru diskusi, jelaskan. Loh, Juma Anda udah tak layak. Anda tidak layak bagi saya. Kau Juma. Anda tidak layak. Yang modal congor itu ditanya, Anda lain lebih tidak dijawab. layak. Ngomong terus Anda lebih tidak layak Anda. Karena ditanya apa, dijawab apa. Pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Loh, Kalau saya mulut jawab Anda sesuai tidak kok. bisa mendengarkan, coba Saya jawab sekali-sekali sesuai, pakai ketek. makanya dengarkan penjelasan saya ini jawaban. Pertanyaan saya, Iya, Juma. apakah Yesus itu jalan? Kata Anda iya. Apakah Yesus Haleluya, tujuan? Juma. Bukan, Juma, Yesus Juma, bukan gimana tujuan. Nah sekarang pertanyaan saya, Makanya apakah saya jalan dan jelaskan, tujuan Juma, itu ini sama? jawaban. Apakah Ini jalan dan jawaban, tujuan Juma. itu sama? Ya, dengarkan dulu Juma ya. Bang Apakah Juma, saya jalan hormat dan kepadamu, Juma. tujuan? Dengarkan dulu. Apakah jalan dan Dan tujuan penjelasan itu saya, sama? Ya, dengarkan dulu lah. Aduh, gimana sih Anda ini capek? Jawab dulu. Jawab apakah dulu. Siapa yang mau Jawab. mendengarkan pembodohanmu Diam itu? dulu, Siapa? tahu. Siapa yang mau mendengarkan pembodohanmu Iya, itu? diam Siapa? dulu, diam dulu. Siapa? Jawab dulu. Enggak mau, enggak bisa. Saya Jawab dulu jawab, pertanyaan diam saya. dulu. Gimana Tidak sih Anda bisa. Jawab dulu. Apakah jalan dan ada. tujuan itu sama? Gak bisa. Jawab Anda dulu. itu. Jalan Nah, apakah sama dengan stasiun? Kenapa Anda Makanya ingin menjelaskan dengarkan, yang saya tidak saya menjelaskan. tanyakan? Apa Apakah Anda susahnya waras? sih kalau kamu diam dengar? Apa susahnya? Nanti ada tanggapi. Kenapa Anda mau menjawab apa yang saya tidak tanyakan? Kenapa Anda Apakah Anda ketakutan waras? dengan penjelasan saya ini? Kasihan. Kenapa Anda justru Anda Gimana? menampakkan ketakutan? Janganlah ketakutan. Makanya Juma. Anda Ini tidak penjelasan, menjawab. Juma. Udah turunkan aja ini, nggak bisa menjawab dia. Juma, Siap, penjelasan Juma. Udah kamu ke Dengarkan, kenapa gereja, kau ketakutan? kamu ke gereja, tunggui pendetamu kentut, kentutnya kasih masuk di toples, bawa pulang ke rumah, habis itu kau sedot pakai pipet masuk ke mulutmu. Itu hanya layak untuk orang yang tidak berakal, ya. Kalau saudara-saudara Kristen yang berakal, kalau sudah tidak berakal kayak tadi itu, kentutnya apa pendeta, biar dia semakin sehat, minum apa, menghirup vitamin K.
Kita minta dari pendetanya yang membodohinya selama ini. Silakan. Swedia silakan. Iya, bahas yang tadi kan masih terpotong-potong tuh ya, gara-gara tadi ada Iya, gara-gara pencium kentut Pak tadi Bom. naik. Iya betul Pak Bom, orang tak berakal. Silakan Bang. Iya, itu kan yang tadi Bang Zuma bilang kan yang Yesus itu adalah manusia seperti itu. Tapi kan gini Bang, dia emang manusia sejati sih Bang. Tadi kan Iya. potong itu manusia sejati seperti itu. Tapi kalau di ayat berapa aku lupa tuh ya. Tapi dia itu adalah firman Bang, firman yang menjadi manusia. Yohanes Seperti 1. Yohanes 1 ya. Iya. Ayat berapa tuh Bang? Biar saya catat Satu. Bang ini. Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 1 Siap. ayat 1. Bang, ada si seger-seger di bawah, Firman Bang. itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Iya. itu adalah Allah. Oke. Ya berarti Yesus sama Allah sama kan Bang ya berarti kalau di ayatnya ini. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Iya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ya. Kita belajar sama-sama ya. Ini bagus nih. Kalau kita Siap. belajar sama-sama artinya kita saling mengisi, akhirnya lahirlah rasa persaudaraan gitu ya. Beda keyakinan tapi yang muncul persaudaraan. Bebas. Mau bertanya Al-Quran juga bisa, bertanya Bible juga bisa. Jadi Yohanes 1 nomor 1 ini bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Yohanes 1 nanti muncul sabda Yesus, konon sabda Yesus di data nomor 37. Nah sekarang permasalahannya adalah Yohanes 1 ini kalau kita jadikan sebagai rujukan iman mempertuhankan Yesus, pertanggungjawabannya berat. Kenapa pertanggungjawabannya berat? Karena Yesus mengatakan dan Tuhan yang mengutusnya mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti yang harus didengarkan bukan penulis Yohanes. Yang harus didengarkan adalah Yesus. Nah sekarang mana ucapan Yesus yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Mana ucapan Yesus itu? Tak ada. Ini adalah saduran dari filsafat Yunani, himne Platonius, yang diambil oleh penulis Yohanes yang bukan murid Yesus. Kenapa demikian? Karena dikatakan begini, pada mulanya adalah logos, logos ini bersama-sama dengan theos dan logos itu adalah theos. Nah sekarang begini, kalau ini kita paksakan menjadi sebuah kaidah kebenaran dalam beragama yang filter kebenarannya kemudian harus disatur dari akal, maka kita akan mengalami satu keadaan yang sangat-sangat berat. Kenapa? Ini kita lihat. Yohanes 1 ini apa yang dikatakan? Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan dan perkataan itu adalah Tuhan. Perkataan. Lalu nomor 2-nya adalah apa? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman yang dimaksud di sini bukan Yesus. Firman yang dimaksud di sini adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Saya ulang ya, saya ulang. Di nomor 3-nya dikatakan begini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti yang dimaksud firman di sini adalah kalam. Sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Al-Quran juga menarasikan begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kehendak Tuhan ketika hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi maka jadilah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti dia ini apa? Sifat kalam yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 nomor 11. Nah sekarang begini. Firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan.
Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Diantar oleh Gabriel pada bulan ke-6 ke Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Ini firman keluar dari mulut Tuhan, meluncur. Trek. Tuhan menginginkan Maria hamil. Apakah firman Tuhan gagal? Apakah firman Tuhan tidak terbukti? Maria selamanya mandul sampai ia mati? Atau firman Tuhan betul-betul terjadi sebagaimana di dalam Mazmur 33 nomor 9. Saya bacakan Mazmur nomor 33 nomor 9. Kenapa umat Islam harus mengatakan itu dan itu di dalam kitab-kitab ini? Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maria hamil Maria. Nah sekarang permasalahannya firman. Apakah ketika Tuhan berkata Maria hamil, mulut Tuhan yang jatuh dari langit masuk ke dalam rahimnya Maria? Tidak. Atau ibarat kata begini, jadilah pisang, yang berkata pisang seketika jadi pisang. Jadilah monyet, yang berkata kemudian jadi monyet. Tidak seperti itu. Apa pembuktiannya? Proses kehamilan Maria tidak seketika begitu saja. Selayaknya Tuhan mencipta matahari, jadilah terang, matahari jadi. Jadilah malam, maka gelap ada. Tapi ketika berbicara mengenai Yesus, jadilah hamillah Maria, apa yang terjadi? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan ke-9, melahirkanlah Maria. Proses. Jadi firman itu kemudian datang kepada Gabriel. Gabriel mengantar firman itu kepada Maria. Apa bunyi firmannya? Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil, wahai Maria. Itu firman. Lalu Yesus di mana? Belum ada, paman. Belum ada Yesus. Ketika firman diantarkan oleh Gabriel ke Maria, Yesus belum ada. Kapan Yesus itu ada? Kita lihat datanya di dalam Yohanes 1 kembali. Apa yang dikatakan di dalam data nomor 14? Firman itu telah menjadi daging. Tepuk tangan untuk daging. Artinya, ketika Gabriel, Roh Kudus mengantarkan firman kepada Maria, Maria, ya paman, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Oh, bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Apa kata Gabriel? Yang Maha Tinggi menaungi di atasmu, dia yang menginginkan. Oh, kalau begitu aku pasrah. Ambil dia. 1 bulan, 2 bulan. Menurut ilmu embrio, nanti 40 hari kemudian kurang lebih baru berbentuk, kemudian dia segumpal lalu menjadi daging. Nah sekarang permasalahannya, yang menjadi daging ini Tuhan. Yang menjadi daging ini pencipta langit dan bumi. Hah? Yakin? Yakin nih? Orang berakal yakin nih yang masuk di dalam rahim Maria ini pencipta langit dan bumi nih? Tidak. Firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Kehendak ilahi itu telah menjadi terbukti. Maria betul-betul hamil. Itu yang dimaksud. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai hamba Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini Bang Suma ngarang-ngarang bebas. Oke, mari kita menggunakan akal sehat dan menggunakan data. Wahai Yesus, ya Bang Suma, ngopi yuk. Jangan, orang lagi puasa. Ada-ada aja. Jadi gimana? Aku pengen tanya samamu, wahai saudaraku Yesus, Nabi yang datang kepada Bani Israel. Tanyalah. Kamu mau tanya apa Bang Suma? Kamu itu benar-benar firman? Oh iya, saya firman. Maksud lo? Saya perkataan Tuhan yang menjadi makhluk. Oh gitu. Bukan Tuhan yang menjadi makhluk. Oh bukan. Saya adalah kehendak Tuhan yang menjadi makhluk. Oke.
Tapi ada teman-teman saya Kristen mengatakan kamu itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Oh, nggak bisa. Kenapa bisa? Pertama, saya sudah memberitakan kepada mereka di dalam kitab mereka Yohanes 1 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Yesus, kamu kok lupa? Iya kan saya manusia biasa, Bang Suma. Oh iya, baru tahu. Baru ingat. Nah, di dalam Yohanes 12, di situ aku mengatakan, aku menyampaikan perkataan, ya, bahwasanya di dalam Yohanes 8 nomor 42. Kok salah lagi Yesus? Ya kan saya manusia biasa, Bang Suma. Gimana sih lu? Oh iya, lupa. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Yesus berkata bahwa aku ini datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Yesus berkata di situ, jikalau Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terjawab. Yang maha berkehendak itu adalah yang tadi, Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berkehendak, maka semuanya jadi. Maka dia memberi perintah, maka semua. Yesus datang bukan atas kehendakku sendiri. Maksudnya gimana, Bang Suma? Nah gini, 30 detik terakhir. Maksud Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku itu apa maksudnya? Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang maha berkehendak. Faktanya dia berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus menjadi manusia bukan atas keinginannya, tetapi atas keinginan otoritas yang lebih tinggi dari dirinya. Dengan demikian, Yesus tidak memiliki otoritas tertinggi karena bukan dia yang maha berkehendak, tetapi Bapa pencipta langit dan bumi lah yang maha berkehendak, sehingga menciptakan makhluk bernama Yesus yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel, yang berasal dari kalamnya, yang berasal dari firmannya, dan berasal dari rohnya. Demikian. Semoga Anda paham. Silakan Saudara Riko. Kok jadinya ke Riko ya? Gitu kan. Ya kabur dia, Bang. Ini gara-gara Bang Imrus ini. Orang lagi puasa kok, dari tadi dia ngocok-ngocok telur. Gimana sih Bang Imrus? Ini baru jam berapa? Bang Imrus, Bang Imrus. Akal-akalan aja jam segini loh. Baru pukul 3 di tempat saya. Udah ambil kopi, udah ambil gula, panasin air. Bagaimana bisa bertahan kopi dari jam sekarang dibuat, nanti pas buka masih 3 jam lagi bisa bertahan panas, Bang. Aduh, gimana? Bu, tolong diawasin bapaknya tuh. Bahaya dia tuh. Pura-pura bikin kopi jam segini, alasannya persiapan buka. Aduh, bahaya ini. Bang Imrus gimana sih? Tamu kita lari tadi karena dia menghargai kita. Orang lagi puasa-puasa disuguhkan kopi. Pulang dah dia, apa pamit lagi. Oke, Bang Da. Ya Allah. Kita kasih dulu promo, Bang Da. Iya, gimana? Bang, bulan puasa. Kita Iya, kita silakan. izinkan. Suaraku habis. Kita izinkan dulu si Riko-nya promo, Bang. Riko silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf jika ada salah. Ya, saya menjalankan puasa belum ke komal ini. Kalau ada salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf lahir batin ya. Dimaafin. Iya, dimaafkan Bang, dimaafkan. Dimaafin Ya. yang berlalu. Tapi jangan diulang lagi ya, tolong ya. Ya. Ya, Ya, saya promosi sebenarnya ya. gini. Ya, betul.
Bang Riko, saya jawab dulu ya. Bang Riko, saya juga minta maaf segala kata atau apa. Tapi saya udah bilang, saya tipe orang yang kalau saya tuh gak suka di chat panjang lebar. Mohon maaf Bang Riko ya. Ya, sama-sama. Jadi yang lalu biarlah berlalu ya Bang ya. 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 Giliran saling ngechat saya memaafkan. panjang. Jadi chat orang nggak bisa panjang. Bang, kalau ngechat abang panjang kan bahas hotel, Bang. Ya tapi kayak surat kabar juga. Udahlah Bang, jangan buka kartu. Lanjut Riko. Ini ya bang, abang dia kalau ngechat satu perikop ya. Ya. Enggak. Bercanda. Dia cuma impukan bang, ada yang mau mualaf bang, gitu-gitu. Bang, Iya, ngerti. gitu-gitunya. Ya, saya lanjut, Bang, di ya. betisku ada tumbuh panu bang, kayak gitu-gitu dia kalau ngechat. Saya lanjut ya. Iya Ya, silakan Bang silakan. Riko. Ya saudaraku semua dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya dari Tanjung Pandan Belitung, Riko, membuka PO untuk Lebaran dan puasa juga sekarang inilah udah buka ya. Ada pempek sutranya, ada abon tenggirinya, ada kerupuk tenggirinya, ada pastel abon tenggirinya, ada pletek cuminya dan ada stik cuminya. Yang mau order buat Lebaran boleh dari sekarang, udah japri saya melalui WA saya di bio ada ya. Saya kirimkan dari sini melalui line fase sifat dan sebagainya. Insya Allah aman dan tidak bisa COD ya. Malaysia, Singapura udah bisa kok mengirim. Cara ordernya WA aja. Jadi nggak usah nanya lagi di PT. Bagaimana cara pesan? WA saya simpan yang ada di bio ini saudaraku. Jadi nggak berulang-ulang nanya gitu di PT ya. Oke, Bang Zuma, saya mau minta tolong ditambahin sedikit Bang. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mari kita bantu saudara kita Riko di dalam melariskan jualan beliau berupa cemilan ya. Ini cemilannya sangat bagus. Saya sendiri sudah merasai beberapa macam cemilan yang beliau jual dan itu sangat nikmat. Dan ini sangat cocok ya, sambil kita menunggu buka puasa, kita ngemil-ngemil merasakan cemilan beliau. Dan tidak terasa puasa itu akan selesai pada masa buka ketika kita menikmati cemilan yang dijual oleh Bang Riko. Nah, itu saran saya gitu ya. Nunggu buka puasa kok gemil-gemil. Ini telinganya tajam juga anak ini ya. Padahal yang dibawa itu sudah bilang benar juga Bang Suma, masuk akal juga Bang Suma ngomong kayak gini ya. Ya. Betul kata Bang Suma. Jadi daripada kita mumet nunggu buka, mending kita beli tempat Bang Riko sambil nunggu puasa kita ngemil. Yang dibawa itu udah tos-tosan mereka, udah kongsi-kongsian mereka. Ayo kita kumpul-kumpul duit yuk beli jajanan di Bang Riko untuk kita cemil sebelum nunggu puasa. Yang di atas kupingnya tajam. Ngerti dah yang dibawa. Ya jadi gitu ya teman-teman sekalian, Ya. silakan. Oh iya pesan, Bang Zuma ya. tambahan Iya, dikit. gimana? Ya buat para debater, kalau netizen mau mempersembahkan bingkisan Lebaran buat para debater di atas ini, baik host, baik siapa, silakan hubungi saya langsung ya melalui WA itu ya. Ini semakin naik levelnya ini bingkisan Lebaran nih. Bisa-bisa nanti ulang tahun juga gitu-gitu. Oke teman-teman, silakan niatkan yang baik untuk saudara kita Riko, kita bantu beliau, usaha beliau kemudian ya supaya bisa maju mandiri sebagai seorang mu'alaf yang bisa berjuang untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarga. Itu adalah amal yang sangat luar biasa bagi kita semua. Silakan. Terima Ya, kasih Bang bener. Zuma, sehat Dan- selalu, murah rezeki panjang umur ya. Amin. Bunda Doa yang Hesti sama. juga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya. Amin. Begitu juga Bang Riko ya. Jadi teman-teman, saya tuh menikmati cemilan seperti empek-empek, kelapa tuh, apa pokoknya Pastel. banyak ya. Ke pastel. Terus satu lagi siapa? Pletek, kerupuk. Pletek. Itu saya dikirimin sama salah satu hamba-hamba Allah di bawah ya. Ada hamba Allah. Kasih dong ke Bunda Blokir. Masya Allah. Terima kasih ya. Nyicip itu. Siapa tahu ada hamba Allah mau ngirim lagi. Silakan ditunggu. Terima kasih ya. Oke Bang Riko. Iya, Sama-sama. sama-sama Bang. Ya. Oke. Aku mau sapa ini, aku nggak tahu nih manggilnya apa ya. Ngebarep,
Bang Handi sama Ahi Sugi kemana anak sekolah saya berdua itu? Kalau Pak Desugi ada di bawah. Pak Desugi monitor mungkin ngerekam. Kalau Bang Handi katanya Bang ada kerjaan karena orang rumah mau melahirkan butuh biaya operasi Iya, iya. sesar. Anak dia perempuan kan? Iya. Anak beliau perempuan. Memang saya amanahkan ke beliau, tolong sebelum anaknya lahiran Bang, Abang latihan tari balet. Jadi cara menghibur anak kalau peranakan Indonesia campur Belanda dan Mesir, bapaknya orang Indonesia, apalagi anak perempuan, untuk menjadikan anak itu anak yang soleha, maka bapak harus mencontohkan dari kecil nari balet di depan bayi tersebut 2 jam per hari. Jadi makanya sekarang Bang Handi itu les balet. Ya, yang mengherankan karena dia nelpon, Dinda, kenapa? Waduh, kamu kerjain saya rupanya. Kenapa? Itu serius, Nurul les nari balet? Iya, kenapa rupanya? Nari baletnya nggak masalah, Dinda, kata beliau. Lalu apa? Guru baletnya itu ternyata bom-bom. Nah, cocok lah, aku bilang situ. Pas lah, aku bilang. Udahlah, nikmati aja lah, aku bilang. Tapi doakan ya teman-teman, saya minta ke Bang Handi, mudah-mudahan dia legowo menerima permintaan saya. Saya katakan kepada beliau, biar bayinya di Makassar aja di rumah, dibesarin di rumah saya aja, biar saya jadikan beliau anak. Saya hanya tidak menanggung nyawanya, tapi jasadnya insya Allah saya nanggung. Mudah-mudahan beliau mau dan istrinya mau, ya teman-teman. Bujuk beliau supaya ayolah Bang, biar Bang Zuma yang mendidik anaknya untuk jadi amploget dari bayi tapinya. Jadi biar Bang Handi juga lebih serius latihan baletnya gitu kali Bang ya. Betul sekali. Full, iya bener. Bang Handi. Alhamdulillah. Aku manggilnya ini apa ya, Wei? Ini WA manggil apa nih? Ini namanya ini siapa? Ngabret apa ini? Oten, aku panggil Oten aja. Ngabret Pip. Ya. Iya, ini dari tadi ngatain Nabi. Panggil aja Nabi. Panggil aja Kafir lah ya. Kafir, Kafir aja lah cocok. Kafir, dari tadi kamu ngatain Bang Juma, silakanlah Kafir. Ayo. Masih mau datang besok. Bom badannya besar, kepalanya Gimana? lebar. Kafir, Kepalanya silakan. gimana Bang? Pokoknya selamat puasa dulu ya. Oke, aku Ya Fir. gini, Suaranya Suaramu kok pelan kali, Fir? nggak kedengeran. Nih pelan, pakai handset lah Kafir. Kedengeran nggak? Udah, silakan Sedikit lagi, Kafir. Kedengeran nggak? Sedikit lagi kata Bang Juma. Halo? Iya. Suara Udah kedengaran. pakai handset. Udah kedengeran? Lanjut. Kan Zuma suka baca Alkitab ya. Kalau Al-Quran suka baca nggak? Oh iya, pastilah. Karena membaca Al-Quran itu mengantarkan kita kemudian ke surga. Baca Quran. Kalau baca Bible mengantarkan kita ke Romawi Yunani. Iya gimana? Kamu percaya Al-Quran? Percaya, pastilah. Nah, Al-Quran mengatakan Yesus itu Allah loh. Isa Al-Masih itu Allah loh. Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Malah Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Berarti kontradiksi dong. Tidak kontradiksi. Ya, coba dibuka. Mungkin Anda yang tidak bisa membaca barangkali ya. Ya kan aku ahli kitab, aku harus tahu tentang Quran. Ahli kitab atau bahlul kitab?
ahli kitab. Kalau ahli kitab itu berarti Bani Israel, bisa Ibrani berarti. Coba jangan takut lah, buka aja Al-Quran surat An-Nisa. Ahli kitab itu adalah mereka yang menerima kitab Taurat, Zabur dan Injil. Itu ahli kitab. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik. Bisa bahasa Ibrani? Kamu bahasa Arab bisa nggak? Saya bisa bahasa Arab. Baca bahasa Arab bisa. Fil lugatil Arabiyyah ana qalil fa qalil. Nah, sekarang saya tanya, Anda kan mengaku ahli kitab. Saya tanya, Anda bisa bahasa Ibrani? Kalau kamu bisa bahasa Ibrani. Ini sebaiknya orang kayak gini diapain ya? Tunggu. Jadi Jangan sombong. nggak Jangan berani sombong. buka Ahli kitab PS. itu adalah Bani Israel, mereka yang menggunakan bahasa sakral Ibrani dan mereka menggunakan bahasa Aramaik. Sedangkan Kristen itu bukan ahli kitab, tapi bahlul kitab. Itu Kristen, dan saya bisa jaminkan itu. Mau Anda perkarakan kemanapun, saya akan buktikan Kristen itu bahlul kitab. Oke? Bukan ahli kitab. Sepakat dulu kita itu, ya. Nah, kalau bahlul kitab mengerti Bible saja tidak, bagaimana mau bahas Alkitab Al-Quran? ya kita buktikan saja, kita buka. Oke, silakan. Buka yang mana? An-Nisa. An-Nisa ayat 172 sampai 173. Oke. 172 sampai 100 berapa? 73. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Dan diazab kalau tidak menyembah. Oh, itu Al-Quran atau terjemahan sih? Apa sih ini orang? Udah dibilang tadi kau itu bahlul kitab kan? Percaya kan? Terbukti kan? Al-Quran atau terjemahan nih? Tadi bilangnya Al-Quran surah An-Nisa. Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Tadi dibilang, aduh, sudah aku bilang Anda itu bahlul kitab, tak percaya. Yang mana yang benar? Anda mau bertanya tentang terjemahan atau Anda ingin bertanya tentang Al-Quran? Ya, Nah, inilah bedanya kalau inilah kalau agama terjemahan begini, nggak bisa membedakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Doubling dia. An-Nisa 172 sampai 173. Iya, kenapa dia di situ? Ada apa di sana? Ya dibuka aja itu. Aku kan pakai data membuktikan kalau Al-Masih itu Allah. Dan kalau tidak menyembah dia diazab. Oh, begitu. Mana mana bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Qurannya gimana? Tertulisnya kayak mana? Ya dibuka aja, dibuka aja. Bacakan ke saya. Tapi nggak percaya kalau kamu kan nggak bakal percaya. Oke. Saya baca ya. Al-Qurannya saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard
wa kafa billahi wakila. Ini Al-Quran menerangkan. Wahai ahli kitab, jadi bukan Kristen yang diseru, ahli kitab. Janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu. Jangankanlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu kalau kamu berhenti. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci dari anggapan memiliki anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Jangan pernah kau mengatakan sesuatu yang tidak hak tentang Allah. Sesungguhnya, kata Allah di ayat selanjutnya, Al-Masih sama sekali tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Kenapa engkau tuhankan? Sedangkan Isa tidak pernah enggan untuk menuhankan Allah. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Jadi kalau membahas Al-Quran, ya bahas Al-Quran. Jangan bahas terjemahan, lalu pemahaman pribadi terhadap terjemahan itu dibawa untuk mempertanyakan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu memiliki kesalahan. Sayangnya umat Islam itu bukan umat terjemahan, Masya Allah. Inilah kenapa pada baca nggak yang nonton nih? Inilah kenapa kemudian umat Islam itu dimenangkan dan diunggulkan di antara semua agama di atas muka bumi ini. Yang nonton baca apa enggak? Karena Kalau umat enggak, Islam masa itu enggak baca diunggulkan. Karena Gimana umat sih logika Islam kamu? itu kemudian tidak bisa dibodohi oleh tokoh-tokoh agamanya. Ya, kalau bisa tetangga dibodohi, ya kita baca. itu dibodohin gitu, dibodohin sama tetangga agamanya. Kenapa? Mumpung karena sudah tidak ada lagi original Ya text. makanya baca makanya dibodohin. Iya. Jadi ketika kita umat Islam membaca kemudian lan yantankifa, di sini dikatakan la yastankifa. Artinya apa? Ini ucapan yang dihasilkan dari kalam Allah, runutan dari data selanjutnya. Jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Kamu tadi nambah-nambahin itu. Nggak ada tulisan. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Sesungguhnya Isa yang kau sembah itu lan yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Isa yang kalian sembah itu sesungguhnya tidak enggan menjadi hamba Allah. Oke, aku baca ya. Aku baca tanpa aku tambah-tambahin ya. Aku baca tanpa aku tambah-tambahin kayak kamu ya. Nih aku baca nih. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah ya. Nggak enggan menjadi hamba Allah, Al-Masih. Dia Allah yang nggak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu juga pula, lu takut sih? Malu sama Qurannya apa gimana? Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah Al-Masih dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Akan mengumpulkan semua kepadanya. Ayat berikutnya 173.
Kasihan. Ayat berikutnya, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, Kasihan. dan mereka tidak akan Kasihan. mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Kasihan. Jadi tidak Kasihan. menyembah, tidak menyembah Al-Masih akan Kasihan. diazab dengan azab yang Kasihan. pedih. Oke, Nah, sudah gantian kita. Sekarang saya tanya umat Islam yang ada di bawah nih. Di dalam surah ayat 172. Ini saya saja yang karena saudara kita ini kan tidak ngerti Quran, dia cuma terjemahan saja ya. Jadi kita ikuti arahnya. Tapi saya mau nanya, ini jemaah-jemaah yang ada di bawah 1800, saya baca terjemahannya, habis itu jawab pertanyaan saya. Al-Masih ini siapa? Al-Masih adalah anak manusia. Siapa nama ibunya? Maryam. Maryam Tuhan? Bukan. Al-Masih Tuhan? Bukan. Kenapa? Karena ibunya bukan Tuhan. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba. Siapa yang hamba di sini dan siapa yang Allah? Menjadi hamba siapa? Hamba Allah. Berarti Al-Masih di sini sebagai penyembah. Siapa yang disembah di sana? Allah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Maksudnya ketika Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah, di sini Isa Al-Masih sebagai hamba atau sebagai Allah? Ternyata sebagai hamba, dan Allah sebagai sembahan di situ siapa? Allah. Al-Masih tidak enggan menjadi penyembah kepada Allah. Nah, pertanyaan saya nih, ketika dilanjutkan kalimat berikutnya, walal malaika muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi, maka pertanyaan saya di sini adalah, begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya. Jadi di situ ada kata menyembah. Pertanyaan saya, di data terjemahan ini An-Nisa ayat 172, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Karena di sini Isa dikatakan, Isa sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Isa tidak enggan sama sekali menyembah Allah. Isa sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Dan barang siapa yang enggan menyembah siapa? Menyembah siapa? Kok menyembah ke Al-Masih? Jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Ayat kamu sendiri. Itu dikatakan Al-Masih bukan Al-Masih Al-Masih menyembah sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Kenapa dikatakan menyembah Allah? Karena di situ dikatakan abdallillah. Jangan panik bacanya. Lillah. Bacanya Lillah. pelan-pelan. Tidak dikatakan pelan-pelan. lil Isa, Al-Masih. tapi dikatakan lillah. Berarti yang disembah adalah Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara-saudara, karena yang datang ini kan manusia terjemahan. Ketika ada kata lillah, Al-Masih lillah, Al-Masih kepada Allah, atau Al-Masih abdallillah, menghambakan diri atau menyembah kepada Allah. Kata enggan menyembahnya di sini, yang menjadi sembahan di sini Isa atau Allah? Silakan 1900 ketik di bawah. Yang menjadi sembahan di sini Isa Al-Masih yang enggan menjadi hamba atau Allah yang akan disembah oleh Isa? Tolong yang waras ketik di bawah, Isa atau Allah yang disembah. Silakan. Simak mata saudara, lihat di bawah tuh umat Islam tuh, lihat umat Islam 1900 apa ketikan dia, coba silakan. Allah. Lebih percaya Allah. Zuma apa percaya Quran nih? Allah. Lebih percaya Zuma Allah. apa Quran? Tuh, coba lihat tuh di bawah tuh. Mereka itu adalah umat Islam yang membaca Quran. Ente cuma membaca terjemahan. Aku lebih percaya Quran kamu daripada Kalau orang-orang Anda yang- percaya orang-orang di bawah Quran, yang nggak ngebaca kalau Qurannya. Anda Yang percaya nggak ngerti, Al-Quran, nggak kalau ngerti bahasa Anda percaya Arab. Al-Quran, Yang saya di tanya bawah, nih. aku tanya, Saya bisa tanya. bahasa Arab nggak? Oke, saya Aku tanya yang di kepada bawah, bisa saudara. bahasa Arab nggak? Aku Saya yakin nggak tanya ada yang kepada bisa. saudara, apa arti lillah? Ayo. Apa arti lillah? Lillah apa artinya? Lillah itu apa artinya? Ilah. Lillah bukan ilah, bonyok. Lillah apa artinya? Nggak nyambung kamu. Iya kan dikatakan Al-Masih. Sekarang aku tanya, kalau nggak percaya sama ayat ini ya, karena kamu nggak mau baca dan nambah-nambahin, melintir-melintir seenaknya, aku tambah ayat lain ya. Qiyas 3 ayat 4.
45 ya. Udah keok tadi ya. Dikatakan yang terkemuka Udah keok di tadi dunia ya. Udah akhirat. keok tadi ya. Udah keok ya teman-teman. Udah keok dia. Nggak bisa lagi dia. Klaim Apalagi aja kamu. Anda mau menyesatkan saya apalagi? Memang nih is claim. Gini, Kasihan emosi dia. Dia mau menyesatkan pakai Bible tidak berhasil. Kamu yang Dia mencoba klaim-klaim. untuk mempelintir Klaim-klaim. terjemahan. ini untuk memperlengkapi. Allahu Kamu kan Akbar, nggak Masya percaya yang Allah. tadi, nggak percaya Quran kamu. Aku Nenekmu berikutnya kiper kamu percaya dasar nggak? iblis betina mau menyesatkan pakai terjemahan Al-Quran mana Yang bisa. berikutnya, kamu percaya nggak? QS 3 ayat 45. Siapa yang penguasa dunia akhirat? Penguasa Oke. dunia akhirat siapa? Hmm, Yang apa? termulia, terkemuka di dunia akhirat siapa? Oke, baik. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Di sini dikatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman, sebuah kalimat, sebuah perkataan, sebuah kalam darinya. Apa itu? Namanya Al-Masih, Isa anak laki-laki Maryam. Ini anak laki-laki, anak manusia, anaknya Maryam. Lu mau ngapain dengan anak manusia ini? Kamu mau lantik anak manusia ini sebagai apa? Ya, Anak justru. Maria ini kamu mau lantik jadi apa lagi? Ya aku jawab ya. Penyembah batu zakar. Kamu mau mengajak kami menyembah anak laki-laki ini ngapain? Ya karena di Iya, mau ngapain? Karena di QS 3 ayat 45 itu tentang duinatur. Ngerti duinatur nggak? Duinatur. Jadi sepenuhnya manusia, sepenuhnya anak manusia, Allah. Duinatur, sepenuhnya anak manusia dan Kodong sepenuhnya kemasian Allah. kodong. Kemasian kodong. Tidak dapat data di Bible Itu Yesus Quran itu Tuhan kamu. masuk ke terjemahan Quran kamu Al-Quran. jangan dihujat. Quran jangan dihujat. Allahu Akbar. Jangan menistai Jadi Quran. di situ dikatakan wajihan. Apa arti wajihan? Terkemuka, terkenal di dunia dan di akhirat. Yeay. Ya penguasa terkemuka. Penguasa katanya. Ya Allah ya Karim. Loh, ada tuh benar-benar. terjemahan yang lain penguasa. Terjemahan yang lain penguasa. Wajihan Penguasa itu dunia artinya akhirat, itu terjemahan lain aku terkenal, baca dari tersohor. sumber Islam sendiri. Dan Nabi Musa juga dikatakan wajihan, bukan cuman Isa. Di mana ayatnya? Di mana? Di mana ayatnya? Kodong. Kalau ada, gimana? Katanya mana? Kalau ada gimana? Kalau ada di sunat Kalau ada ya bang. gimana? Sunat ya bang. Ya, Gimana kalau tunjukkan ada? aja. Nabi Musa disebut wajihan. Tunjukkan Gimana? aja. Gimana? Kalau ada ya aku baca. Betul? Yakin? Ya, Yakin? aku baca ya, yakin. Oke, baik. Tadi Anda menggunakan terjemahan kan? Nah, sekarang kita lihat apa yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. QS 33 nomor 69. Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad, Ibnu Abdillah Muhammad. Kamu itu di Bible tidak ada Yesus Tuhan, lari ke terjemahan Al-Quran. Ini kasihan kali lah ini penyembah Yudas. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Ya. Kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan.
Nabi Musa wajihan, Nabi Isa wajihan. Sama. Kalau di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 42 dikatakan Ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan, wajihan. Kalau untuk Nabi Musa wa kana indallahi wajihan. Masya Allah. Kasihan kali ini umat terjemahan, ya Allah ya Karim. Jadi ada kata wajihan. Hah? Lalu? Wajihan itu artinya? Artinya apa wajihan? Nggak tahu apa artinya tuh. wajihan? Artinya wajihan apa? Kue wajib. Aduh. Kue Allahu wajib. Akbar. Ya sudahlah, kamu tidak pantas kemudian berbahas Al-Quran, Mbak. Bible aja kamu nggak paham, gimana mau bahas kitab suci? Ya makanya. Buku tulisan wartawan aja. Al-Quran aja kamu nggak percaya. Terkemuka dunia akhirat itu siapa? Iya ampun. Berarti Musa Ya itu Allah dong. Berarti Musa Allah Iya dong. ampun. Berarti Tuhannya banyak. Kalau Jibril itu Allah bukan? Kan yang menciptakan dunia akhirat kan menciptakan Nabi Isa alaihissalam katanya kami itu Nabi Isa alaihissalam terkenal di dunia dan di akhirat sebagai manusia, sebagai nabi, bukan terkenal Tuhan. Nabi Musa juga terpandang terhormat di dunia dan juga di akhirat, bukan terpandang terhormat sebagai Tuhan. Tuhannya Islam ada Musa, ada Isa, ya kan? Ada Jibril. Jibril itu Tuhan kamu bukan? Malaikat itu Tuhan kamu bukan? Sejak kapan Tuhan itu kemudian bergelar wajihan ya? Loh, Bahlul. yang awal Tunggu. Kamu diam. Al-akhir itu Biar gimana? tunggu. Diam. Saya sentuh ubun-ubunmu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. La haula wala quwata illa billah. Kau iblis. Nyahlah kau setan. Malah Masa diruqyah. wajihan dibilang Tuhan? Malah diruqyah. Wajihan kok dibilang Tuhan. Oh, jadi Tuhanmu sekarang Nabi Musa. Oh, Tuhanmu sekarang Nabi Isa. Gara-gara kata wajihan dia tuhankan orang. Bahayanya. La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya dibiarkan ini. Orang-orang kayak begini bahaya nih. Kalau ada kata wajihan itu dikatakan Tuhan. Iya, turunkan, tidak ada ilmunya. Ditertawakanlah kamu sama umat Islam. Mulia. Berkarat otaknya. Wajihan itu gelar untuk Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang terhormat, manusia terhormat. Padahal dalilnya sudah dinyatakan jelas sekali loh. Dalilnya isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasysiruki. Anak laki-laki berarti manusia. Manusia kok Tuhan? Allahu Akbar. Ya itulah ya, kalau menyembah Yudas otak error, tak ada lagi kemudian mulut dan isi kepala itu bisa bersentuhan. Padahal jaraknya cuma berapa senti, tapi ternyata mulutnya lebih dekat ke pantat. Kalau kita lihat dari aspek tubuh, harusnya mulut lebih dekat dengan otak. Tapi begitu keluar dari mulut, apa yang terlontar, ternyata mulutnya lebih dominan ke pantat daripada ke otak. Oke, sahabat-sahabat, sementara dulu saya undur diri sejenak. Saya mau azhar di sini. Habis azhar kita jumpa lagi. Mudah-mudahan masih ada pasien. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. dikasih makan aja dulu, kasih dedak dan kasih daun jahe sedikit. Habis asar saya masuk kembali. Makasih. Siap Abang Dar. Oke. Teh Dore, silakan itu penyebar berita baik.
Iya, penyebar berita baik. Ini bulan puasa. Tedore, Apa Juma? Iya. bentar dulu. Enggak Kau benar itu sih gitu. bentar dulu penyebar berita. Kau mau jadi moderator harus berfungsi kok ya. Soalnya aku nanti ngabuburit HP-nya aku tinggal baluap. Iya. Tapi gimana Kau saya tuh lagi? gak berfungsi. Iya jadi moderator gak berfungsi. Udah silakan penyebar berita baik. Ini bulan puasa, seharusnya Iya. Kenapa dengan bulan puasa? Jangan ngomongin orang lah. Siapa yang ngomongin orang? Ya tadi omongan si Cuma itu kayaknya nggak mengenakan itu. Loh, kenapa? Apa? Kenapa? Enggak. Kok nggak Edelwis? Bentar dulu. Edelwis. Nggak monitor ya. Edelwis, kamu matikan aja tuh room api. Kepri, kamu ku jadi moderator di sini. Oke, ready Ki, nggak apa-apa. 2. Ini standby kok, aman itu. Iya, standby ya. Iya. Biar ini. Jadi ada moderator 2. Masalahnya ini bulan puasa, nanti aku sholat asar, terus belum lagi ngabuburit gitu. Iya, aku Pokoknya mau belum di- moderator. Siap-siap Iya, Kak, iya. aman. Iya, udah perintahnya sekali aja biar kekal. Bunda, aku mau jadi moderator. Tapi nanti Bang Riko naikinnya tengok-tengok siapa yang dinaikin ya. 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 Wah, Bang Tedor, lanjut Bang Tedor. Gimana nggak enak? Apa? Silakan penyebar berita. Penyebar berita, silakan. Tadi nggak enaknya di mana? Lah, kalau bulan puasa ya merenung, mikirin dosa, ini ngomongin agama orang kalian. Kok bulan puasa disuruh merenung, justru Bang penyebar berita, kami dilarang merenungi nasib. Dilarang. Dilarang kami merenungi nasib. Karena barang siapa yang merenungi nasib, bentar. Barang siapa yang merenungi nasib berarti dia tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhannya. Masa kami disuruh merenung? Orang yang merenung itu, Dengar dulu. kami dilarang merenungi nasib. Enggak, bukan merenung nasib, artinya perbuatan saya selama ini, selama hidup apa Iya benar, nggak apa boleh enggak, dimerenung. gitu. Iya nggak boleh. Kami juga dilarang merenung dosa kami. Kami disuruh tobat, istighfar, bukan merenung. Masa dosa direnungi? Ngade-ngade kamu. Ya itulah artinya berbuat baik, jangan ngomongin agama Gini orang. penyebar Jangan di kan dalam merasa bulan itu agama suci itu Ramadan sempurna. Kalau ini. sempurna kenapa kalian tertinggal Dengarkan segala hal? baik-baik. Santai, jangan kejang, santai. Santai aja Bang penyebar. Iya, Santai artinya ini aja. Ya ini kan Santai menambah aja. dosa bulan puasa. Bahas-bahas agama orang lain, agamamu lah bahas. Gini penyebar berita. Di dalam menjalani bulan suci Ramadan kepada umat muslim memang diberikanlah itu adalah sebuah perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Tapi bagaimana menjalani perintah ini, salah satu namanya kita yang ada berada di sini adalah kembali berdakwah, menegakkan sebuah kebenaran juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu kami menyampaikan suatu pemberitaan kebenaran dan itu bagian daripada pelaksanaan juga di bulan suci Ramadan loh. Kenapa Theodor kok masuk dalam bulan suci harus begitu? Ya jelas di Ramadan ini kamilah di mana mengejar sebanyak nilai pahala. Begitu. Jadi di dalam menyabarkan dakwah itu juga kami membatasi lisan kami. Begitu. Jadi kalaupun tidak adanya nama perguncingan, itu jangan sampai kita yang mulai, tapi dari kaum-kaum kafir yang memulai, maka kita pun berhak untuk memerangi setiap subhat yang dilontarkan oleh kafir-kafir. Nah, jadi berperang pasti ada kepada orang kafir-kafir dengan karena yang subhat kalian itu bahas itu bukan adalah agamamu, yang kau juga bahas itu bentar bukan agama orang lain, dulu, terpaksa sabar ditersinggung saya. gitu loh. Itu Bulan bagian puasa dari pas bahas agama orang lain. perintah. Itu di mana Begitu. imanmu? Di mana agamamu gitu? Bahas-bahas agama orang lain. Itu namanya bukan
Ya, Puasa kami namanya. berpuasa itu menjaga hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Semua. Jasmani. Omongan Hawa juga nafsu dari mana? dijaga. Apalagi, Terus ya kan? Nah, niat kalau di juga dijaga. sini Tadi si Juma itu kita ngomongnya tetap nggak dalam beres itu. istilah dakwah. Apa Dakwah memang yang kita gitu seorang tegakkan itu gurunda? apa? Tapi anggap itu Yaitu gurunda. Gurunda apa itu? Ngomongnya nggak beres. menegakkan sebuah Nggak jelas. namanya nilai-nilai kebenaran untuk kita Itu yang diomong si Juma sampaikan. itu nilai-nilai kebenaran nggak yang diomong Ya, si nilai Juma tadi? kebenaran. Buktinya benar memang gitu loh. Omongannya itu nggak Ada saudara menyepelekan Anda orang itu. bertanya, kami Itu sampaikan menyepelekan orang itu si Juma itu. Katanya bukan kebenaran. puasa, katanya gurunda. Gurunda apa itu? Jangan memfitnah dan jangan menuduh. Jangan Anda di sini mau menuduh. ngapain? Mau berdebat atau mau menyela abang kami? Mau gimana? Ya artinya kalau bulan puasa itu ya berbuat yang baik lah, jangan ngomong Ya, ini salah satu berbuat yang agama orang lain. baik. Agamamu aja belum tentu benar itu. Agamamu belum tentu benar itu. Ya udah Bentar kalau dulu. begitu ada benar nggak? Anda punya Emang nama agamanya penyebar Bapak berita benar? baik. Jangan merasa benar. Nah itu aja Pak. nama dari nama dia aja nih digojlok nih namanya dia aja nih. Nah, coba silakan. Iya. Jangan Saya kan ajari agama kami, cara umat agama dengarkan kami baik-baik. ngangkat Duduk di agama situ. orang, kan? Duduk yang cantik. Do re mi fa sol la si do. Oh. Bapak dari tadi pasti kan menyimak apa yang disampaikan sama Bang Zuma. Kok malah Bapak menyalah-nyalahkan Bang Zuma? Gimana sih? Kami kalau pada bulan puasa ini pahalanya berkali-kali lipat, Pak. Begitu, beda dengan ajaran Bapak. Oh. Nah, gitu Pak ya. Jadi, mengapa Islam tetap diajarkan dalam bulan Ramadan yang suci adalah tetap mengejar nilai daripada pahala. Apa konsep dari pahala itu? Lah, jadi sama teman-teman gini ya, ketika kita pun masuk dalam ranah ini, kita masih tetap menegakkan dakwah kita menyampaikan apa menjadi nilai kebenaran, dan itu mendudukkan sebagai nilai pahala bagi dalam Islam. Selagi yang kita sampaikan nilai kebenaran dan dalam konsep namanya menjaga tetap lisan kita untuk tetap berdakwah dan sesuai dengan panduan-panduan seperti Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Pahala ladangnya di situ tetap berjalan selagi kita mampu untuk menjaga lisan kita, yaitu apa? Tidak salah satunya menghujat. Yang muslim jangan dinaikin loh, mau moderator pun, aduh payah nih kalau jadi moderator. Ini Oten aja dulu naikin, astagfirullahaladzim. Kalau yang muslim gak usah dinaikin banyak-banyak. Ya moderator ya, Oten aja. Iya. Kalau moderator. Ini ya. Ya nama di mana kita menghinanya? Ayo teman-teman Kristen, silakan. Ayo teman-teman yang naik. Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ya yang moderator, saudara kita yang muslim gak usah dinaikin dulu, Oten aja ya. Oke, siap. Gak tahu tadi siapa yang ini. Muslim kan berhijab. Oke ya teman-teman yang Kristen, mohon maaf teman-teman saudara kami. Ini kan kita lagi diskusi, jadi tolong yang muslim jangan minta naik, yang Kristen aja, kecuali kalau lagi dalam tanya jawab boleh. Ini kan kita lagi diskusi, ya. Suaraku lagi habis ini. Ya saudara kami muslim, mohon maaf ya. Oke teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Siang-siang gini enaknya digoreng Oten ya. Selamat berpuasa, iya selamat berpuasa. Kami di bawah aja Jima, iya thank you. Thank you. Begitu ya teman-teman ya. Bukan kepada Oten-Oten. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Kami tetap Tapi berdiskusi bagaimana tidak untuk saling menyakiti perasaan. Makanya kami sampaikan juga dengan baik-baik. Nah masalah Anda tidak percaya silakan Anda pertimbangkan. Tapi untuk berjalannya diskusi sekiranya jangan lupa untuk membawa akalnya ke atas biar berjalan. Itu diskusi tetap jalan.
begitu. Blokir Lagi. permanen, coba peresin lemon agar suara tenggorokan. Batal lah puasaku. Ah, masa katanya blokir permanen, coba peresin lemon agar suara tenggorokan katanya. Batal puasaku, cuman aku nih. Tajuk ke Nanti Al-Farisi. kalau buka kali Kak, kalau buka sama nih suaraku juga gitu. Kalau nanti kalau berbuka iya tahu, paham aku. Paham. Paham lo, paham. Bang Juma jangan Bang Juma jangan enggak Bang Juma jangan-jangan dia tadi wudhu sambil diminumnya air. Peresin doang. Oh, peresin doang, jangan diminum gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke, bermain logika, kok jangan naik kok ke atas langsung mute. Nanti gitu dengar suara Bang Juma kabur kau. Kau bilang nggak kuat. Ayo silakan. Ya, selamat sore. Ya, Sore. Selamat sore banget. Selamat sore. Bang, apa sih tulisannya nggak jelas? Nggak Bermain logika. Mungkin sebagian kita pernah diskusi ya. nggak tahu. Soalnya udah ribuan yang diskusi di sini. Enggak. Ini enggak pernah diskusi. Dia kalau naik mana Bang Juma, mana si Juma katanya kan. Bersuara lah Bang Juma. Enggak percaya aku kok si Juma katanya. Udah aku suruh on cam Bang. On cam Bang Juma. Oh kau beneran Juma. Udah lah enggak sanggup aku. Ini dia orangnya. Udah lah gak sanggup aku katanya. Ilmunya Bang Juma kan tinggi, dia gak punya ilmu. Belum lagi berdiskusi, udah kabur di luar. Baluap. Ya udah, kita diskusi aja. Saya turunkan level saya. Jadi kita mau diskusi. Oke, bermain logika. Ya. Apa yang mau kita bahas di sini? Teman-teman ada yang mau mulai dulu? Silakan diskusi. Itu Tuhan siapa yang batu? Aku tak tahu lah, aku nggak mengikuti dari awal. Apa yang mau didiskusikan? Ya udah bermain logika, agamamu apa? Ya. Aku dari Oke, itu agama apa ngapa? Izin Bang Theodor. Aku dari Protestan. Mantap, bagus, pintar, cakep. Protestan. Berarti abang yang suka protes-protes ini abang ini ya, salah satunya ya. Itu Protestan itu pecah dari Katolik. Iya udah, intinya di kata Protestan itu ada protesnya ya. Anda harus berani ada logika ini. Ada sejarahnya baik. memang. Baik. Bang, saya mau tanya langsung nih. Jangan digas lah, Percaya pelan-pelan. nggak abang? Apa? Oke, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, percaya nggak abang kalau Yesus itu Tuhan? Siapa? Yesus itu Tuhan, percaya nggak? Kalau bagi umat Kristen iya, dia Tuhan. Dia anak Allah nggak? Dia putra Allah. Putra atau anak? Ya sama kan, putra Allah sama anak. Sama putra sama anak, Imrus. Ini dia kan bermain logika, jadi harus kita tepatkan dulu posisi. Iya, bermain logika, putra sama anak sama. Iya, saya tahu, ntar saya tulis lah udah ya Allah. Janganlah kau kencang-kencang duluan, bertanya. Bermain logika gini Bang, kalau dia ini anak Allah, kok Allah ini nggak percaya diri ya punya anak Yesus ini? Enggak, dia menyerupakan dirinya sebagai manusia. Ya sebentar, kok Allahnya nggak percaya ya kalau bahasa nggak percaya? Kan dia punya dua natur. Sebentar, dia punya dua natur. Satu ke sisi kemanusiaan, satu sisi keilahian. Siapa itu? Yesusnya ya? Yesusnya. Nah, kalau yang sisi kelahian dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Tapi kalau sisi kemanusiaan, ini Allah Bapaknya langsung. Belum ke Yesusnya. Nanti Yesus belum lahir di sini. Ya, ini Yesus masih permulaan. Terus apa yang kau jadi yang jadi polemik di hati? Enggak, sebentar, yang jadi polemik di hatimu apa? Tanyakan. Baik. Bapaknya Yesus yang namanya Tuhan Bapa Allah ini kok nggak percaya diri gitu bahwa punya anak namanya Yesus. Ini sebentar ya, kujelaskan samamu ya, kujelaskan samamu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Kalau ya. dia
Tuhan itu kalau hadir dengan kekuasaannya hancur dunia ini, maka dia melupakan diri sebagai manusia. Iya saya tahu, nggak usah ke situ dulu, Mewakilkan Bang. apa? Saya nggak ke situ. Ini Iya, kan saya kau tanya awal tadi kan. paling pertama kali. Sebentar. Tadi kan kau tanya, kenapa dia nggak tahu diri si Allah ini? Nah, ku jawab baliklah pertanyaanmu. Karena dia hadir dengan kekuasaannya, maka hancur dunia ini. Maka dia melupakan diri sebagai manusia. Kenapa abang nggak bertanya? Kok nggak bertanya ke saya? Kenapa dia nggak percaya diri? Abang kenapa nggak bertanya begitu? Karena apa? Apa yang saya tanya? Apa yang harus kutanyakan? Dah, Sultan Laimrus, dengar tuh Bang, Abang tadi mengatakan bahwa Elohim tidak bisa datang ke dunia ini akan hancur, bukan? Iya, dengan wujudnya yang besar, yang maha kuasa. Iya, berarti di sini Bang, dunia ini tidak mampu kedatangan Elohim ya. Dunia ini tidak mampu menampung kedatangan Elohim ini karena kekuasaannya begitu besar kan? Iya, betul. Iya, benar. Oke. Kau nangkap apa yang benar. kujelaskan. Oke, berarti Bang, lebih hebat kelaminnya Maria bisa mengeluarkan Elohim. Berarti lebih kuasa kelaminnya Maria. Kenapa tidak kau sembah? Kok seperti itu jawabannya? Bukan, sebentar. Iya dong. Kan Anda mengatakan Elohim tidak bisa turun ke bumi dikarenakan kekuasaan Elohim. Jadi bumi ini bakalan hancur, ya kan? Makanya dia bisa menjadi manusia, betul? Sebentar, nah, itu kan berarti yang sebentar. hebat di sini, Kita kan berbeda pemahaman. Itu kan hasil buah pikiranmu. Karena kau mengatakan seperti itu. Saya ngikutin Anda loh. Anda Kalau dia hasil tadi buah mengatakan pikiran dari pemahaman Kristen, ya beda. Itu namanya apa ya? Kita memahami sosok Tuhan itu, sosok Allah itu ya, dia menyerupakan diri sebagai manusia karena dia memang punya kuasa. Kenapa? Kalau dia hadir dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, hancur dunia ini. Nah itu dia. Makanya Elohim. Sama kalian. Kalau iya saya paham, Mbak. Iya saya paham. Menyampaikan wahyu firman. Iya paham. Berarti di sini iya saya paham ya. Iya. Siapa? Malaikat Jibril. Iya. Kan? Iya, makanya gini Pak, gini. Anda kan tadi mengatakan Elohim tidak bisa datang ke dunia ini karena dunia ini tidak mampu menampung kedatangan Elohim karena kekuasaan daripada Elohim. Berarti yang lebih kuasa di sini kelaminnya Maria karena bisa mengeluarkan Elohim. Loh, salah saya di mana? Bukan, saya nggak menyalahkan Anda. Anda kan namanya kita berbeda pemahaman, berbeda ajaran. Saya maklumi Anda. Kenapa? Anda tidak pahami di kekristenan. Makanya Anda tanyakan di sini. Saudara. Baik, kita luruskan ke Kristenan saudara. Abang, sebelum kita melanjutkan ke Kristenan, pemahaman saudara, bisa ditunjukkan nggak data, salah satu data di mana yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Silakan. Bahwa Yesus itu Tuhan. Ya secara secara di Kristen memang Yesus itu Tuhan. Data apa lagi yang harus saya keluarkan? Nah, kutanya sama kalian, kalau di Kristen Tuhannya Kristen siapa? Ditunjukkan. Pasti jawaban kalian Yesus. Dalil. Udah seperti itu. Iya, datanya di mana Bang tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan? Bukan masalah data atau tidak datanya, tapi kan semua orang. Jadi gini Bang, kalau Anda tidak menggunakan data sebagai katakan validasi atau barang bukti yang menyatakan asumsi saudara itu, maka akan gugur pernyataan saudara. Akan gugur. Nah, karena siapa? Setiap manusia bisa saja mengklaim bahwa si pohon kelapa, pohon tumbang, pohon hanyut, pohon terbang, pohon apapun sebentar, itu saudara. untuk dijadikan Tuhan. Bentar dulu. Bentar. Oke, siap. Anda udah gugur tadi. Nah, makanya ketika masuk dalam narasi atau nama diskusi itu pentingnya namanya Anda dituntut untuk sebuah data, begitu. Sebentar. Oke, saya jawab dengan pertanyaan ya. Oke, saya jawab dengan pertanyaan Anda. Datanya dulu tadi, Bang, baru Anda data Anda kan harus validasi. Jadi gugur apa yang saya nyatakan tadi kan seperti itu kan. Oke, mana ya tunjukin datanya. Silakan. Bukan masalah memakai data atau tidak datanya kan. Kalian sudah tahu lah kalau di Kristen itu ya nama Tuhan Kristen itu Yesus. Belum tahu kami Bang.
Kami belum tahu, Bang. Belum tahu. Iya, belum tahu. Benar. Belum tahu. Kamu Janganlah kasih tahu kalian. dulu, Bang. Jangan emosi kau, jangan emosi. Sebentar, kita nggak perlu pakai. Gak ada Kita yang nggak perlu emosi, pakai. Bang, gak ada. Orang nanya begini dibilang emosi. Kita nggak usah pakai otot-ototan, kita nggak usah pakai. Loh. Ya kita berdiskusi, arahnya diskusi itu aja. Teman-teman ada yang bilang nggak Theodor lagi emosi. Bang Theodor dari tadi kayaknya Iya. nggak ada ototnya sama sekali keluar ya. Enggak, ada sebentar. Aduh ya Kan di dalam sebuah pikiranmu, di dalam sebuah logikamu kan kontradiksi. Makanya kau bertanyakan seperti itu. Nah, kalau Iya, jadi di di dalam mana, Abang, di dalam datanya, pemahaman Kristen, di pemahaman ini, nggak ada yang salah di situ. Iya, nggak ada salahnya di mana, Bang? Coba tunjukin biar kita maju, Bang, gitu dalam Nggak gini, diskusinya. yang ku pertanyakan sama kalian kan menanyakan tentang ketuhanan di Kristen. Lah, Kontradiksinya di mana? Gila. Sebentar, jangan kau berbalik pertanyaan dulu lah. Oke, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Duduk yang cantik. Cantik-cantik. Tangan kiri pegang rokok, tangan kanan pegang kopi, kaki diangkat ke bangku ya, goyang-goyangkan sambil berpikir, diajak kerjasama, namanya sedikit akal dalam pikiran itu. Ya, gitu ya. Ya kan? Ketika Anda menarasikan bahwa Tuhan itu yang harus menjadi manusia, maka disinilah titik lemah, titik satu konsep yang perlu Anda ketahui gitu. Mana mungkinlah ketika namanya Tuhan yang harus masuk ke dalam daging manusia, yang menuzul menjadi manusia, itu harus menjadi manusia. Karena apa? Itu akan membatasi namanya keesaan dia sendiri. Itu akan membatasi namanya kuasa yang dia miliki. Itu akan membatasi namanya prinsipal dari dia menjadi ketuhanan. Dengar dulu, tadi saya disuruh tanya, nggak mau. Giran saya bilang begini, Nggak, Anda gini, kau kan menanyakan narasi. kontradiksi, Tadi aku Anda bernarasi, kau komat-komat. juga. Dengarkan dulu, ya kasih saya 30 menit aja. Nah, 30 menit kelamaan, 30 detik aja. Nah, tidak mungkin namanya seorang Tuhan harus berubah jadi monyet untuk menebus monyet. Tidak mungkin seorang Tuhan harus berubah menjadi ayam untuk menebus dosa ayam. Dan tidak mungkin juga seorang Tuhan harus menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Dia kemampuan, dia memiliki kuasa, maka dia bisa mampu untuk menyelesaikan apa menjadi perkara dunia ini. Nah, dan ketika Anda berkonsep Tuhan itu menjadi manusia, nah ini justru Anda sendiri yang membatasi namanya ke sisi daripada ketuhanan itu sendiri. Anda sendiri yang mengkat apa yang menjadi unsur daripada Tuhan ini. Karena apa? Ketika ia pun menjadi manusia, maka dia akan kembali seperti manusia. Dia memiliki namanya, memiliki telinga, memiliki gigi, memiliki kuping untuk mendengar, memiliki mata untuk melihat. Dan kadang-kadang dia kebelet mau ke belakang, mau buah BAB. Kadang-kadang dia lapar, kadang-kadang dia mules-mules. Kadang-kadang dia nggak tahu tidurnya di mana. Kadang-kadang dia ngeluh. Nanti sudah lahir pun dia onge-onge. Nah, pernyataan seperti inilah yang kadang-kala justru Anda sendiri yang lebih membatasi namanya konsep ketuhanan. Makanya gagal. Makanya ini yang disebut dengan namanya konsep dari paganisme, di mana menyatakan sebuah konsep Tuhan itu harus menjadi manusia untuk diyakini sebagai Tuhan, harus terlihat. Sepertinya kau udah kemasukan Inilah makanya gagal panjang kali menjadi narasimu. konsep Tuhan begitu. Makanya tadi ku bilang abangku bermain Iya gini, logika. sebentar. Bawalah Panjang kali narasimu, logikamu, sebentar. bawalah namanya unsur daripada data itu, biar bisa nanti maju dalam ranah kau kena diskusi. penalti nanti kau, panjang kali narasimu. Iya, enggak gitu. Dalam Islam enggak takut dalam penalti ya. Kau Karena nanti kita kena belum penalti, bermain panjang kita. kali narasimu. Lah, jangan takut kau, saya. Jangan. Kalau ada diskusi itu ya gantian satu narasi. Iya, mana tisu. Oh iya, lanjut Bang, bermain dulu. Kalau kau bernarasi panjang seperti ini, kau Ya, takut silakan. ditanya, kau takut dijawab. Berarti Iya, kau udah kalah duluan. silakan. Belum ada 2 detik ya. Udah di framing loh. Aduh. Bukan seperti ini. Kalau kau takut aku jawab, aku takut kau bernarasi, berarti kau udah takut duluan. Iya, silakan dijawab. Silakan dijawab, Abang. Ya.
Bukan, aku kan narasinya cuma berapa detik. Kau udah hampir semenit 2 menit. Berarti ku tak Ya enggak udah abang dikasih waktu seluas-luasnya. takut kau aku jawab. Takut aku kau bernarasi, makanya kau panjang kali narasi. Silakan jawab, silakan. Lucu kali suaranya. Siapa ini namanya? Timus. Nama saya masih sama seperti yang kemarin. Lucu kali narasimu. Suaramu kayak Abang suruh jawab kok malah bilang gimana sih orang ini? Anda ini bermain logika apa mempermainkan logika sih? Lucu kali kayak stand up komedi. Kalau kau masuk jadi artis sinetron, jadi pelawak, masuk kau. Udah capek bang, udah capek jadi stand up itu udah capek, udah males. Udah sekarang jawab itu tadi pertanyaan Bang Theodor itu. Justru Anda yang nggak mampu menjawab, akhirnya mencari celah. Nah kan kalian seperti ini kalau mau diskusi itu satu bernarasi, jangan panjang-panjang. Satu kau tadi temanmu bernarasi, kau juga bernarasi. Mana yang mau ku jawab seperti ini? Tadi saya mempersilahkan abang ini berkata mempersilahkan 3 kali loh. Saya hitung loh. Ya. Silakan nih sekarang keempat kalinya, silakan bang dijawab. Nah, jadi lupa aku apa yang pertanyaannya tadi. Kau panjang kali narasimu. Ini dia. Kenapa abang gak jawab? Tunggu Yesus turun yang kedua kalinya aja sekalian. Apa ya tadi ya? Oke kak. Baik kalau begitu kita sambung pertanyaan saya yang tadi bang ya. Yang Sebentar. Ingat dulu pertanyaan si siapa Theodor tadi ya. Ya udah ini saya singkat secara padat, jelas dan terperinci nih. Oke, lanjut. Ya, ini Yesus ini kan katanya anak Tuhan, putra Bapa ya. Kok ini Bapak ini yang Allah ini kok nggak percaya diri ya kalau punya anak yang namanya Yesus? Kau percaya diri nggak kau bertanya? Kok pertanyaanmu diulang-ulang lagi? Kau nggak percaya diri dengan pertanyaanmu ya? Karena abang nggak ngejawab dengan karena di sini datanya nih ya, saya bacain datanya nih ya. Saya bacain datanya. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ini tulisan hitam nih ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kok bisa-bisanya ya Tuhan Bapa ini ya menyuruh Yusuf. Tenang dulu, katanya bermain logika. Santo Imrus lagi ngomong. Tenang, nanti di framing lagi. Ya. Iya, kau tanya aja. Kau kurang percaya diri apa bertanya dengan pertanyaanmu? Iya, apa kurang berbobot pertanyaanmu? Baru 47 detik loh. Enggak, kau tanya langsung di intinya, jangan panjang-panjang narasinya. Langsung intinya. Ya, bisa-bisanya nih Tuhan Bapa ini memakai Yusuf ya kan. Sedangkan itu anak mengandung dari Roh Kudus. Terus Abang Zuma sudah monitor. Oh, alhamdulillah. Langsung bang. Abis ini dijawab dulu. Enggak, dijawab dulu ini. Dia nanti kita framing sama dia. Sambut dulu nih Pak Eusebius. Selamat sore. Sapa dulu. Oh silakan. Saya mute aja dah. Ambil alih Bang Theodor, mohon maaf. Eusebius, selamat jadi sore. enggak jadi ku jawab pertanyaanmu. Kurang percaya diri. Oke, Bang Juma monitor kan? Bang Juma, dia kan tadi mengatakan bahwa Elohim tidak bisa turun ke bumi karena bumi tidak bisa menampung kedatangan Elohim karena kuasanya Elohim. Maka Elohim menjadi manusia. Salahkah aku, Bang? Salahkah aku mengatakan berarti lebih hebat? Bentar dulu, bentar. Salahkah aku mengatakan berarti lebih hebat di sini tempe Maria bisa mengeluarkan Tuhannya? Bukankah begitu, Bang Juma? Silakan, Bang. Ya gimana ya, kalau berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, memang tidak bisa dia masuk ke zona ciptaan. Itu betul. Jadi yang disembah oleh saudara Kristen selama ini itu bukan Tuhan, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang disembah. Seperti anak Maria itu bukan Tuhan, itu manusia itu. Mau dipretelin seperti apapun,
tetap saja Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia. Yesus itu manusia, yang keluar dari Maria itu manusia, yang mati di atas tiang salib itu manusia, yang bangkit dari kubur itu manusia. Jadi bukan Tuhan. Jadi sembahan Kristen ini manusia yang dituhankan, itu yang betul. Sebentar, kok ke Zuma? Ini tadi belum selesai diskusinya. Saya ingin sekali Zuma itu nggak tahu apa-apa. Dia itu cuma so tahu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bang Zuma itu nggak tahu apa-apa. Mau bermain kata-kata dia bagus, tapi sebetulnya apa yang kau tahu mengenai Tuhan Yesus, Bang Zuma? Oke, baik. Saya mau tanya kepada saudara. Kamu nggak kuasai Alkitab. Oke, baik. Oke. Kalau begitu ajari saya, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa, Bang? Yesus itu adalah sungguh dagingnya. Yang saya tanya dagingnya, Bang. Dagingnya Yesus. Dengar. Dagingnya Yesus itu yang ciptakan siapa, Bang? Itu adalah daging manusia. Dan dia itu daging manusia. Kuasa. Karena dia kalau maha kuasa, dia bisa berubah wujud. Dia bisa berinkarnasi menjadi manusia. Jangan kerasukan begitu. Jangan kerasukan kayak begitu. Jangan kerasukan kayak begitu, Pak. Pak, jangan kerasukan kayak gitu, Pak. Anda sedang berhadapan dengan Bang Zuma, Pak. Bukan berhadapan dengan jemaat. Tolong metodenya pada saat berbicara berhadapan dengan saya, dengan berhadapan dengan jemaat itu dibedakan. Kalau Anda berhadapan dengan saya, Anda harus santai dan Anda harus mendudukkan otak di kepala. Pertanyaan saya kan di awal, siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Yang saya tanya ini objek yang mengadakan daging itu siapa, Pak? Silakan. Sekarang Allah itu maha kuasa itu. Tidak ada larinya ke situ, Pak. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menyembunyikan agama pagan Anda. Itu memalukan namanya. Jangan Anda bawa Allah, jangan Anda mengatakan maha perkasa. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Sederhana kan? Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha kuasa menciptakan daging. Ya, jawab aja, dagingnya Yesus diciptakan oleh Allah. Sederhana bukan? Nah, kalau Anda mumet untuk menjawab itu dengan jawaban yang saya kasih, bocoran soal, nah, coba Anda jawab versi Anda. Tanggung jawab yang kasih keluar orang ini, tanggung jawab. Puasa kalian makruh mengusir orang dari sini. Kabur, Bang. Ya Allah, Bang. Oh, kabur, Bang. Saya cuma tanya sederhana, dagingnya Yesus ini siapa yang ciptakan? Kok larinya ke Zuma? Yang kedua, yang satu tadi lah diskusi sama aku. Mereka ketinggian, Bang, kalau mau lawan dia. Mereka guru-guru saya aja, gak apa-apa. Udahlah, aku turun. Ngejek Bang Zuma. Lah, kau turun dia bermain. guru saya mereka. Ya kalau apa Bang Zuma gak berani. Ini yang keempat kalinya dia lari dariku. Iya. Udah dibilang gemeteran dia tadi, gemeteran. dia sama Bang Zuma gak berani, terlalu tinggi katanya. Astagfirullahaladzim. Ayo pasien selanjutnya. Padahal Bang Zuma gak di atas pohon kok tinggi sih. Tadi yang Bapak itu masih ada di bawah, dinaikkan aja yang tadi tuh yang rambutnya kuning. Dia kabur belum, gak ada. Dia tadi bertyping. Tapi dia ngaku loh Bang ilmu, Bang. Selamat datang, Borneo. Anda dari Selamat Saudara Kristen Imros. Kenapa ini? Pada stres semua ya? Mungkin Bang Zuma kalau sama yang tadi tuh Bang Zuma kurangin ilmu Bang Zuma. Biar dia gak kabur lagi. Emang dia dasarnya dia nggak mau. Terlalu tinggi gitu. Amis Sinta, selamat sore agama apa?
Ami Sinta, selamat sore agama apa? Aduh tolong lakoni, suaraku lagi ini loh. Udah turun ya, gak jawab. Ayo, pasien selanjutnya silakan naik. Ayo. Naik 10. Oh, 10. Nelson naik, Nelson. Nelson. Silakan naik. Ya Pak, Mbak blokir mungkin kata-kata oten-oten ini begini kali ya. Bukan bulan puasa aja udah sakti ya kan. Ditambah bulan puasa tambah sakti lagi aja ini mah. Ah udah minggir dulu lah. Makanya nggak berani dia. Di atas dua-duanya tadi loh. Kabur semua. Nelson, Minggir. silakan. Iya. Iya Bang Imbrus. Ya paman. Iya Paman. Iya Paman. Toraja Tor, selamat sore agama apa? Toraja Tor. Usah bertanya agama. Wih, gak usah bertanya. Ngamuk dia. Ya, kenapa? Aku sapa dulu nih ya. Marboro, selamat sore agama apa Marboro? Marboro jawab langsung. Agama Islam, Mbak. Oke. Jangan tanya agama karena agama Kristen itu bukan ajaran Yesus maksudnya, Mbak blokir. Oh gitu ya. Iya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Halo. Ya. Dia mengajarkan Kristen Ya, itu Belanda. Halo. Iya Toraja iya. Halo Ambe, metumbai Ambe. Purna mau kumandi le. Ini diskusi apakah mengenai masalah Ini diskusi tentang topiknya apa? ya. Topik apa ini didiskusikan antar agama? Topik apanya yang di? Iya betul, diskusi lintas agama. Iya, topik apanya ini yang dibahas? Topiknya Tuhan siapa yang batu? Iya, maksudnya Topiknya terserah tamunya mau bahas apa. ini Silakan. ini dibahas tentang Yesus ya. Boleh tentang Yesus, boleh tentang Nabi Isa, boleh tentang Theos, boleh tentang Allah. Terserah saja. Tergantung tamu, saudara Samune. Enggak, ini saya mau bahas kenapa sering-sering ini TikTok sering saja lintas diskusi lintas agama. Oh Ada apa? iya, supaya manusia itu tidak salah pilih agama. Iya, tapi kita ini orang Indonesia mabuk agama. Kita tahu bahwa agama Islam, Kristen itu bukan lahir di Indonesia. Betul, pintar tahu. sekali. Mengerti? Pintar sekali. Kenapa? Islam di Indonesia dibawa oleh orang Arab. Kristen Iya. di Indonesia dibawa oleh bule. Gitu ya? Iya. Betul. Terus? Terus orang Arab saja di sana dengan orang yang lahir Muhammad dengan Yesus di Timur Tengah tidak terlalu bamu agama mendiskusi masalah agama. Kita ini gila-gila agama kita. Iya, karena salah satu agama di antara Islam dan Kristen itu nyamar-nyamar. Supaya mendapatkan pengikut, agamanya nyamar menjadi agama mayoritas. Tuhannya jadi Tuhan mayoritas, kitabnya jadi kitabnya mayoritas, supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk dimurtadkan. Makanya agama ini harus kita jelaskan kepada umat agama kita, Islam Kristen, supaya mereka itu cerdas di dalam beragama. Begitu, Iya, Pak. begini Pak, bagi saya kan ini biasa antar bule. Itu biasa begini Pak ya. Yang agama itu utamanya dilihat dari segi ketaatan agama dan dibarengi dengan perbuatan. Itu kuncinya, bukan
saling membanding-bandingkan soal kepercayaan, karena masing-masing itu jalankan saja agama masing-masing dan saling menghargai, itu saja kuncinya, Pak. Agama itu bukan cuma satu aspek itu saja. Agama itu semua aspek. Contoh, Markus 16:16, Matius 28:19. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya injililah umat Islam. Kan begitu? Begini, Itu bukan jelasin. begini. Begini, utama itu kalau mau memberitakan agama ke orang lain, perlihatkan sikap yang baik secara vertikal dan yang utama. Ya. Begitu juga agama Kristen, perlihatkan dulu bahwa agama Kristen itu agama benar, baru ajarkan kepada umat Islam. Sama kan, Pak? Jadi Islam kita ajarkan, Kristen juga kita ajarkan. Nah, Kristen ini kan agama syiar. Kristen agama syiar, Islam juga agama syiar. Maka kita pertemukan, kemudian kita bedah mana agama yang benar, mana agama tipu-tipu, kan gitu, Pak, supaya orang tidak tertipu dan supaya orang bisa mendapatkan kebenaran. Karena tidak mungkin dua agama ini dua-duanya benar. Pasti ada salah satunya yang salah, salah satunya benar. Kan begitu. Jadi, menurut kamu agama apa yang salah dari dua agama ini? Agama Islam itu salah kalau agama Islam tidak meluruskan agama Kristen. Jadi, agama Kristen itu benar kalau Islam diam saja menutupi kesalahannya. Jadi, ya. Mau tanya, apa Anda sudah pulang dari surga bahwa Anda ahli agama? Justru karena kita belum sampai ke surga, maka ajaran kita yang mengajarkan tentang surga dan cara masuk ke surga itulah yang kemudian yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Begitu juga perintah daripada Kristen, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi jangan disembunyikan agama Kristen itu, sembunyi-sembunyi lewat belakang untuk memurtadkan orang. Harus lewat depan, kalau perlu pakai toa, supaya orang tahu, oh Kristen ini begini betul, begini benar, dan seterusnya. Jangan lewat belakang, sembunyi-sembunyi tapi nikam dari belakang. Harus tampil seperti Islam, menyampaikan kitab sucinya, pakai toa supaya orang memilih. Jangan sembunyi-sembunyi, tapi kitabnya isinya ajaran Islam semua di dalam. Jangan kira agama itu paling benar. Saya sudah bilang tadi, yang paling benar itu dilihat dari ketaatan agama, aturan agama kita, perbuatan kita, sikap kita, akal sehat kita. Itu yang utama, agama paling benar. Bagaimana menghargai orang lain, itu kuncinya, bukan ajaran yang menentukan, tapi sikap. Tidak begitu, Pak. Salah itu. Kalau berbicara agama, maka semua aspek yang ada di dalam agama itu harus benar, bukan hanya perilaku satu orang itu aja. Karena kalau hanya berperilaku lalu kemudian dianggap itu sebagai ajaran benar, maka semua agama benar. Kalau semua agama benar berarti semua Tuhan benar. Kalau semua Tuhan benar berarti Tuhan di atas muka bumi ini banyak. Saya mau tanya, apakah kamu sudah lihat Tuhan? Tuhan Bagaimana? itu sudah dilihat. Tuhan itu dilihat dari ciptaannya, Pak. Bagaimana? Pernahkah kau ketemu Tuhan? Setiap saat saya bertemu dengan Tuhan saya. Di mana? Belum ada bukti lah. Di alam semesta ini. Iya, di mana? Secara mata kepala kamu sudah lihat bagaimana bentuknya? Tuhan itu tidak berbentuk seperti apa yang diterangkan di dalam akal kita. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi, tidak serupa dengan apapun. Hanya agama pagan yang Tuhannya berbentuk. Ada bentuk sapi, ada bentuk kodok, ada bentuk manusia. Itu pagan itu, Pak, yang begitu-begitu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dibentuk seperti bentukan makhluk, karena dia bukan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Di Al-Quran juga dikatakan,
bahwa laisa kamislihi syai', Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Maka harus berhati-hati, jangan sampai ada yang jualan Tuhan, sales Tuhan, manusia dijual dianggap sebagai Tuhan. Hati-hati. Apa kamu sudah tahu surga nanti dengan neraka, bahwa siapa yang masuk surga atau neraka? Sudah dijelaskan. Sudah tahu. Para nabi mengajarkan itu, termasuk Yesus. Orang yang masuk ke surga itu adalah orang yang melakukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan yang melakukan kehendak Romawi dan Yunani. Pencipta langit dan bumi itu memasukkan orang ke surga berdasarkan dengan hukum-hukum yang datang kepada para nabi. Itu tafsiran. Bukan tafsir. Itu bukan tafsir. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan yang Engkau utus. Jadi masuk surga itu jelas. Kamu sudah pulang dari surga ya? Kalau ke surga belum. Oh itu Mi. Kalau ke surga belum. Karena tafsiran itu. Seandainya kamu sudah pulang ke surga baru saya benar-benar. Tidak bisa. Begini. Saya tanya kepada Bapak. Apakah Bapak yakin besok hari Selasa? Yakin tidak Pak besok hari Selasa? Nah sekarang kan hari Selasa. Dari hari Selasa kemarin. Apakah Bapak sudah berasal dari kemarin? Maksud saya, apakah Bapak sudah pernah menuju kemarin? Menuju besok? Besok Anda yakin besok? Besok yakin bahwa besok itu hari Selasa. Apakah Anda sudah datang ke hari esok? Yakin karena Anda belum pulang dari surga. Saya tanya kepada saudara, yakinkah Anda bahwa besok itu adalah Selasa? Yakin. Apakah Anda sudah dari sana? Oh, besok Rabu ya? Itu kebanyakan sekarang agama itu ditafsir-tafsir karena... Oh, tidak bisa. Agama Anda itulah yang berdiri di atas tafsiran orang-orang Roma, Pak. Orang-orang Barat yang mentafsirkan Tuhan jadi manusia, jadi bayi. Itu agama Anda yang mentafsirkan seperti itu. Kalau kami tidak. Saya tanya kamu beberapa kali, apa kamu sudah pulang dari surga? Kamu tidak bisa jawab. Loh, tidak ada yang pulang dari surga karena surga itu alam gaib, Pak. Terus? Jadi maksud Bapak ini nanti kita dari surga gitu? Nanti kita dari surga baru kita cari kebenaran gitu maksudnya? Itu namanya bahlul, Pak. Itu namanya bahlul. Orang itu, Bapak, orang tidak perlu megang bara api untuk mengetahui bahwa api itu panas. Oke? Kamu kan belum pulang dari surga. Kamu ini manusia biasa, ndak usah tafsirkan agama itu. Agama itu pribadi. Oh, tidak bisa. Itu pertanyaan konyol. Orang konyol yang kayak begitu, Pak. Itu orang konyol, orang jahil itu namanya. Nanti datang dari surga baru mau mengabdi ke surga. Itu orang konyol namanya. Oke, kenapa Anda takut mati? Apakah Anda sudah pernah mati? Kamu manusia sempurna. Kenapa Anda takut masuk ke rel kereta api? Apakah Anda sudah rasakan indahnya kereta api, gila sama rel kereta api? Jadi tidak bisa kemudian itu jadikan sebagai alasan, Pak, kecuali kita jahil. Kalau kamu merasa apakah kamu sudah manusia sempurna ya? Bisa. Kalau kamu sudah sempurna. Alhamdulillah, saya adalah manusia yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Karena itulah kemudian saya berakal, Pak. Saya tidak mau menyembah manusia. Jadi kalau kamu sempurna, jadi kamu berbuat baik terus, tidak pernah keliru kesalahan. Justru karena itulah kita belajar di sini, karena para nabi mengajarkan ketika kita bersalah maka kita bertobat. Halo, begini. Mau tanya ya. Kalau kamu merasa sempurna, jadi kalau ada bencana alam, bisakah kau menyelamatkan diri seorang diri? Kalau cuma kamu saja yang bisa selamat kalau misalnya kita sama-sama kena bencana. Kalau kamu sudah bisa menyelamatkan diri, berarti kamu sempurna. Saya percaya. Tapi kalau tidak lihat mata kepala, omong kosong itu. Oh, kesempurnaan itu tidak dilihat dari situ, Pak. Kesempurnaan itu adalah ketika ada bencana, sebisa lari-lari. Sebisa menghindarkan diri dari bencana, hindarkan diri.
Kalau bencana sudah datang, ya, maka kemudian selamatkan diri, bantu orang-orang yang kena musibah. Jangan kasih Indomie habis itu dibaptis, jangan. Jadi kamu pernah Kesempurnaan itu dilihat dari situ. Jadi kamu jadi begini saya mau tanya. Jadi kamu kalau manusia sempurna, jadi kamu tidak pernah berbuat dosa. Omong kosong itu kalau kau tidak pernah berbuat dosa, omong kosong. Kalau manusia tidak pernah melakukan dosa, itu bukan manusia, Pak. Itu bukan manusia. Nah itu Mi. Tapi Itu saya batu. bilang aku tuh Adam sempurna. berdosa, Musa berdosa, semua berdosa. Tapi dosa yang dimaksud di sini adalah sebagai pelajaran, bukan sebagai hal yang membuat nabi-nabi tersebut masuk ke dalam surga. Oke, itu pelajaran kepada yang datang kepada mereka, gitu, Pak. Saya mau tanya, jadi kamu sudah merasa bahwa kamu akan masuk surga. Siapa yang lihat ayam kencing nanti? Karena ayam saja, saya belum pernah lihat ayam kencing. Iya, Bapak tidak pernah lihat ayam kencing karena Bapak bukan ayam. Ayam juga tidak pernah lihat Bapak karaoke. Karena ayam bukan manusia. Kita beda alam, Pak. Kita beda dimensi dengan ayam. Cakupan kemudian kodrat ayam dengan Anda itu beda. Makanya kalau ada manusia menyembah sesamanya manusia, itu aneh. Kamu tahu bahwa kamu akan mati umur berapa dan di mana, penyebab apa kamu mati? Apa kamu sudah tahu? Jangankan saya, Pak, Yesus pun tak tahu kapan dia mati. Apalagi saya bukan nabi. Kalau ada orang tahu kapan dia mati, semua orang tahu kapan dia mati, maka tidak ada lagi kemaksiatan di atas muka bumi ini. Kalau sudah tidak ada lagi kemaksiatan di atas muka bumi ini, maka tidak ada presiden, tidak ada bupati, tidak ada gubernur, tidak ada yang mau jadi pimpinan, tidak ada yang mau jadi bawahan. Semuanya akan menjadi orang alim, semuanya akan menjadi ustadz, semuanya hanya tinggal di masjid. Rumahnya dibangun berkeliling masjid. Kenapa? Karena 3 tahun lagi saya mati, 2 tahun lagi saya mati, 1 tahun lagi saya mati. Maka semuanya tidak ada maksiat lagi. Kalau sudah tidak ada maksiat, orang semua yang ibadah saja kerjanya, lalu yang menjadi petani siapa? Yang menjadi guru siapa? Yang menjual di pasar siapa? Tidak akan lagi orang ke pasar. Kenapa? Saya mau mati 2 hari lagi, ngapain ke pasar? Lebih baik saya zikir saja terus. Kalau seluruh dunia berzikir aja terus, tak ada yang mencari makan, makanya kita dikasih akal, Pak. Alam semesta kelola, kita jadi pemimpinnya di atas muka bumi. Kapan kita mati, maka tugas kita mencari kebenaran supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Nah, bukan cuma beriman, bukan cuma percaya, bukan hanya telan doktrin dan dogma saja. Akal yang harus menjadi filter, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, belum tentu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka nanti, karena tidak ada orang yang tahu itu akhirat. Sudah jelas itu, Pak, yang masuk neraka yang menyembah Yesus. Itu sudah jelas itu, tidak diragukan lagi itu. Belum tentu. Saya bilang sudah. Dalilnya ada, Pak. Matius 7 nomor 15 sampai 23 yang menyembah Yesus itu masuk neraka, itu dalilnya. Ada dalilnya, Pak, di situ. Itu tafsiranmu. Belum tentu itu menjadi dalil. kenyataan. Jangan Anda bibelkan saya, jangan Anda katakan saya ini adalah Bibel berjalan, jangan. Di dalam buku Bibel Matius 7 nomor 15 sampai 23 Kristen semua masuk neraka. Itu dalilnya ada kok. Masa Bapak tidak percaya sih? Itu omonganmu omong kosong 1000%. Itu kitab Anda loh. Coba Anda baca. Matius 7 nomor 15 nomor 23 semua Kristen masuk neraka. Markus 9 nomor 49 semua Kristen masuk neraka. Dalilnya ada loh, Pak. Omong kosong. Kau ini itu dalil. Sejak kapan Matius 7 dikatakan kosong? Ada tulisannya di situ. Begini Pak, lebih baik kamu pergi ke psikiater supaya waras pikirannya. Oh, kalau saya biasanya orang yang tidak bisa membaca tulisan yang sudah ada, saya suruh ke sekolah SLB, sekolah luar biasa. Tertulis di situ tapi dikatakan tidak ada, itu SLB, sekolah luar biasa. Kamu makan obat penenang dulu supaya waras otaknya dulu. Kalau begitu Bapak minum Kombantrin supaya matanya bisa membaca. Matius 7 di situ sangat jelas sekali Kristen semuanya masuk neraka. Kurang apa lagi, Pak?
Itu dalil Pak, dalil. Kau ini orang gila ini, tidak bisa bicara, tidak bisa Jangan emosi gitu napa. Baca aja kitabnya. Saya sudah nunjukkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Buah dari pengajaran nabi palsu itu adalah orang neraka dilemparkan ke dalam neraka. Itu dalilnya jelas itu, Pak. Matius 13 juga nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 23 nomor 15, agama yang didirikan oleh Paulus penghuninya dilemparkan ke neraka. Kurang apa lagi Pak? Nggak ada lagi keselamatan. Dalil ada kok, dalil ada kok Pak. Markus 9:49, semua orang Kristen dilemparkan masuk neraka. Omong kosong. Kenapa Bapak menuduh kitab Anda omong kosong? Bahaya itu Pak. Kitab sendiri dikatakan omong kosong. Mana cerita itu? Kenapa kosong. Bapak menuduh Bible Anda sebagai omong kosong? Kenapa? Segitu parahnya kah kitabnya? Nah kau ini, kau ini perlu obat penenang supaya otakmu waras. Loh, justru saya yang mewaraskan banyak orang setelah tahu bahwa ternyata dijamin Kristen itu neraka oleh Yesus di dalam Matius. Banyak orang yang saya waraskan, Pak. Alhamdulillah. Nah kau ini justru banyak orang gila yang meninggalkan agama Anda dikarenakan dia tahu ternyata Yesus menjamin neraka untuk orang Kristen gitu. Nah kau ini Gitu orang loh, tidak Pak. waras ini, orang tidak waras ini. Kalau saya tidak waras berarti saya menyembah Yesus dong. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 15 ada orang gila yang menyembah Yesus, hanya orang gila yang menyembah Yesus, Pak. Markus 5 itu Pak yang mengatakan itu, bukan saya. Orang yang kerasukan setan, orang yang gila menyembah Yesus. Itu dalilnya Markus 5. Baca. Setelah orang itu waras, dia tidak lagi sujud menyembah Yesus. Nah, dalilnya ada loh di situ, Pak. Sakit, Pak ya? Kebenaran itu memang pil pahit, tapi ingat, tidak semua pil pahit itu adalah racun. Pil pahit itu terkadang jadi obat. Jangan emosi ya Pak, habis itu cari dukun, habis itu santet saya, jangan ya. Please. Cukuplah penderitaan saya selama ini diderah oleh ketampanan yang begitu luar biasa Pak. Jangan lagi ditambah-tambah. Ya Pak ya. Ayo jaga. Pak. Iya Bu, mau ini Bang Zuma mau nanya nih, kan di sifat 20 Tuhan itu kan pertama kan wujud nih. Nah terus berarti kalau wujud ini kan nyata, karena kan sifat itu kan 20 sifat wujud tidak mbako, ya kan? Siap. Berarti nyata tidak gaib kan? Kalau wujud ini bahasa apa ini Pak? Wujud yang Anda ambil dari sifat 20 sifat dari Allah pencipta langit dan bumi. Wujud ini bahasa apa? Wujud kalau bahasa Indonesia ini kan wujudnya kan nyata kan? Nyata. Kalau itu bahasa Arab. Beda Kalau wujud wujud dalam bahasa bahasa Arabnya Indonesia itu adalah sifat nafsiyah, artinya ada. Wujud itu artinya ada. Ada kan berarti kan tidak gaib dia kan? Ada itu belum tentu tidak gaib. Contoh akal. Apakah akal itu ada? Ada. Wujudnya nggak seperti gaib. apa? Wujudnya? Ya, wujudnya akal itu kan ketika kita misalnya pengen melakukan sesuatu terus kita pikirkan kan, itu menggunakan pikiran akal kan. Nah wujudnya itu kan hasil dari apa yang pengen kita kerjakan itu. Nah wujud Allah itu adalah hasil dari apa yang kita lihat ini, alam semesta gitu. Sederhana bukan? Iya berarti kan yang disebut Tuhan itu nggak gaib, dia nyata. Iya memang. Makanya dikatakan bahwa alam semesta ini ada bukti adanya Tuhan. Berarti dia wujud. Berarti dia ada. Wujud, iya ada. Oke, sekarang kalau misalnya Bapak melihat jejak hewan, tapi hewannya Bapak tidak lihat, apakah Anda yakin bahwa hewan itu ada?
Ada lah, ada. Ada. Nah, alam semesta ini, bahkan diri kita ini adalah jejak-jejak adanya Tuhan, adanya Allah. Maka Allah itu salah satu sifat adanya adalah wujud. Nah, berarti kan tidak terpisah kan? Maksudnya? Iya kan ada wujudnya. Kalau ada wujudnya kan berarti nggak terpisah. dia. Jangan Anda mengatakan ada wujudnya, itu bahasa Indonesia, artinya Anda lari ke bahasa Indonesia. Kalau ada Iya, kan wujud wujudnya, itu itu kan lari ke ada. Indonesia. Yang betul Wujud itu kan adalah ada. Allah itu wujud, bukan ada adanya, bukan ada adanya. Ah, kok Allah wujud ya bang? Ya, wujud dalam arti apa dulu? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ya dalam bahasa Indonesia kan wujud kan berarti kan ada, nampak gitu. Nah, sekarang Jelas. sifat yang melekat pada diri Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kok Allah punya diri? Berarti Allah makhluk. Lah, Allah itu adalah hakikat. Iya, Hakikat Allah itu. Kalau diri kan berarti kan sudah makhluk dia bang. Kalau diri bang. Kalau diri Anda tujukan kepada makhluk, ya makhluk. Iya, yang dinamakan Tapi kalau diri pencipta itu kan langit dan pasti bumi, makhluk bang. kalau pencipta langit dan bumi, apakah makhluk? Iya kan kata abang kan diri Allah, berarti Allah itu Nah, diri. itu ketika Anda mengatakan Allah itu wujud. Jangan jebak saya dengan tipu-tipu gitu. Enggak, ini enggak menjebak. Jadi begini bang, kan abang sendiri yang menarasikan diri Allah, berarti kan Allah itu wujud. Ya, gitu. kalau saya Makhluk. berbicara mengenai diri Allah, berarti itu hakikat Allah, Pak. Coba gunakan akal dulu, Pak. Iya, Kalau saya berbicara berarti- mengenai diri Allah, berarti itu berbicara mengenai zat Allah, hakikat Allah. Berarti Itu loh. hakikatnya itu kan makhluk begitu bang. Wah, itu menurut kalian Kristen yang menyembah manusia. Loh, enggak, Tapi kan kalau kata kami, abang, kan abang sendiri tadi yang bilang diri Allah kan berarti makhluk. ya diri Allah itu hakikat Allah. Hakikat Allah itu bukan makhluk. Nah, tapi kenapa abang bilang diri? Kalau diri itu kan sudah makhluk dia bang. Coba pakai akal, Pak. Saya mengatakan diri Allah. Diri Allah. Diri Allah itu Khalik. Justru diri Allah itu sudah makhluk karena sudah Ia bisa mengatakan berdiri. makhluk siapa? Ia mengatakan makhluk siapa? Loh saya lah kan abang mengatakan Oh, diri. Anda kirain saya. Anda yang mengatakan Allah itu makhluk, kirain saya. Lucu lah, Baik. Abang kan sudah mengatakan diri Allah, berarti kan makhluk Diri Allah dia itu jatuhnya. berarti merujuk kepada Allah, hakikat Allah, zat Allah. Diri Allah itu maksudnya Allah itu sendiri adalah hakikat pencipta, bukan makhluk. Ya, kalau Pakai otak diri dong, itu sudah Pak. makhluk, Pakai sudah otak, bisa Pak, disebut dia. Pak, pakai otak. Kalau bicara dengan saya itu pakai otak, Pak, otak. Jangan karena Justru Anda menyembah begini, Bang. manusia. Kalau kita Jangan pakai karena Anda otak, menyembah manusia, makanya Anda itu tidak pakai otak. Kelamaan menyembah manusia ente itu. Kalau kita pakai otak justru tidak ada Allah itu diri. Kok abang bicara Allah Lalu itu Allah diri, itu kata apa? abang? Lalu Allah itu apa? Ya makhluk lah, karena abang sudah sebut diri Allah. Makhluk dasar meong. Loh, itu kan abang yang menyebut tadi. Itu loh. Abang yang menyebut. Saya kan cuma ngikutin narasi abang. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Sekarang saya mau tanya. Sekarang Tuhan Anda kan Yesus. Ya kan? Jangan di-mute, jangan di-mute. Jangan di-mute. Buka mulut, pakai otak. Anda kan menyembah Yesus. Moderator yang mute, moderator. Ya, Anda kan menyembah Yesus. Anda kan menyembah Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara. Dengarkan. Siapa yang kemudian menciptakan tubuh Yesus? Yang jadi pertanyaan saya juga, apa yang saya persembahkan? Kok abang bilang saya menyembah Yesus? Turunkan host. Nah ini, kok diskusinya begini? Turun. Kamu kalau tanya tentang Islam, wah, giliran ditanya tentang orang Kristen itu begitu. Giliran tanya tentang Islam, oh paling hebat.
Tapi giliran ditanya tentang agamanya, Tuhannya langsung kikuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Kirimu, Anda dari Islam atau dari Kristen? Fakir. Fakir. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tedo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan dilanjut. Iya. Enggak, tadi saya mau ngasih masukan ke si Jagal itu jangan berteman dengan kaum Syiah, dah gitu aja. Oke Pak, kalau begitu. Oke. Udah, saya turun aja di bawah. Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi Menyimak wabarakatuh. di bawah ya Pak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutlah. Bang Juma kemana? Bental ya? Balak balik Bang Zuma, kena repot. Kena repot lagi Bang Zuma, Masya Allah. Janganlah repot kalian. Kenapa takut kali weh? Nah, kenapa? Aduh, HP ini pakai ngelek lagi HP ku ini. Pakai ngelek pula HP ini, ya Allah. Oh enggak ya, gimana HP ini? Gimana, kita masih lanjut ini? Atau sudah nggak ada lagi? Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad. Hambali agamanya apa? Kabur. No, mana Oten lagi? Nggak ada Otennya lagi. Ten, ayo Ten, ayo main Otenan. Ayo. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Pasien selanjutnya silakan naik. Jangan Oten yang gila dong itu. Ayo pasien selanjutnya. Oten. Nggak terasa dek, nggak terasa udah mau hampir masuk ini. Udah jam berapa di tempat tuh? Gara-gara nyimak Gurunda. Iya, di tempat Bunda sama Bang Juma udah jam 5. Kami masih jam 4. Iya, di tempatku udah hampir jam 5 loh, Bunda. Baru saya Baik kan ngobrol Iya. sama orang sama Bunda Hos Noise Bunda. Iya, ada Bunda Gemini. Siapa itu? Siapa? Bunda Gemini. Hai Bunda Gemini.
Makasih Bunda Gemini cantik juga. Aduh doubling. Aduh. Dabling. Turunin aja langsung kalau nggak bisa di mute langsung turunin. Bang, nih Bang Juma nih ada ini kayaknya si itu loh. Dinaikin gak ini ya? Nih, ini tuh. Nih, dia nggak pede pakai fotonya Bang. Tengok nih Bang. Halo Sir. Nggak bisa diganti apa ya? Bisa bubar aja lu nggak boleh. Wih. Kemana? Oji Septian, selamat sore Oji Septian. Masa lu nggak ada? Oji Septian. Soalnya, Oji Septian. Ih, kalau nggak mau nyaut, nah kabur. Kenapa sih tetep pada kabur? Ayo, silakan naik. Siapa lagi berikutnya? Pasien selanjutnya itu Seger. Oh, itu Seger ya? Nggak tahu aku. Ini siapa? Halo, selamat sore Henry. Ya Allah, kenapa sih naik-naik? Kalau diam mending gak usah naik. Ya Allah, kenapa sih? Lagi. Henry, selamat sore. Aduh. Bukan Oten yang mancing kalian ini. Ya, Mukli, selamat sore. Agama apa? Muklis. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih pada naik? Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Batam hujan, Tanjung Pinang panas. Atau jangan-jangan Oten lagi ngabuburit ya? Yang puasa siapa? Yang ngabuburit Oten. Yo, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ini. Banjarmasin hujan. Iya. Ya, yang puasa kita Oten ngabuburit ya kan? Kan? Napa lah kalian Ten? Ini dia lagi berburu takjil Ten. Lama lagi Ten. Bang Juma ini pasien Bang. Bang Juma ini. Silakan mencerdaskan. Tuhan siapa yang batu? Kenapa? Tuhan siapa yang batu? Iya, Tuhan siapa yang batu? Tuhan Kristen lah. Siapa lagi? Ketika berlomba-lomba mencium batu, ya artinya ya Tuhannya itu batu. Mencium batu dengan menyembah batu itu beda. Mencium istri dengan menyembah istri itu beda. Biarkan saya bernarasi dulu ya. Iya, Anda silakan. mencium batu itu berdasarkan iman apa berdasarkan halusinasi belaka? Iya, jadi mencium batu itu adalah rasa kecintaan kami kepada apa yang pernah Rasulullah Muhammad SAW lakukan. Dengan Dan cara kemudian mencium ya, batu. yes, betul sekali. Oke. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Saya jelaskan Urgensinya dulu. ketika Anda mencium batu. Saya jelaskan Urgensinya apa? dulu. Saya jelaskan dulu.
Oke, saya jelaskan dulu. Jadi ketika kemudian kami cinta kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku, maka beliau kemudian pernah mencontohkan di dalam ibadah beliau berziarah, kemudian beliau menyentuh batu itu dengan menciumnya dengan tangannya, bahkan terkadang dengan menggunakan tongkat. Nah, kami sebagai umatnya mengikuti beliau. Itu adalah merupakan salah satu sunnah, sesuatu yang tidak diwajibkan. Barang siapa yang mengikuti dapat pahala, barang siapa tidak melakukan tidak mendapatkan dosa, tidak apa-apa. Itu. Jadi terkait ini kami tidak menyembah batu. Nah, berbeda dengan Kristen. Coba sabar dulu. Sabar dulu. Berbeda dengan Kristen. Terbukti berjuta persen memang nyembah batu. Di dalam Kolose 2 nomor 9, secara jasmani teos memenuhi tubuh Yesus. Kalau berbicara mengenai biologisnya Yesus, semua mulai dari kuku, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku itu adalah teos semua. Termasuk biji zakarnya juga adalah teos. Nah, sekarang kalian menyembah Yesus, berarti sama dengan menyembah batu zakar. Itu poinnya. Silakan Anda bantah. Iya, Anda mengatakan itu tidak wajib mencium batu, ya? Ya, memang. Namun, bagi orang yang tak mampu memang tak wajib. Bagi niat untuk mencium batu, mencium dengan niat sesuai dengan apa yang mereka imani. Ya, dia menciumnya karena mengikuti sunnah Rasulullah, bukan menyembahnya. Beda dengan kamu. Kamu mengikuti ajaran Roma, Vatikan, menyembah batu zakar. Beda kita, Bu. Beda. Ya. Nggak perlu Anda bernarasi, nggak perlu. Saya belum selesai menanggapi. Sudah saya tahu apa yang Anda ingin katakan, sudah selesai. Jadi umat Islam itu ke tanah suci, bagi yang mampu menyentuh silakan sentuh, yang tidak mampu tidak apa-apa, tidak masalah. Tanah suci, ya, tanah suci, di garis bawah ya, tanah suci. Iya, betul. Berarti karena Anda tidak boleh orang yang tanah. najis masuk di situ. Anda mensucikan tanah. Anda bukan mensucikan sesembahan Anda mensucikan tanah. Betul? Janganlah mayatnya menyentuh tanah yang diberikan oleh Tuhan Elohimmu. Jangan kau sucikan jangan kau kotori tanah yang suci. Mayat Yesus, mayat Yudas tidak boleh menyentuh tanah yang disucikan oleh Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang Bani Israel. Tentang Yesus saya bisa mempertanggungjawabkan nanti, ya. Ini Anda kita harus bolak-balik. Kita harus bolak-balik. Kau jawab juga ketika saya bertanya. Yesus. Oh, nggak bisa. Saya pun bisa mengatakan saya tentang urusan Hajar Aswad nanti akan saya pertanggungjawabkan. Kalau tentang Hajar Aswad, karena kami orang Islam bukan orang gila yang menyembah batu. Hanya Kristen yang menyembah batu. Itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Yang Anda sembah Yesus, pada diri Yesus ada 2 biji tergantung. Pada saat dia digantung di atas tiang salib, sakarnya juga ikut tergantung. Pada saat dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan dagingnya di atas tiang salib, dagingnya juga ikut tergantung, sakarnya juga ikut. Pada saat dia dikubur, ya zakarnya juga ikut terkubur. Pada saat dia bangkit dari kubur, zakarnya juga ikut terkubur, bangkit. Jadi Kristen itu mau lari kemana? Tetap aja Kristen sama dengan penyembah batu zakar. Mau lari kemana ente? Itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Cungut katanya itu, Pak. Ampun ayah, memang terbukti Kristen menyembah batu zakar. Mau ke mana? Yesus itu Tuhan ente. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Yesus itu sembahan Anda kan? Yesus itu? Jangan betul atau Anda tidak? menyesatkan umat. Saya tanya ketika dulu, Anda Yesus mengatakan itu sembahan Anda atau bukan? Saya tanya dulu. Yesus itu sembahan Anda atau bukan? Saya tanya dulu. Saya jawab ya. Yesus itu Tuhan Anda atau bukan? Oke, saya jawab. Anda mute. Mute dulu. Bila perlu, kentut juga di mute dulu ya. Ketika Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Anda, Bung, saya mau mengatakan demikian ya. Anda mengatakan yang pertama, ya, mencium batu itu adalah bukan hal yang wajib.
Akan Ya. tetapi orang yang wajib dan tidak wajib sekalipun, mereka menyiumnya itu dengan iman mereka. Ya, betul, Artinya karena mereka itu mempercayai disunahkan. Karena itu disunahkan. Oke. Sebentar, nanti Karena Anda itu sanggah. disunahkan. Ya? Hmm. Iya, nanti Anda sanggah. Tenang aja, santai. Iya. Ya, ketika itu adanya di atas muka bumi ini itu batu, maka batu itu letaknya di atas tanah, maka tanahnya pun Anda anggap suci. Anda bilang tanah itu tidak kotor. Lalu saya mau mengatakan begini, jamban dibuang ke tanah, ya ketika jemaat pergi ke sana berak, itu dibuang ke tanah, Anda bilang itu tanah suci, Anda bilang tanah itu tidak kotor. Lalu logika Anda di mana? Ya, Anda ketika Anda masuk ke Arab sekarang, Arab dulu dan Arab sekarang itu berbeda. Ya, sekarang ya aturan yang tidak bersifat relevan itu. Dulunya perempuan di Arab tidak dibolehkan membawa mobil. Sekarang boleh. Apakah yang bersifat peraturan-peraturan itu bersifat relevan sampai sekarang? Tidak. Aturan itu tentu bersumber dari apa yang menjadi aturan dari ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran. Lalu mereka menerapkan aturan-aturan itu kepada Bani Arab. Apa sekarang? Sekarang perempuan bisa membawa mobil. Dulunya tidak. Sekarang berbeda Arab yang dulu dan sekarang. Anda mengatakan itu suci. Tanahnya aja Anda mengatakan suci. Loh, logika Anda itu di mana? Anda mengatakan, ya, oh Arab itu tanah suci. Lalu iya, saya mempercayai itu tanah suci. Lalu diaplikasikannya dengan menyium batu. Batu yang di atas tanah. Lalu Allahnya di situ di mana? Tidak ada, itu konyol nol, ya. Oke, Ketika Anda mengatakan, gantian. Yesus itu bisa saya mempertanggungjawabkannya kepada Mau Anda. gantian Jangan- gak? Oke, Kamu udah silakan. dikasih ngomong panjang kali Oke. lebar. Biar dia jelaskan Yesus dulu. Biar dia jelaskan Yesus. Nah, sekarang coba Anda jelaskan Yesus. Yesus adalah manusia tanpa sakar. Nah, coba jelaskan. Silakan. Oke. Anda saya mohon mute dulu ya. Kalau bila perlu kentut juga, dikira nanti suara Anda ya. Udah, nggak usah penyembah mantan bangke, nggak usah. Jelaskan aja dulu Tuhanmu. Bung, saya Tuhanmu mengatakan tidak di awal tadi, ya. berzakar. Dengar Nah, dulu. Tuhanmu tidak berzakar. Dengar dulu. Atau gimana? Yesus yang kau sembah itu tidak Diskusi dengan elok dan damai. Diskusi Oke, dengan silakan. santun dengan ya yang bagus diskusi. silakan wahai penyembah batu zakar. Tanyakan Yesus, ya. Yesus itu tidak ada kaitannya dengan batu dan apa segala macam. Ya, akan tetapi ya, firman Tuhan di dalam kitab suci, batu itu adalah ya, itu sebagai perumpamaan. Kami menyebut dia itu gunung batuku. Bukan berarti kita melihat gunung batu yang bersifat fisik. Ya. Lalu nabi, ada seorang nabi menyium batu, mungkin bersumbernya dari istilah-istilah gantian, udah kamu diam, Sudah. Gantian. Ini Yesus, ini bagian saya, bukan bagian kamu ya menjelaskan tentang Yesus. Ini bagian saya. Bukan ranah kamu menjelaskan tentang Yesus. Gantian, host di mute. Yesusnya belum saya jelaskan. Iya, Bang. Gimana? Di mute dong, gantian Iya, saya. iya, udah. Gantian. Jadi kitabnya Bani Israel, Hosea 7 dan seterusnya. Jangan datang dekat-dekat dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Kenapa tanah Arab itu disebut Mekah itu tanah suci? Karena penyembah mayat tidak boleh masuk ke sana. Pemakan babi tidak boleh masuk ke sana. Oke, penyembah manusia tak boleh masuk ke sana. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke sana. Makanya dikatakan tanah suci. Begitu juga bait suci, nggak boleh orang kafir masuk ke dalam. Jadi bukan berarti tanah itu suci artinya seperti yang Anda katakan tadi. Nah, terkait dengan kami kemudian mencium batu saja itu sudah tidak berarti menyembah batu. Hanya orang gepeng yang bocor kepalanya yang mengatakan mencium batu itu menyembah batu. Mencium istri sama dengan menyembah istri, mencium anak sama dengan menyembah anak. Itu hanya orang gepeng yang memahami itu. Oke? Nah, sekarang faktanya adalah Kristen menyembah manusia bernama Yesus yang punya batu zakar. Tegul-tuk.
Yesus lagi lari berkencang, lari kencang dia karena kena hujan, maka batunya tabrak-tabrakan satu sama lain, kiri kanan kiri kanan kiri kanan, batu dengan batu bergesekan. Nah, ini adalah Yesus sembahan. Yesus itu sembahan. Batu Hajar Aswad bukan sembahan. Batu itu memang batu, jelas batu, batu itu jelas batu, tapi tidak kami sembah. Yesus jelas-jelas batu dan jelas-jelas disembah. Orang sehat mana yang mau mengingkari bahwa Yesus itu tidak memiliki batu sangkar? Orang sehat mana? Oke. Semua manusia, tunggu dulu, sabar dong, diam dulu. Diskusi itu yang elegan, jangan kayak di gereja. Jadi mau sampai kapanpun orang kalau masih waras sedikit pasti akan jujur mengakui dalam hatinya bahwa Yesus itu memang makhluk yang punya batu, namanya batu sangkar, batu ginjal. Oke, itu semua lengkap pada diri Yesus tuh. Dan Yesus ini nyata dan jelas disembah. Dengan demikian Kristen ini penyembah makhluk yang terdiri dari batu sangkar. Itu fakta itu. Sekarang saya tanggapi Kristen Anda. menyembah batu sangkar. Nah, itu fakta itu. Silakan. Apalagi Anda bantah dong kalau Yesus itu tidak punya batu sangkar. Kan Anda sekarang ini terbukti menyembah Yesus. Nah, sekarang supaya Anda tidak dikatakan menyembah batu, buktikan bahwa Yesus itu tidak memiliki batu sangkar. Anda diam dulu dong. Ayo, buktikan bahwa Giliran Yesus tidak saya punya batu untuk sangkar. Ayo, buktikan bahwa Yesus tidak punya batu sangkar. Yuk. Giliran saya menanggapi. Yuk. Ayo, silakan. Saya ingin bukti bahwa Yesus tidak punya batu sangkar supaya Saya Anda tanggapi tidak sekarang. terbukti sebagai penyembah batu sangkar. Yuk, silakan. Anda melogin ajaran dari kitab suci kami di Hosea Oh, itu kitabnya tadi orang yang Anda Yahudi, coba. weh. Hosea itu kitabnya Sabar, Yahudi, bro. weh. Dasar penyembah batu sangkar, nipu-nipu Jangan aja. kepanasan. Kenapa Anda harus Nipu-nipu. Hosea itu kitabnya Bani Israel, weh. Penyembah Gak batu perlu kepanasan sangkar. dulu, Bung. Bikin malu Anda sudah aja, dewasa dalam memalukan kitabnya orang diklaim kitabnya, dasar penyembah Dewasa batu dalam sangkar. hal berdiskusi itu penting. Ya, karena Jangan harus membodohi dewasa umat. itulah, jangan pakai tipu-tipuan. Hosea itu kitabnya Tidak Bani ada Israel. yang tipu. Hosea Yang itu kitabnya siapa? Yang merasa tipu itu Saya dari tanya, logika dan Hosea pikiran itu Anda kitabnya sendiri. siapa? Hosea itu kitabnya siapa? Anda merasa tertipu karena logika Anda Hosea itu kitabnya siapa? kitabnya Malu. saya memang kenapa? Hosea itu adalah kitabnya Bani Israel. Bikin malu aja lu ah. Udah, kau bahas aja tuh. Yesus tidak berbatu sangkar. Ayo. Nah, bahas. Buktikan kalau Tuhanmu tidak ada batu sangkarnya. Ayo. Supaya kamu Anda tidak bisa diam keciduk sekarang. penyembah batu sangkar. Nah, silakan. Bisa diam nggak Anda? Ya, tapi ingat Anda ya, ngomong saya tugasmu diam, ya. tadi kamu mengatakan kamu yang punya tugas menjelaskan Yesus. Nah, tugasmu sekarang Maria melahirkan anak tanpa batu sangkar. Tunggu sekarang. Saya menanggapi apa yang menjadi tanggapan kamu sebelumnya. Bang Anda Juma, mengatakan di sini ada bahwasannya 4 di hotel, Hosea Bang. tadi itu Anda Gak apa-apa. melogin Sekalian aja empat-empatnya kepada- buktikan kalau sembahan Ya. mereka itu tidak memiliki batu sangkar. Itu Mulai dari siapa? Eusebius, kemudian Edon Kerr, Sarah Regan. Sarah Regan. Buktikan Sarah Regan. kalian berempat bahwa Tuhan kalian itu tidak punya batu sangkar. Ayo, supaya tidak terbukti Anda itu penyembah batu sangkar. Oh, silakan. Kalian berdua saya kawinkan ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Silakan. Siapa yang mau bicara untuk membuktikan lebih dulu? Yesus tidak memiliki batu sangkar. Cuma begini. Nah, silakan. Cuma begini. satu-satu Silakan, ngomong, silakan. jangan sekali 3. Enggak apa-apa. Sekalian berempat. Rebutan biji sangkar. Ayo. 1, 2, 3. Begini ya. Percuma kau puas. Yesus itu kenapa?
Yesus itu tidak punya batu sakar gitu. Cuma kau puasa Juma. Anda pernah melihat Yesus? Kenapa saya ngajarin kalian masa percuma puasa? Puasa Juma. Kan tadi kami dituduh nyembah batu. Supaya kalian itu sadar bahwa selama ini yang menyembah batu itu kalian. Batunya juga bagus. Batu sakar yang disembah. Oh, giliran agama kita dituduh nyembah batu nggak boleh. Giliran kamu dijelaskan bahwa kamu menyembah batu sakar nggak boleh gitu. Nangis. Masakan saya mengatakan Yesus punya batu sakar dibilang menghujat. Teman-teman, saya mengatakan Yesus itu punya batu sakar, masa dibilang menghujat? Saya menjelaskan kebenaran. Saya menjelaskan kebenaran bahwa Tuhan kalian itu punya batu sakar. Nah, Yesus kalian sembah. Itu aja pernah. Iya, kami menyembah Yesus itu. Tapi Bang Cuma, apakah Anda pernah melihat Yesus itu punya batu sakar? Pernah melihat enggak? Jawab dulu dong. Jangan cuma. Oh, berarti Yesus itu cacat. Pada hari ke-8 Yesus disunat. Apanya yang disunat, Bang? Apanya yang disunat? Sama aja, Bang. Abang, apanya yang disunat? Yo. Jawab dulu. Emosi nih. Saya tanya, pada hari ke-8 nonotnya Yesus disunat. Begitu. Coba dong dijawab yang mereka bernaras. Tahu tuh Tuhan Yesus kan Cuma. Enggak, kan tadi di sini ada yang menuduh umat Islam nyembah batu. Jadi saya sadarkan kalian bahwa selama ini yang nyembah batu itu kalian, yaitu Yesus. Yesus itu batu sakar. Cuma yang baik hati dan tidak sombong. Dulu, apakah engkau yang penting jangan cium batu sakar lah. Nabi Yakub juga cium batu, para nabi juga cium batu. Orang Yahudi sampai hari ini masih cium batu di tembok ratapan. Nabi Yahudi tidak pernah menyembah batu sakar. Setiap hari menghujat. Kasihan apa keluargamu menghujat terus setiap hari. Lo kok menghujat? Menghujat. Justru yang mengatakan Yesus tidak punya biji sakar itu yang menghujat. Lihat batu sakar. Ini Sarah Regan mulutnya kemudian ya. Pernah enggak? Itu aja dulu. Coba aku tanya. Baik. Ya, gimana? Tuhan itu melihat batu sakarnya Yesus. Saya tidak pernah melihat batu sakarnya Yesus karena itu tidak penting bagi saya. Harusnya Anda yang harus melihat karena itu adalah sembahan Anda. Jangan teruslah. Kami menyembah Yesus karena itulah adalah sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh. Bagaimana Anda mengatakan sungguh-sungguh Tuhan? Berarti sungguh-sungguh nyembah batu sakar dong. Nah, dengarkan itu, mencerdaskan. Ternyata saudaramu Eusebius sudah mengakui bahwa Yesus itu betul-betul batu sakar. Kalian itu betul-betul penyembah batu sakar. Dengarkan itu, mencerdaskan. Jadi kau jangan ngeyel kau. Ayo saudara Eusebius, terangkan kepada mencerdaskan ini bahwa Yesus itu adalah betul-betul dan sungguh-sungguh manusia yang punya batu sakar. Jelaskan ke dia. Ayo. Tahu itu Yesus. Al-Qur'annya sendiri itu ngejek. Al-Qur'an itu adalah Yesus itu lahir sebagai manusia. Sebagai manusia, hari ke-8 dia disunat. Kalau dia disunat berarti dia punya nonot. Kalau dia punya nonot berarti ada antingnya 2 dong. Kan begitu, Bang. Bang Suma yang baik ya. Benar nggak? Tidak pernah dan tidak akan pernah mengenali Yesus Kristus itu. Yesus itu macam kenal aja Yesus. Sudah pernah lihat batu sakarnya nggak? Kayak kan kenal aja Yesus. Tanya dong, kan ini diskusi sehat. Oke, saya tanya sama Anda. Karena apa?
Apa? Kenapa lari kenapa ke saya? Katanya kamu kenal Yesus. 100% manusia. Nah, 100% manusia berarti dia punya batu sakar kan? Kalau dia tidak punya batu sakar berarti tidak 100% karena dia cacat. Parah ini, parah. Udah dikitan nggak ada lagi batu sakarnya. Ini gawat nih. Ingat Bang Juma lagi. Oh, berarti tidak salah kan saya mengatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Berarti Yesus sungguh-sungguh punya batu zakar. Dan sungguh-sungguh manusia ini kalian sembah kan? Berarti kalian menyembah batu sakar. Betul? Betul. Gitu dong. Tidak betul. Loh. Kami menyembah Lalu apanya? Yesus itu Apanya yang sebagai sungguh-sungguh juru manusia ini apanya? Kan Apanya tidak yang menyembah sungguh-sungguh Bang Suma manusia? karena Bang Suma itu punya batu sakar lebih besar dari Yesus Kristus. Itu bolehlah. Kalau Bang Suma Oh batu sakar. begitu. Kasihan dong kalau saya lebih besar. Pantasan dia tidak punya anak. Orang kalau batu sakarnya kecil biasanya impoten. Karena kenapa? Aliran darah dari testilnya itu melemah sehingga tidak bisa tegang dia. Apakah karena itu sampai dia tidak kawin atau gimana? Iya. Karena gimana Pak Alisedus? Kau sampai pun 1000 tahun kamu tidak akan pernah menerima atau mencerna siapa Yesus Kristus itu. Bagaimana mungkin saya mau menerima dia manusia Tuhan padahal dia punya batu sakar, Pak? Tahu nggak? Gimana mungkin, Pak? Oke. Bagaimana mungkin, Pak? Saya menyembah Yesus. Yesus itu punya batu sakar, Pak. Iya, benar sekali. Kalau dia tidak mandi seminggu, batu sakarnya bisa kena kurap, Pak. Gatal-gatal dia. Karena Yesus Kristus itu 100% manusia, tapi dia juga 100%. Dengarkan itu, mencerdaskan. Menurut saudara kita Eusebius, Yesus itu 100% punya batu sakar. Iya, benar. Lalu Bang Suma itu mencerdaskan. Jadi kamu harus sadar bahwa yang kamu sembah itu bernama Yesus, pada dirinya ada batu sakar. Berarti kamu penyembah batu sakar. Gitu mencerdaskan. Paham ya? Oke. Oke, lanjut. Saudara Eusebius. Ya, silakan. Sekarang saya tanya kepada Eusebius, apa fungsi batu sakar bagi Tuhanmu Yesus? Jawab. Fungsinya apa? Saya tanya. Untuk berak, untuk apa? Batu sakar untuk berak, Pak Timija. Kenapa? Kok bisa batu sakar untuk berak, Pak? Kok batu sakar untuk berak? Nah, itu batu sakar untuk Yesus itu fungsinya untuk menjadi tebusan dosa bagi mencerdaskan. Itu Pak, karena ketika ketika Yesus menjadi korban di atas tiang salib, batu sakarnya ikut korban juga. Ketika Yesus dikubur, batu sakarnya juga dikubur. Ketika Yesus bangkit, batu sakar juga bangkit. Berarti yang menebus dosa-dosa kalian itu adalah Yesus bersama dengan batu sakar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari orang mati. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika dia bangkit, Pak, apakah batu sakarnya ikut bangkit? Nah, apakah batu sakarnya ikut bangkit? Ya ikut bangkit, Pak. Udahlah, itulah zalimnya menyembah manusia. Mau lari kemanapun tak bisa kalian itu. Tak bisa. Maka kalian menghujat batu Hajar Aswad. Kami tidak menyembah batu Hajar Aswad. Yang ada kalian menyembah batu sakar. Itu fakta. Itu fakta itu. Bung, sudah boleh kita lanjut. Yesus itu dalam gambar kalian, ya, karikaturnya Yesus itu telanjang. Tapi ada bagian yang ditutup pakai kain. Kenapa ditutupi? Karena di situ ada batu. Batu apa? Batu sakar. Lucu kan? Jadi kalau beragama itu harus pakai ilmu. Jangan Anda melemparkan orang itu batu, Anda dilempari kapas, Anda nangis. Oh iya ya, Bang Suma mengatakan kami menyembah batu sakar. Yesus Tuhan kami memang punya batu sakar. Dengan menyembah Yesus sama dengan menyembah tubuhnya. Dengan menyembah tubuhnya berarti menyembah batu sakarnya. Ada nggak dalil bahwa tubuhnya Yesus itu adalah ilahi? Ada. Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus sepenuhnya adalah Elohim. Dalil itu Kolose 2 nomor 9. Itu dalil. Berarti tubuhnya Yesus itu adalah Theos, Tuhan kalian. Kalau berbicara mengenai Tuhan, tubuhnya Yesus berarti badannya. Berbicara mengenai badannya berarti berbicara mengenai jasadnya. Berbicara mengenai jasadnya berarti ya
Batu glowingnya juga dong. Itu pasti tuh. Bang Juma, itu omongannya ditahan dulu lah. Jangan terlalu apa itu ya. Kamu percuma kamu puasa. Oh gitu. Saya ini sedang mengajarkan ini. Saya sedang mengajarkan. Kenapa rupanya? Sekarang kalau dibilang Salah. Nabi Anda itu nanti yang enggak gimana perasaan Anda? Saya tidak menyembah nabi. Ini tadi kami dituduh menyembah batu loh. Iya, kau bilang tadi kan ala kemaluan itu kan etika kamu kemana, otak kamu kemana, itulah imanmu kali ya. Imanmu itu kayaknya goblok kali ya. Jangan kayak gitu dong, jangan emosi dong. Kan puasa, ya jaga mulut lah. Loh, apakah saya salah ketika saya mengatakan Yesus itu berkelamin? Salah enggak saya? Umat Islam yang sempurna itu harus menghargai Yesus itu salahnya kau. coba Bang Umat Juma? Islam yang baik itu harus menghormati Salah di Yesus. mana? Oh, itu dalam kehidupan nyata, Pak. Ini dalam diskusi, Pak. Pak, ini dalam diskusi, Pak. Anda jangan diskusi, ajarin itu saya. kan menyakiti hati perasaan orang Jangan mengajarin saya tentang menghargai, Pak. Oke? Ya, Saya kamu kan paling bawa menghargai kelamin, teman kamu ada Kristen. etika kek, sopan kau dikit, katanya kau gurunda apa kau? Lah, ini membahas tentang batu, siapa yang nyembah batu. Dan tadi Tapi kan tuduhannya kau kami bawa menyembah batu. kelamin. Kamu Nah, ada Yesus- sekolahnya nggak kamu ini? Saya katakan Yesus itu berzakar, Pak. Ya, itulah ajaranmu kotor. Buang waktu kalian Anak-anak aja. kelamin kau bawa. Jadi Yesus itu tidak berzakar. Inilah alasannya kenapa kalian dilarang menyembah Yesus. Jadi percuma Yesus kamu Juma Yesus puasa, mengatakan, percuma kau puasa, Yesus semakin mengatakan, banyak dosamu Yesus kamu mengatakan, menghinakan Yesus itu, makin mengatakan, banyak dosamu, bertobat kau. Yesus mengatakan, Bertobat kamu Juma. Weh, curang, main report, curang. Tedore, kau monitor gak? Edelwis monitor gak? Makanya kalau ngomong Edore itu monitor ya? Juma. Jangan kau Edore. anggap itu si Juma itu kau sembah-sembah itu seorang gurunda apa itu? Tedore, kalau monitor aku izin manditar ya. Oten, kalau kita mau pakai Edore. karet dulu orang juga nih, ya Nggak nggak ada dengar. hitungan menit lu udah. Udah ada suaramu. Bentar dulu Imros. Aduh. Bentar dulu Bunda Rahmat. Tedore, monitor ya. Ya. Aku izin mandi mau ini ngabuburit. Silakan diskusi. Main curang. Bang Jumanya di report. Curang otet. Curang. Aku gak ada penyebar berita, aku tidak menyembah Bang Juma. Tapi aku apa namanya? Tapi Bang Juma itu gurunda kami, abang kami. Kami menganggap Bang Juma guru, kami menganggap Bang Juma itu guru bukan karena kami menuhankannya. Tidak ada orang Islam menuhankan manusia. Paham ya penyebar berita? Sekali lagi aku katakan, tidak ada satupun orang Islam menuhankan manusia, apalagi menuhankan batu jakar. Apa kau agungkan itu si Juma itu? Jangan nggak berat. Sebagai Tuhan. Ya, Katanya gurunda tapi nggak intelek. Udah. gak intelek katanya. Itu ngomongnya. Saya Gak intelek katanya. Itu iman kalian itulah pohon itu kelihatan. Itulah iman kalian. Pohon itu kelihatan. Slow, santai. Ya. Santai. Host di sini tidak butuh curhat sebenarnya. Ya. Siapa yang curhat? Yang curhat itu temanmu, saudaramu penyebar berita. Boleh kau harus tanggung jawab ini. Kamu kan udah bikin apa ini? Kenapa aku tanggung jawab? Apa yang aku lakukan? Aku harus bertanggung jawab apa? Emangnya Pak penyebar berita lagi hamil? Emangnya Pak penyebar berita hamil? Aku hamilin. Kok aku disuruh tanggung jawab? Motivasi kamu bikin room ini apa? Kok motivasi? Tadi Pak penyebar berita mengatakan aku harus bertanggung jawab. Emang Pak penyebar berita aku hamilin? Pak penyebar berita lagi hamil. Motivasi. Udah berapa bulan? Pak Jelata hamil berapa bulan? Motivasi kamu apa? Masa Pak penyebar berita minta tanggung jawab dari aku? Pak penyebar berita udah hamil berapa bulan? Sampai si Juma bikin Makanya dijelaskan dari mana batu zakar itu. Berarti kalian yang menyembah batu zakar itu.
Coba Tolong jangan tanya. curhat dulu ya, jangan curhat dulu. Di mana itu menyembah batu zakarnya? Coba, Ya, coba. ya, sebentar. Ya, sabar. Itu apa namanya itu kalau Sabar. ketika Bang Juma namanya bikin kalian akun batu, lagi, Bang. kemudian Julian kalian aku dibikin bukan jadi Sisi namanya batu bikin akun zakar lagi, itu Bang. berarti dari mulai rambut sampai namanya kaki, tangan, namanya terus kemudian mata-mata Yesus itu disembah. Kemudian apa? Ya batu zakar juga disembah, begitu loh. Wajib karena satu kesatuan dengan Yesus. Nah, kalau sudah menyembah batu zakarnya, berarti itu yang menjadi satu konsep. Aku nggak kebayang, saya tuh kebayang itu gimana, segede apa, begitu yang harus disembah, yang layak disembah. Begitu salah saya tanya sama kamu, batu zakarnya kayak mana? Pernah nggak namanya dicukur batu zakarnya itu? Coba, segede apa batu zakarnya itu? tidak Ya saya tanya kamu jangan naik marah-marah. Ya saya tanya dulu batu zakarnya segede apa? Apa segede bola pingpong? Segede pempek Palembang yang harus dinamanya disembah-sembah itu batu zakarnya. Inilah. Sama batu zakarnya mana? Gede apa ya batu zakarnya? Oke, teman-teman, teman-teman, oke, Tedore, Bang Juma sudah ada. Tedore, tolong ini ya monitor ya, aku memory di sudah. Halo. Ya, apa yang menjadi pernyataan Zuma tadi ya, orang Kristen tidak boleh panas ya, karena kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan ya. Kita nggak boleh menghakimi dia. Yang berhak menghakimi dia itu adalah Tuhan kita ya. Yang menghakimi dia itu bukan kita. Namun ketika ada Islam yang bernarasi demikian, maka kita tanggapi dengan santai menurut ya apa yang kita imani ya. Di sana tidak ada satu ayat pun. Sabar, itu kewajiban dia untuk menjaga, bukan kewajiban kamu untuk menjaga dia, bukan ya. Enggak ini Pak. Bang, ini ada berdua sama-sama Kristen loh. Sabar. Yang satu penyebar kebaikan. Nah, yang satu lagi mencerdaskan, nggak cerdas. Nggak kerja sama ini berdua nih. Sabar. Ya. Masjid. Sabar. Masih baru jam 5. Sabar ya. Ketika dia mengatakan Yesus mempunyai batu zakat, ya, di dalam ayat Alkitab tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang membahas tentang batu zakar yang dia katakan, ya, yang dia katakan itu tidak ada di dalam kitab suci. Maka kita maklumi saja. Untuk meramaikan suasana dia di dalam kegirangannya dia, ya kita maklumi ya. Yang ada di sana itu ya, yang ada di sana firman itu telah menjadi manusia, tidak pernah ya mengatakan di sana ya membahas khusus tentang batu zakarnya si A, si anu, si itu ya. Yang ada adalah firman itu telah menjadi manusia. Terlepas dia mengatakan Yesus memiliki batu zakar, itu suka hati dia, biarkan saja. Biar dia senang. Biar dia suka, biar dia senang. Nanti kalau dia sadar, dia akan meralat, dia akan memikirkan apa yang dia ucapkan. Ya, di dalam Ya gini Pak, seharusnya dia kan omongannya itu harus intelek dikit lah, kan gitu. Itu yang saya sayangkan. Maklumi saja. Oke, giliran saya ngajar. Hei, diam. Ini jam saya ngajar, Diam, duduk yang cantik, saya ajari kalian. Diam. Oke. Saya kasih data ya, supaya kalian itu sadar. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah, berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keilahian. Kalian belajar, ini guru yang sedang menerangkan. Jangan cuma nyerocos kalian itu. Memfitnah orang nyembah batu, tapi kalian nyembah batu zakar. Betul. Kolose 2 nomor 9. Dengar, diam dulu. Hei. Murid saya diam dulu. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam tubuh Yesus berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, keilahian, ketuhanan. Jadi seluruh biologis Yesus itu penuh dengan Tuhan. 1.
Nih data kedua, tak ajarin kalian supaya kalian sadar, jangan nyembah batu zakar. KPR 2 nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kalau berbicara mengenai dagingnya, apakah termasuk zakarnya? Termasuk. Jadi kamu itu, kamu sosokan aja. Saya mengungkap kebenaran, bukan mengungkap kesalahan. Bukan saya menghujat. Menanggapi dulu sebentar. Hanya untuk menyadarkan kalian, biologisnya Yesus itu termasuk not-notnya, termasuk zakarnya, dan dia mati di atas tiang salib. Jangan Anda berpikir Yesus jadi mati di atas tiang salib, nonotnya masih tegang. Mati juga itu. Mati rasa. Jadi itu menjadi korban semuanya. Jadi jelas tidak menghujat. Di dalam bahwa Yesus secara biologis adalah Tuhan. Seluruh biologis yang ada pada dirinya adalah Tuhan bagi Anda. Pahami itu. Salah sendiri siapa suruh menyembah manusia. Nah, bantah itu dalil. Kecuali Anda ingin membuktikan bahwa yang dimaksud biologis di sini hanya tangan dan kaki dan mulut. Zakarnya tidak. Mana dalilnya? Kan tidak ada. Oke, saya bantah ya. Saya bantah. Ya bantah dalilnya. Jangan bantah saya. Dalilmu yang harus engkau bantah. Silakan. Sudah, saya bantah. Iya. Biar saya ada ruang. Ya saya bantah. Cuma ini percaya dengan Bibel. Saya bantah dulu ya. Yang saya bantah itu bukan dalil, yang saya bantah itu pemikiran Anda yang primitif ya. Ketika Anda mengatakan keseluruhan kepenuhan Allah, ya Anda membacakan ayatnya ya. Patut Anda ketahui, tadi Anda mengatakan ya ilahi. Ilahi itu hakikatnya itu roh. Ya, ketika ya hakikat keilahian Yesus itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, tubuh kemanusiaan dari firman Allah itu yang bernama Yesus Kristus, ya, nama ini nama di atas segala nama tentu ya. Karena kita umat Kristen ketika kita menyebut nama Tuhan harus di dalam nama Yesus. Itu aturan main Tuhan, bukan aturan main manusia, ya. Di sana hubungannya dengan Kolose ya? 29 nomor 2 nomor 9? Ya, kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah dalam hal ini Allah kan roh. Jadi kepenuhan maksudnya di sini adalah yang menyertai ya tubuh dan darah. Yesus itu adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Namun firman Allah yang bersifat kekal itu menyampaikannya kepada manusia, tentu ia menciptakan Yesus ya sebagai menciptakan Yesus. Oke. Menciptakan Yesus. Oke, apa lagi? Sebentar. Kau kan menyembah ciptaan. Kamu mau membantah. Akhirnya keluar ucapanmu Yesus menciptakan itu Yesus. Mulai lagi, dibolak-balik lagi. Itu bukan diciptakan seperti Adam, namun konteksnya tadi Anda mengatakan menciptakan Yesus. Sekarang Yesus bukan ciptaan. Anda mau membantah dalil, tidak bisa, tidak bisa. Anda mau berdiskusi, Bung. Kalau mau berdiskusi itu ya gentleman. Ya tapi jangan bodoh-bodohi orang. Jangan bodoh-bodohi orang. Akunmu mencerdaskan, tapi kamu membodohi sendiri. Karena Anda itu bodoh, maka merasa diri bodoh. Kolose 2 nomor 9, dengarkan. Kolose 2 nomor 9 itu yang penuh dengan keilahian, jasadnya atau bukan? Hakikat keilahian Yesus yang diterangkan di sana termasuk di dalam diri Yesus. Ya, jasadnya kan? Keilahian. Aduh, kamu ini biologisnya kan? Kemana kamu? Biologisnya kan? Biologisnya kan? Saya menjawab. Anda diam. Somatikos itu biologis. Somatikos dalam bahasa Yunani artinya biologis. Kalau berbicara biologis, masuk nggak itu tubuhnya? Biologis itu jasad. Anda diam. Anda diam. Segala sesuatu ya di alam semesta ini itu tidak ada satu titik celah pun yang tidak diselimuti oleh hakikat keilahian Yesus, termasuk di dalam diri Yesus. Ya, itu kita memberi informasi kepada kita bahwasannya hakikat keilahian Yesus itu menyertai
darah daging Yesus itu sendiri. Apakah hakikat keilahian Yesus itu maha kuasa? Ya, Anda sudah akui kan? akui apa? Anda sudah mengatakan tadi Yang dipertuhankan pada Yesus Kristus itu adalah hakikat keilahian Yesus. bukan Yang adalah masalah firman Allah. yang dituhankan. Ini dalilnya sebab dalam dialah berdiam secara biologis, seluruh Segala- kepenuhan keilahian secara biologis. Nah, kalau secara biologis, Iya, masuk nggak sakarnya? Anda diam. Ya, maupun secara biologis ataupun di sana dikatakan tumbuh-tumbuhan atau siapapun itu memang ya tumbuh-tumbuhan disertai ya kepenuhan Allah berkuasa atas segalanya yang ada di muka bumi. Ya. Oh, berarti semua alam ciptaan ini Tuhan, gitu. Itu untuk memberi informasi. Aduh, parah ini, parah. Aduh, Parah. mau berdiskusi tidak bisa, ya. Kamu membodohi orang. Di dalam Kolose 2 nomor 9. Sebab di dalam kamu dengar diri dulu. Yesus berdiam secara jasmani, berdiam secara biologis. Jelas. Jangankan di dalam diri Yesus, dalam waktu bersamaan, ya, kepenuhan Allah itu menyingkupi alam semesta ini, ya. Memberi sumber Berarti alam kehidupan semesta atas alam ini juga semesta. Tuhan, gitu. Bukan cuma Yesus. Alam semesta ini juga Tuhan. Akal-akalan, panda-pandaian. Tadi sudah Anda Panda-pandaian. mengatakan, ya, segala kepenuhan Panda-pandaian. ilahi Iya, itu jasadnya sifatnya itu Yesus. roh. Ilahi Jasadnya itu roh. Yesus. Jasadnya Yesus itu bukan roh. Jasadnya Yesus dipenuhi oleh kuasa ilahi yang adalah hakikat keilahiannya itu sendiri. Nah, sekarang oke. Berarti jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Udah selesai. Yohanes Jasadnya Yesus. Bung, Jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Mampu berdiskusi nggak? Akui dulu bahwa jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Bung, bisa berdiskusi kamu? Saya tanya, jasadnya Yesus kepenuhan Ya, ilahi, betul? jangankan di dalam diri Yesus, hakikat keilahian Yesus itu menyelingkupi alam semesta. Ya, Nggak usah ke situ dulu, nggak usah lebay kali, nggak usah lebay kali. Sebab dalam dialah berdiam, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, secara biologis, seluruh kepenuhan, secara biologis, seluruh kepenuhan termasuk yang memberi sumber kehidupan keilahian. atas Anda itu adalah hakikat keilahian Yesus, termasuk dari tubuh kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu semuanya itu ya diberi sumber oleh hakikat keilahian Yesus yang adalah Garambang kau. Asal ngomong kau itu. Kolose 2 nomor 9 tidak bercerita kayak begitu. Kolose 2 nomor 9 menjelaskan tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kau garambang kau, asal ngomong kau. Belajar Oke, lagi. Sudah selesai. Oke. Segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Kepenuhan Di dalam Allah itu secara biologis, secara biologis, secara jasmani. Tidak ada biologis, gitu dong. secara jasmani. Lu Ya. bahasa Yunaninya apa? Jasmani itu Secara apa? jasmani. Jasmani beda nggak dengan biologis? Anda mampu berdiskusi apa enggak? Kamu itu mencerdaskan tapi Anda mampu berdiskusi jasmani. apa tidak? Saya tanya. Jasmani itu sama dengan biologis atau tidak? Bung. Mak garambang kau. Saya bertanya. Mak garambang kau. Anda bisa biologis dan berdiskusi. jasmani itu sama aja tuh, yuk. Dalam bahasa Yunaninya somatikos itu bisa jasad, bisa biologis. La haula wala quwata illa billah. Jadi sadar saja bahwa Yesus itu tubuhnya adalah Tuhan bagi Kristen, jasadnya biologisnya adalah Tuhan bagi Kristen. Nah, Anda mengatakan apa iya, yang tertulis. berarti Jangan yang tidak biji tertulis, sakarnya kamu juga, mengarang-arang, berarti mengada. biji sakarnya juga adalah Tuhan bagi Anda. Udah selesai. Bung, Ya. Anda mampu berdiskusi dengan saya apa tidak, Bung? Ya. Saya tidak sedang berdiskusi dengan ente. Anda tidak sepadan dengan saya berdiskusi. Oke. Anda cuma curhat untuk Anda memilih bisa lidah Anda.
dari Anda bisa mempertanggungjawabkan iman Anda apa tidak? Bisa dong. Bisa. Bisa lah. Yesus kan manusia. Nah, di situ dikatakan bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti apa tuh kalau bicara mengenai daging apa? Ketika Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani, ya, saya tanya sekarang. Saya tanya sekarang. Anda mempercayai Yesus itu yang mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran Anda itu siapa? Saya percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Nabi Isa itu Yesus apa bukan? Nabi Isa itu bukan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Oke. Ya. Oke. Yes. Berarti di sini ya. Berarti Anda mengingkari kata-kata dari kitab suci Anda sendiri yang Anda imani. Di sana dikatakan, ya. Kenapa? Ia tidak disalib. Ya. Ya itu Nabi Isa. Yesus kan, yang disalib ya, itu Yesus Yudas, kan, beda. Iya. Itu Nabi Isa. Ia tidak disalib. Yang tidak disalib itu Nabi Isa. Melainkan diserupakan. Siapa itu yang Yudas. diserupakan ini? Iya, tokoh siapa yang tidak disalib? Yang tidak berdasarkan disalib ini kitabmu siapa? Yudas, berdasarkan Iya, kok kitabmu ada- Yudas, kok yang ada tidak salib di disalib sana? itu Isa. Kok ada salib? Salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Arab. Justru saya tanya, kok ada kata salib di kitabmu? Iya, kok ada salib? Loh, justru saya bertanya, salib itu bahasa Arab, kok ada kata salib di kitabmu? Loh. Salib itu bahasa Al-Quran. Di kitabmu itu tak ada salib. Iya, kitab suci saya lebih awal menggunakan kata salib daripada Oke. Al-Quran Anda. Kalau begitu, Al-Quran Anda datangnya tahun 600. Kalau begitu, Ya, kalau salib begitu yang di abad ada di dalam pertama, kitab suci saya kalau sudah begitu sejak, di abad abad pertama keempat, tunjukkan pada saya ya. ada kata salib. Apa Ada bahasa abad Yunaninya? keempat, ya, Apa salib bahasa tidak Yunaninya? ada. Apa Salibnya bahasa versinya- Yunaninya di dalam kitabmu? Versi salib. Membodohkan. Saya tanya samamu. Kitabmu lebih dulu. Oke, kitabmu bukan bahasa Arab kan? Bahasa Yunani. Nah, apa bahasa Yunaninya di situ? Apa? Kata salib, versi kata salib, ya. Di dalam Apa bahasa Yunaninya? Di dalam Alkitab berbahasa Arab, salib sudah ada duluan. Bahasa Datang, ya. Datang kitab kamu. Bahasa Arab. tahun Dasar 600. penyesat. Hanya Enggak malu. bisa mengcopy paste. Ya, Tidak malu. mengcopy paste. Kata Tidak Nabi. malu. Ya. Tidak malu. Kata Tidak Allah. malu. Kata Tidak Rasul. malu. Memalukan. Ya. Itu Memalukan. di-copy paste semua dengan kitab suci Anda. Memalukan. Ya. Memalukan. Kitab suci Anda itu mengcopy paste kata Rasul. Memalukan. Mana ini Al-Quran ini Gurunda, Bang Jam? Memalukan sekali. Kitabnya bahasa Yunani lari ke Arab. Memalukan. Alkitab berbahasa Arab itu lebih duluan Alkitab daripada berbahasa kitabmu. Alkitab Yang sudah berbahasa ada Arab kata itu nabinya, diterjemahkan nanti di abad 9. yang sudah ada kata Allahnya, Memalukan. yang sudah ada kata Rasulnya. Memalukan. Kitab Di Mukaddas dalam itu di abad kitab ke-9. suci Kitab Zuma. Mukaddas itu di abad Kasihan ke-9. Kasihan. Kitab Mukaddas itu bahasa Arab itu di abad 9. Nggak bisa berdiskusi, Memalukan. Bang. Penyembah Nggak bisa sakar berdiskusi, memalukan. Bang. Al-Quran itu di abad ke-7. Mukaddas bisa itu di abad berdiskusi, ke-9. Di dalam kitabnya orang Kristen tidak ada kata salib. Oke, tidak ada kata salib. Nanti di Indonesia baru kitabnya Kristen Indonesia niru-niru Al-Quran menyebut kata salib. Oke, paham itu ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu tak urus, bukan salib. Belajar lagi kalian. Engkau. Nah, jadi kembali kepada tema. Kembali ke tema pembahasan tentang Tuhan siapa yang batu. Tadi si membodohkan itu menghujat dengan mengatakan umat Islam menyembah batu. Maka saya kemudian mengkanter itu bahwa sebenarnya tuduhanmu itu salah. Yang menyembah batu itu kalian, Kristen. Karena terciduk Tuhan yang kau sembah bernama Yesus, dan mustahil Yesus ini cacat. Mustahil Yesus ini tak punya batu sakar. Dengan demikian,
Dengan kalian menyembah Yesus itu sama dengan kalian menyembah batu sakar. Kenapa? Karena pada diri Yesus ada batu sakarnya 2. Itu dalil. Apa dalil penguatnya? KPR 2 nomor 31, Kolose 2 nomor 9, dan juga Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas sekali. Tuhan kalian menjelma menjadi manusia 100%. Dengan manusia 100% berarti pada dirinya tidak mungkin tidak punya batu zakar. Dah. Iya kan dia turun sebagai manusia. Gimana sih? Nah, berarti dia punya sakar kan? Kan Benar dia nggak? turun sebagai manusia. Iya, saya tahu. Berarti dia punya sakar kan? Ya punya lah. Bagus, udah Dia selesai turun kita. kan sebagai manusia. Udah selesai kita. Ya, saya serahkan kembali kepada guru-guru saya di bukan sini. manusia Saya yang persiapan menjadi untuk Tuhan. buka Tuhan puasa. menjadi manusia Sudah wajar. diakui. Oke, demikian. Terima kasih. Salam tauhid, salam satu Kau Tuhan. dengar ini. Yang nggak wajar itu Tuhan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi Ya itu manusia Tuhanmu wajar. turun ke dunia jadi manusia. Tuhan apa yang membatasi konsep dirinya? Nah, Tuhanmu. Coba. Ya wajar lah. Kamu dia nyembah turun yang ada sebagai batu zakarnya manusia. enggak Tuhanmu? Yang nggak wajar itu manusia jadi Tuhan, Hei. Di dalam Isa mana ada manusia jadi Tuhan? Yang ada di dalam kalian itu, di dalam Kristen itu Tuhan jadi manusia. Jadi semua dibatasi. Iyalah, Tuhan menjadi Akhirnya Tuhannya manusia apa? melemah. Tuhannya dibatasi dong berarti Tuhannya. Berarti dibatasi Tuhannya. Tuhannya ada kebutuhan. Dia mau misalnya mau mau pup, ada lapar. Kalau lapar dia harus makan. Terus itu kalau misalnya dia sakit harus beli obat, diobatin. Ini Tuhan apa? Yang kalau harus dibatasi kayak gini Tuhannya. Terus kalian sembah, berharap bisa menyelamatkan, berharap jadi juru selamat. Dia atasan. Jadi konsep ini coba ini dibayangin dulu ini konsep apa? Waktu Tuhannya misalnya bau badan itu ya, sengit itu kalinya. Soalnya dari turun gunung ya, ucuk 40 hari dicoba iblis turun ke gunung begitu ya, panas-panas keringat. Wah lama baunya sengat pakai deodoran.